melaksanakan misi tempur dengan efektif. Mereka memberikan dukungan kepada unit serbu Rusia dari posisi tertutup, menunjukkan koordinasi situasi yang menantang. Dalam rekaman video yang dipublikasikan militer Rusia 3 Februari, awak tank menetralisir pos komando peleton, gudang amunisi, serta beberapa peralatan tempur milik Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan peluru pecahan ledak, HIFRAK, yang dirancang untuk meminimalkan risiko kerusakan yang tidak perlu di area sekitarnya. Rekaman yang beredar menunjukkan bagaimana awak tank T-72B3 yang bekerja. Mereka melakukan serangkaian tembakan dengan presisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Работаем. Пункты управления БПЛА, тяжелая артиллерия тоже попадается, также грады. Сегодня была цель, пункт управления БПЛА, отработали на пятерочку, уничтожили, вернулись обратно, все нормально. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman peluncur granat otomatis AGS-17, Flame, menggempur posisi musuh. Peluncur granat otomatis AGS-17, Flame, dirancang untuk menghancurkan personel musuh dan menembakkan senjata yang terletak di luar tempat perlindungan, di parit terbuka, dan di balik lipatan alami medan. Awak AGS-17 berhasil melaksanakan misi tempur yang ditugaskan di zona operasi khusus, memberikan dukungan tembakan yang kuat kepada pesawat serang kami setiap hari. Pemuatan otomatis, laju tembakan tinggi, hingga 400 peluru per menit, jarak bidik hingga 1.700 meter dan hampir, kaliber artileri, 30 mm, dengan dukungan senjata ini, bahkan unit senapan bermotor kecil mampu menekan superior musuh, demikian keterangan videonya. Satu lagi wilayah Ukraina di Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman pembebasan wilayah Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Dalam operasi ofensif, detasemen penyerangan divisi senapan bermotor pengawal ke-27 sebagai bagian dari kelompok pasukan Sens Rusia melancarkan serangan. Terbuka area yang dilindungi musuh untuk mencapai Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Sebuah kelompok pelindung yang melindungi detasemen penyerangan mengerahkan UAV penyerang untuk menyapu bersih titik tembak prajurit Ukraina, sehingga mendukung operasi ofensif. Karena tidak dapat menahan serangan unit Rusia, personel Angkatan Bersenjata Ukraina yang mempertahankan pemukiman tersebut tidak dapat melanjutkan pertahanan dan memilih mundur, sebagian ditawan. Angkatan Bersenjata Rusia selama Januari 2025 di wilayah Krasnoarmeysk dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk sangat signifikan.
Pasukan Putin merebut banyak pemukiman di Donetsk di antaranya Vozvysenka, Baranovka, Zelenoye, Kotlino, Solenoye, Novovasilevka, Nadeevka, Yasenovoe, Novoandreevka, Slavanka, hingga Petropavlovka. Kurang lebih 163,96 km persegi wilayah Ukraina jatuh ke Rusia selama periode Januari 2025. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralkan formasi Ukraina di wilayah-wilayah Kursk, 2 Februari. Dalam operasi ofensif, unit-unit grup pasukan Sever Rusia menggempur kerugian pada formasi 1 Brigade Mekanik Berat, 6 Brigade Mekanik, 2 Brigade Serangan Udara, dan 1 Brigade Pertahanan Teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Ivashkovki, Lebedevka, Malaya Lopnya, Mihailovka, Sverlikovo, dan Sudza. 2 serangan balik yang dilancarkan oleh unit-unit musuh berhasil dipukul mundur, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menyerang personel tenaga kerja dan perangkat keras musuh di dekat Baranovka, Ivolsanskoye, Nizi, dan Hoten, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 200 tentara, 2 tank, 4 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 15 kendaraan bermotor, dan 1 senjata artileri lapangan. Sejak Ukraina menginvasi wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.770 tentara, 329 tank, 241 kendaraan tempur infanteri, 189 pengangkut personel lapis baja, 1.672 kendaraan tempur lapis baja, 1.765 kendaraan bermotor, 398 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muat. Juga 106 stasiun radar perang, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 841.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 51 sistem artileri, 118 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.920 tank, 20.685 kendaraan tempur lapis baja, 35.798 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.589 sistem artileri, 1.268 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.911 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot bahan bakar yang digunakan Angkatan Bersenjata Ukraina, serta menyerang posisi prajurit tenaga kerja dan perangkat keras formasi bersenjata Ukraina di 153 wilayah dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara menembak jatuh 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 44 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, Rusia melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina 24 Februari 2022, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan total 652 pesawat, 283 helikopter, 42.139 kendaraan udara tak berawak,
590 sistem rudal anti pesawat, 20.997 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS, 21.129 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.127 unit kendaraan militer pendukung dinetralisir. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari 2025 mencatat total 97 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Ukraina menyerang 18 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem pertahanan udara, sistem perang elektronik, depot amunisi, 4 sistem artileri, dan 2 pos komando Rusia di sepanjang garis depan. Di arah Kupiansk, 18 serangan penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan menangkis serangan musuh di wilayah pemukiman Petropavlivka, Pischane, Stepanovo-Selivka, Boguslavka, Zagrizove, dan Lozova, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Musuh menyerang 8 kali ke arah 5 mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Novolubivka, Makiyivka, Yampolivka, dan ke arah Serebrianka. Di arah Pokrovski, pertahanan Ukraina menghentikan 39 serangan oleh penyerang ke arah Zelenipol, Tarasivka, Uspenivka, Yelizavetivka, Vodiany Drugi, Mirolyubivka, Promeni, Kotliarivka, Oleksivka, Daci dan Ulakli. Di arah Novopavlivke, pasukan pertahanan memukul mundur 1 serangan musuh di wilayah Konstantinopol. Di arah Kursk selama sehari terakhir, pasukan pembela kami berhasil memukul mundur 12 serangan musuh meluncurkan 383 peluru artileri, 2 diantaranya berasal dari sistem peluncur roket ganda, melancarkan 33 serangan udara dan menjatuhkan 43 kabupaten, tambah staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia menggempur posisi Ukraina di arah Kharkiv dengan tank. Awak tank T-72B3M dari Korps Tentara Kelompok Pasukan Utara melaksanakan misi tempur dengan efektif. Mereka memberikan dukungan kepada unit serbu Rusia dari posisi tertutup, menunjukkan koordinasi situasi yang menantang. Dalam rekaman video yang dipublikasikan militer Rusia 3 Februari, awak tank menetralisir pos komando peleton, gudang amunisi, serta beberapa peralatan tempur milik Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan peluru pecahan ledak, HIFRAK, yang dirancang untuk meminimalkan risiko kerusakan yang tidak perlu di area sekitarnya. Rekaman yang beredar menunjukkan bagaimana awak tank T-72B3M bekerja. Mereka melakukan serangkaian tembakan dengan presisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Выслеживаем с птичек, дают координаты и работаем. Пункты управления БПЛА, тяжелая артиллерия тоже попадается, также грады. Сегодня была цель, пункт управления БПЛА, отработали на 5, уничтожили, вернулись обратно, все нормально.
Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman peluncur granat otomatis AGS-17 Flame menggempur posisi musuh. Peluncur granat otomatis AGS-17 Flame dirancang untuk menghancurkan personel musuh dan menembakkan senjata yang terletak di luar tempat perlindungan, di parit terbuka, dan di balik lipatan alami medan. Awak AGS-17 berhasil melaksanakan misi tempur yang ditugaskan di zona operasi khusus, memberikan dukungan tembakan yang kuat kepada pesawat serang kami setiap hari. Pemuatan otomatis, laju tembakan tinggi, hingga 400 peluru per menit, jarak bidik hingga 1.700 meter dan hampir, kaliber artileri, 30 mm, dengan dukungan senjata ini, bahkan unit senapan bermotor kecil mampu menekan superior musuh, demikian keterangan videonya. Satu lagi wilayah Ukraina di Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman pembebasan wilayah Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Dalam operasi ofensif, Detasemen Penyerangan Divisi Senapan Bermotor Pengawal ke-27 sebagai bagian dari kelompok pasukan Sens Rusia melancarkan serangan. Terbuka area yang dilindungi musuh untuk mencapai Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Sebuah kelompok pelindung yang melindungi detasemen penyerangan mengerahkan UAV penyerang untuk menyapu bersih titik tembak prajurit Ukraina, sehingga mendukung operasi ofensif. Karena tidak dapat menahan serangan unit Rusia, personel angkatan bersenjata Ukraina yang mempertahankan pemukiman tersebut tidak dapat melanjutkan pertahanan dan memilih mundur, sebagian ditawan. Angkatan bersenjata Rusia selama Januari 2025 di wilayah Krasnoarmeysk dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk sangat signifikan. Pasukan Putin merebut banyak pemukiman di Donetsk di antaranya Vozvyzhenka, Baranovka, Zelenoye, Kotlino, Solenoye, Novovasilevka, Nadeevka, Yasenovoe, Novoandreevka, Slavanka, hingga Petropavlovka. Kurang lebih 163,96 km persegi wilayah Ukraina jatuh ke Rusia selama periode Januari 2025. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralkan formasi Ukraina di wilayah-wilayah Kursk, 2 Februari. Dalam operasi ofensif, unit-unit grup pasukan Sever Rusia menggempur kerugian pada formasi 1 Brigade Mekanik Berat, 6 Brigade Mekanik, 2 Brigade Serangan Udara, dan 1 Brigade Pertahanan Teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Ivashkovki, Lebedevka, Malayaloknya, Mihailovka, Sverlikovo, dan Sudza. 2 serangan balik yang dilancarkan oleh unit-unit musuh berhasil dipukul mundur, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menyerang personel tenaga kerja dan perangkat keras musuh di dekat Baranovka, Ivolsanskoye, Nizi, dan Hoten, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 200 tentara, 2 tank, 4 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 15 kendaraan bermotor, dan 1 senjata artileri lapangan. Sejak Ukraina menginvasi wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.770 tentara, 329 tank, 241 kendaraan tempur infanteri, 189 pengangkut personel lapis baja, 1.672 kendaraan tempur lapis baja, 1.765 kendaraan bermotor, 398 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muat. Juga 106 stasiun radar perang, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77,
9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 841.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 51 sistem artileri, 118 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.920 tank, 20.685 kendaraan tempur lapis baja, 35.798 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.589 sistem artileri, 1.268 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.911 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot bahan bakar yang digunakan Angkatan Bersenjata Ukraina, serta menyerang posisi prajurit tenaga kerja dan perangkat keras formasi bersenjata Ukraina di 153 wilayah dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara menembak jatuh 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 44 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, Rusia melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina 24 Februari 2022, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan total 652 pesawat, 283 helikopter, 42.139 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.997 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS, 21.129 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.127 unit kendaraan militer pendukung dinetralisir. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari 2025 mencatat total 97 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Ukraina menyerang 18 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem pertahanan udara, sistem perang elektronik, depot amunisi, 4 sistem artileri, dan 2 pos komando Rusia di sepanjang garis depan. Di arah Kupiansk, 18 serangan penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan menangkis serangan musuh di wilayah pemukiman Petropavlivka, Pischane, Stepanovo-Selivka, Boguslavka, Zagrizove, dan Lozova, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Musuh menyerang 8 kali ke arah 5 mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Novolubivka, Makiyivka, Yampolivka, dan ke arah Serebrianka. Di arah Pokrovski, pertahanan Ukraina menghentikan 39 serangan oleh penyerang ke arah Zelenipol, Tarasivka, Uspenivka, Yelizavetivka, Vodiany Drugi, Mirolyubivka, Promeni, Kotliarivka, Oleksivka, Daci dan Ulakli. Di arah Novopavlivke, pasukan pertahanan memukul mundur 1 serangan musuh di wilayah Konstantinopol. Di arah Kursk selama sehari terakhir, pasukan pembela kami berhasil memukul mundur 12 serangan musuh meluncurkan 383 peluru artileri, 2 diantaranya berasal dari sistem peluncur roket ganda,
melancarkan 33 serangan udara dan menjatuhkan 43 kabupaten, tambah staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia menggempur posisi Ukraina di arah Kharkiv dengan tank. Awak tank T-72B3M dari Korps Tentara Kelompok Pasukan Utara melaksanakan misi tempur dengan efektif. Mereka memberikan dukungan kepada unit serbu Rusia dari posisi tertutup, menunjukkan koordinasi situasi yang menantang. Dalam rekaman video yang dipublikasikan militer Rusia 3 Februari, awak tank menetralisir pos komando peleton, gudang amunisi, serta beberapa peralatan tempur milik Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan peluru pecahan ledak, HIFRAK, yang dirancang untuk meminimalkan risiko kerusakan yang tidak perlu di area sekitarnya. Rekaman yang beredar menunjukkan bagaimana awak tank T-72B3M bekerja. Mereka melakukan serangkaian tembakan dengan presisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Выслеживаем с птичек, дают координаты и работаем. Пункты управления БПЛА, тяжелая артиллерия тоже попадается, также грады. Сегодня была цель, пункт управления БПЛА, отработали на пятерочку, вот, уничтожили, вернулись обратно, все нормально. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman peluncur granat otomatis AGS-17, Flame, menggempur posisi musuh. Peluncur granat otomatis AGS-17, Flame, dirancang untuk menghancurkan personel musuh dan menembakkan senjata yang terletak di luar tempat perlindungan, di parit terbuka, dan di balik lipatan alami medan. Awak AGS-17 berhasil melaksanakan misi tempur yang ditugaskan di zona operasi khusus, memberikan dukungan tembakan yang kuat kepada pesawat serang kami setiap hari. Pemuatan otomatis, laju tembakan tinggi, hingga 400 peluru per menit, jarak bidik hingga 1.700 meter dan hampir, kaliber artileri, 30 mm, dengan dukungan senjata ini, bahkan unit senapan bermotor kecil mampu menekan superior musuh, demikian keterangan videonya. Satu lagi wilayah Ukraina di Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman pembebasan wilayah Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Dalam operasi ofensif, detasemen penyerangan divisi senapan bermotor pengawal ke-27 sebagai bagian dari kelompok pasukan Sens Rusia melancarkan serangan. Terbuka area yang dilindungi musuh untuk mencapai Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Sebuah kelompok pelindung yang melindungi detasemen penyerangan mengerahkan UAV penyerang untuk menyapu bersih titik tembak prajurit Ukraina, sehingga mendukung operasi ofensif.
Karena tidak dapat menahan serangan unit Rusia, personel angkatan bersenjata Ukraina yang mempertahankan pemukiman tersebut tidak dapat melanjutkan pertahanan dan memilih mundur, sebagian ditawan. Angkatan bersenjata Rusia selama Januari 2025 di wilayah Krasnoarmeysk dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk sangat signifikan. Pasukan Putin merebut banyak pemukiman di Donetsk di antaranya Vozhvishenka, Baranovka, Zelenoye, Kotlino, Solenoye, Novovasilevka, Nadeevka, Yasenovoe, Novoandreevka, Slavanka, hingga Petropavlovka. Kurang lebih 163,96 km persegi wilayah Ukraina jatuh ke Rusia selama periode Januari 2025. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralkan formasi Ukraina di wilayah-wilayah Kursk, 2 Februari. Dalam operasi ofensif, unit-unit grup pasukan Sever Rusia menggempur kerugian pada formasi 1 Brigade Mekanik Berat, 6 Brigade Mekanik, 2 Brigade Serangan Udara, dan 1 Brigade Pertahanan Teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Ivashkovki, Lebedevka, Malaya Lopnya, Mihailovka, Sverlikovo, dan Sudza. 2 serangan balik yang dilancarkan oleh unit-unit musuh berhasil dipukul mundur, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menyerang personel tenaga kerja dan perangkat keras musuh di dekat Baranovka, Ivolsanskoye, Nizi, dan Hoten, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 200 tentara, 2 tank, 4 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 15 kendaraan bermotor, dan 1 senjata artileri lapangan. Sejak Ukraina menginvasi wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.770 tentara, 329 tank, 241 kendaraan tempur infanteri, 189 pengangkut personel lapis baja, 1.672 kendaraan tempur lapis baja, 1.765 kendaraan bermotor, 398 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muat. Juga 106 stasiun radar perang, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 841.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 51 sistem artileri, 118 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.920 tank, 20.685 kendaraan tempur lapis baja, 35.798 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.589 sistem artileri, 1.268 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.911 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot bahan bakar yang digunakan Angkatan Bersenjata Ukraina, serta menyerang posisi prajurit tenaga kerja dan perangkat keras formasi bersenjata Ukraina di 153 wilayah dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara menembak jatuh 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 44 kendaraan udara tak berawak sayap tetap.
Secara total, Rusia melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina 24 Februari 2022, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan total 652 pesawat, 283 helikopter, 42.139 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.997 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS, 21.129 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.127 unit kendaraan militer pendukung dinetralisir. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari 2025 mencatat total 97 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Ukraina menyerang 18 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem pertahanan udara, sistem perang elektronik, depot amunisi, 4 sistem artileri, dan 2 pos komando Rusia di sepanjang garis depan. Di arah Kupiansk, 18 serangan penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan menangkis serangan musuh di wilayah pemukiman Petropavlivka, Pischane, Stepanovo-Selivka, Boguslavka, Zagrizove, dan Lozova, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Musuh menyerang 8 kali ke arah 5 mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Novolubivka, Makiyivka, Yampolivka, dan ke arah Serebrianka. Di arah Pokrovski, pertahanan Ukraina menghentikan 39 serangan oleh penyerang ke arah Zelenipol, Tarasivka, Uspenivka, Yelizavetivka, Vodiany Drugi, Mirolyubivka, Promeni, Kotliarivka, Oleksivka, Daci dan Ulakli. Di arah Novopavlivke, pasukan pertahanan memukul mundur 1 serangan musuh di wilayah Konstantinopol. Di arah Kursk selama sehari terakhir, pasukan pembela kami berhasil memukul mundur 12 serangan musuh meluncurkan 383 peluru artileri, 2 diantaranya berasal dari sistem peluncur roket ganda, melancarkan 33 serangan udara dan menjatuhkan 43 kabupaten, tambah staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia menggempur posisi Ukraina di arah Kharkiv dengan tank. Awak tank T-72B3M dari Korps Tentara Kelompok Pasukan Utara melaksanakan misi tempur dengan efektif. Mereka memberikan dukungan kepada unit serbu Rusia dari posisi tertutup, menunjukkan koordinasi situasi yang menantang. Dalam rekaman video yang dipublikasikan militer Rusia 3 Februari, awak tank menetralisir pos komando peleton, gudang amunisi, serta beberapa peralatan tempur milik Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan peluru pecahan ledak, HIFRAK, yang dirancang untuk meminimalkan risiko kerusakan yang tidak perlu di area sekitarnya. Rekaman yang beredar menunjukkan bagaimana awak tank T-72B3M bekerja. Mereka melakukan serangkaian tembakan dengan presisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Выслеживаем с птичек, дают координаты и работаем. Пункты управления БПЛА, тяжелая артиллерия тоже попадается, также грады. Сегодня была цель, пункт управления БПЛА, отработали на 5, уничтожили, вернулись обратно, все нормально.
Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman peluncur granat otomatis AGS-17 Flame menggempur posisi musuh. Peluncur granat otomatis AGS-17 Flame dirancang untuk menghancurkan personel musuh dan menembakkan senjata yang terletak di luar tempat perlindungan, di parit terbuka, dan di balik lipatan alami medan. Awak AGS-17 berhasil melaksanakan misi tempur yang ditugaskan di zona operasi khusus, memberikan dukungan tembakan yang kuat kepada pesawat serang kami setiap hari. Pemuatan otomatis, laju tembakan tinggi, hingga 400 peluru per menit, jarak bidik hingga 1.700 meter dan hampir, kaliber artileri, 30 mm, dengan dukungan senjata ini, bahkan unit senapan bermotor kecil mampu menekan superior musuh, demikian keterangan videonya. Satu lagi wilayah Ukraina di Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman pembebasan wilayah Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Dalam operasi ofensif, Detasemen Penyerangan Divisi Senapan Bermotor Pengawal ke-27 sebagai bagian dari kelompok pasukan Sens Rusia melancarkan serangan. Terbuka area yang dilindungi musuh untuk mencapai Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Sebuah kelompok pelindung yang melindungi detasemen penyerangan mengerahkan UAV penyerang untuk menyapu bersih titik tembak prajurit Ukraina, sehingga mendukung operasi ofensif. Karena tidak dapat menahan serangan unit Rusia, personel angkatan bersenjata Ukraina yang mempertahankan pemukiman tersebut tidak dapat melanjutkan pertahanan dan memilih mundur, sebagian ditawan. Angkatan bersenjata Rusia selama Januari 2025 di wilayah Krasnoarmeysk dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk sangat signifikan. Pasukan Putin merebut banyak pemukiman di Donetsk di antaranya Vozvisenka, Baranovka, Zelenoye, Kotlino, Solenoye, Novovasilevka, Nadeevka, Yasenovoe, Novoandreevka, Slavanka, hingga Petropavlovka. Kurang lebih 163,96 km persegi wilayah Ukraina jatuh ke Rusia selama periode Januari 2025. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralkan formasi Ukraina di wilayah-wilayah Kursk, 2 Februari. Dalam operasi ofensif, unit-unit grup pasukan Sever Rusia menggempur kerugian pada formasi 1 Brigade Mekanik Berat, 6 Brigade Mekanik, 2 Brigade Serangan Udara, dan 1 Brigade Pertahanan Teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Ivashkovki, Lebedevka, Malaya Lopnya, Mihailovka, Sverlikovo, dan Sudza. 2 serangan balik yang dilancarkan oleh unit-unit musuh berhasil dipukul mundur, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menyerang personel tenaga kerja dan perangkat keras musuh di dekat Baranovka, Ivolsanskoye, Nizi, dan Hoten, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 200 tentara, 2 tank, 4 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 15 kendaraan bermotor, dan 1 senjata artileri lapangan. Sejak Ukraina menginvasi wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.770 tentara, 329 tank, 241 kendaraan tempur infanteri, 189 pengangkut personel lapis baja, 1.672 kendaraan tempur lapis baja, 1.765 kendaraan bermotor, 398 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muat. Juga 106 stasiun radar perang, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77,
9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 841.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 51 sistem artileri, 118 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.920 tank, 20.685 kendaraan tempur lapis baja, 35.798 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.589 sistem artileri, 1.268 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.911 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot bahan bakar yang digunakan Angkatan Bersenjata Ukraina, serta menyerang posisi prajurit tenaga kerja dan perangkat keras formasi bersenjata Ukraina di 153 wilayah dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara menembak jatuh 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 44 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, Rusia melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina 24 Februari 2022, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan total 652 pesawat, 283 helikopter, 42.139 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.997 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS, 21.129 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.127 unit kendaraan militer pendukung dinetralisir. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari 2025 mencatat total 97 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Ukraina menyerang 18 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem pertahanan udara, sistem perang elektronik, depot amunisi, 4 sistem artileri, dan 2 pos komando Rusia di sepanjang garis depan. Di arah Kupiansk, 18 serangan penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan menangkis serangan musuh di wilayah pemukiman Petropavlivka, Pischane, Stepanovo-Selivka, Boguslavka, Zagrizove, dan Lozova, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Musuh menyerang 8 kali ke arah 5 mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Novolubivka, Makiyivka, Yampolivka, dan ke arah Serebrianka. Di arah Pokrovski, pertahanan Ukraina menghentikan 39 serangan oleh penyerang ke arah Zelenipol, Tarasivka, Uspenivka, Yelizavetivka, Vodiany Drugi, Mirolyubivka, Promeni, Kotliarivka, Oleksivka, Daci dan Ulakli. Di arah Novopavlivke, pasukan pertahanan memukul mundur 1 serangan musuh di wilayah Konstantinopol. Di arah Kursk selama sehari terakhir, pasukan pembela kami berhasil memukul mundur 12 serangan musuh meluncurkan 383 peluru artileri, 2 diantaranya berasal dari sistem peluncur roket ganda,
melancarkan 33 serangan udara dan menjatuhkan 43 kabupaten, tambah staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia menggempur posisi Ukraina di arah Kharkiv dengan tank. Awak tank T-72B3M dari Korps Tentara Kelompok Pasukan Utara melaksanakan misi tempur dengan efektif. Mereka memberikan dukungan kepada unit serbu Rusia dari posisi tertutup, menunjukkan koordinasi situasi yang menantang. Dalam rekaman video yang dipublikasikan militer Rusia 3 Februari, awak tank menetralisir pos komando peleton, gudang amunisi, serta beberapa peralatan tempur milik Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan peluru pecahan ledak, HIFRAK, yang dirancang untuk meminimalkan risiko kerusakan yang tidak perlu di area sekitarnya. Rekaman yang beredar menunjukkan bagaimana awak tank T-72B3M bekerja. Mereka melakukan serangkaian tembakan dengan presisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Выслеживаем с птичек, дают координаты и работаем. Пункты управления БПЛА, тяжелая артиллерия тоже попадается, также грады. Сегодня была цель, пункт управления БПЛА, отработали на пятерочку, уничтожили, вернулись обратно, все нормально. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman peluncur granat otomatis AGS-17, Flame, menggempur posisi musuh. Peluncur granat otomatis AGS-17, Flame, dirancang untuk menghancurkan personel musuh dan menembakkan senjata yang terletak di luar tempat perlindungan, di parit terbuka, dan di balik lipatan alami medan. Awak AGS-17 berhasil melaksanakan misi tempur yang ditugaskan di zona operasi khusus, memberikan dukungan tembakan yang kuat kepada pesawat serang kami setiap hari. Pemuatan otomatis, laju tembakan tinggi, hingga 400 peluru per menit, jarak bidik hingga 1.700 meter dan hampir, kaliber artileri, 30 mm, dengan dukungan senjata ini, bahkan unit senapan bermotor kecil mampu menekan superior musuh, demikian keterangan videonya. Satu lagi wilayah Ukraina di Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman pembebasan wilayah Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Dalam operasi ofensif, Detasemen Penyerangan Divisi Senapan Bermotor Pengawal ke-27 sebagai bagian dari kelompok pasukan Sens Rusia melancarkan serangan. Terbuka area yang dilindungi musuh untuk mencapai Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Sebuah kelompok pelindung yang melindungi detasemen penyerangan mengerahkan UAV penyerang untuk menyapu bersih titik tembak prajurit Ukraina, sehingga mendukung operasi ofensif.
Karena tidak dapat menahan serangan unit Rusia, personel angkatan bersenjata Ukraina yang mempertahankan pemukiman tersebut tidak dapat melanjutkan pertahanan dan memilih mundur, sebagian ditawan. Angkatan bersenjata Rusia selama Januari 2025 di wilayah Krasnoarmeysk dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk sangat signifikan. Pasukan Putin merebut banyak pemukiman di Donetsk di antaranya Vozhvishenka, Baranovka, Zelenoye, Kotlino, Solenoye, Novovasilevka, Nadeevka, Yasenovoe, Novoandreevka, Slavanka, hingga Petropavlovka. Kurang lebih 163,96 km persegi wilayah Ukraina jatuh ke Rusia selama periode Januari 2025. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralkan formasi Ukraina di wilayah-wilayah Kursk, 2 Februari. Dalam operasi ofensif, unit-unit grup pasukan Sever Rusia menggempur kerugian pada formasi 1 Brigade Mekanik Berat, 6 Brigade Mekanik, 2 Brigade Serangan Udara, dan 1 Brigade Pertahanan Teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Ivashkovki, Lebedevka, Malaya Lopnya, Mihailovka, Sverlikovo, dan Sudza. 2 serangan balik yang dilancarkan oleh unit-unit musuh berhasil dipukul mundur, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menyerang personel tenaga kerja dan perangkat keras musuh di dekat Baranovka, Ivolsanskoye, Nizi, dan Hoten, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 200 tentara, 2 tank, 4 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 15 kendaraan bermotor, dan 1 senjata artileri lapangan. Sejak Ukraina menginvasi wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.770 tentara, 329 tank, 241 kendaraan tempur infanteri, 189 pengangkut personel lapis baja, 1.672 kendaraan tempur lapis baja, 1.765 kendaraan bermotor, 398 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muat. Juga 106 stasiun radar perang, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 841.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 51 sistem artileri, 118 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.920 tank, 20.685 kendaraan tempur lapis baja, 35.798 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.589 sistem artileri, 1.268 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.911 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot bahan bakar yang digunakan Angkatan Bersenjata Ukraina, serta menyerang posisi prajurit tenaga kerja dan perangkat keras formasi bersenjata Ukraina di 153 wilayah dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara menembak jatuh 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 44 kendaraan udara tak berawak sayap tetap.
Secara total, Rusia melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina 24 Februari 2022, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan total 652 pesawat, 283 helikopter, 42.139 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.997 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS, 21.129 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.127 unit kendaraan militer pendukung dinetralisir. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari 2025 mencatat total 97 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Ukraina menyerang 18 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem pertahanan udara, sistem perang elektronik, depot amunisi, 4 sistem artileri, dan 2 pos komando Rusia di sepanjang garis depan. Di arah Kupiansk, 18 serangan penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan menangkis serangan musuh di wilayah pemukiman Petropavlivka, Pischane, Stepanovo-Selivka, Boguslavka, Zagrizove, dan Lozova, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Musuh menyerang 8 kali ke arah 5 mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Novolubivka, Makiivka, Yampolivka, dan ke arah Serebrianka. Di arah Pokrovski, pertahanan Ukraina menghentikan 39 serangan oleh penyerang ke arah Zelenipol, Tarasivka, Uspenivka, Yelizavetivka, Vodiany Drugi, Mirolyubivka, Promeni, Kotliarivka, Oleksivka, Daci dan Ulakli. Di arah Novopavlivke, pasukan pertahanan memukul mundur 1 serangan musuh di wilayah Konstantinopol. Di arah Kursk selama sehari terakhir, pasukan pembela kami berhasil memukul mundur 12 serangan musuh meluncurkan 383 peluru artileri, 2 diantaranya berasal dari sistem peluncur roket ganda, melancarkan 33 serangan udara dan menjatuhkan 43 kabupaten, tambah staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia menggempur posisi Ukraina di arah Kharkiv dengan tank. Awak tank T-72B3M dari Korps Tentara Kelompok Pasukan Utara melaksanakan misi tempur dengan efektif. Mereka memberikan dukungan kepada unit serbu Rusia dari posisi tertutup, menunjukkan koordinasi situasi yang menantang. Dalam rekaman video yang dipublikasikan militer Rusia 3 Februari, awak tank menetralisir pos komando peleton, gudang amunisi, serta beberapa peralatan tempur milik Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan peluru pecahan ledak, HIFRAK, yang dirancang untuk meminimalkan risiko kerusakan yang tidak perlu di area sekitarnya. Rekaman yang beredar menunjukkan bagaimana awak tank T-72B3M bekerja. Mereka melakukan serangkaian tembakan dengan presisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Выслеживаем с птичек, дают координаты и работаем. Пункты управления БПЛА, тяжелая артиллерия тоже попадается, также грады. Сегодня была цель, пункт управления БПЛА, отработали на 5, уничтожили, вернулись обратно, все нормально.
Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman peluncur granat otomatis AGS-17 Flame menggempur posisi musuh. Peluncur granat otomatis AGS-17 Flame dirancang untuk menghancurkan personel musuh dan menembakkan senjata yang terletak di luar tempat perlindungan, di parit terbuka, dan di balik lipatan alami medan. Awak AGS-17 berhasil melaksanakan misi tempur yang ditugaskan di zona operasi khusus, memberikan dukungan tembakan yang kuat kepada pesawat serang kami setiap hari. Pemuatan otomatis, laju tembakan tinggi, hingga 400 peluru per menit, jarak bidik hingga 1.700 meter dan hampir, kaliber artileri, 30 mm, dengan dukungan senjata ini, bahkan unit senapan bermotor kecil mampu menekan superior musuh, demikian keterangan videonya. Satu lagi wilayah Ukraina di Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman pembebasan wilayah Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Dalam operasi ofensif, Detasemen Penyerangan Divisi Senapan Bermotor Pengawal ke-27 sebagai bagian dari kelompok pasukan Sens Rusia melancarkan serangan. Terbuka area yang dilindungi musuh untuk mencapai Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Sebuah kelompok pelindung yang melindungi detasemen penyerangan mengerahkan UAV penyerang untuk menyapu bersih titik tembak prajurit Ukraina, sehingga mendukung operasi ofensif. Karena tidak dapat menahan serangan unit Rusia, personel angkatan bersenjata Ukraina yang mempertahankan pemukiman tersebut tidak dapat melanjutkan pertahanan dan memilih mundur, sebagian ditawan. Angkatan bersenjata Rusia selama Januari 2025 di wilayah Krasnoarmeysk dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk sangat signifikan. Pasukan Putin merebut banyak pemukiman di Donetsk di antaranya Vozvisenka, Baranovka, Zelenoye, Kotlino, Solenoye, Novovasilevka, Nadievka, Yasenovoe, Novoandreevka, Slavanka, hingga Petropavlovka. Kurang lebih 163,96 km persegi wilayah Ukraina jatuh ke Rusia selama periode Januari 2025. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralkan formasi Ukraina di wilayah-wilayah Kursk, 2 Februari. Dalam operasi ofensif, unit-unit grup pasukan Sever Rusia menggempur kerugian pada formasi 1 Brigade Mekanik Berat, 6 Brigade Mekanik, 2 Brigade Serangan Udara, dan 1 Brigade Pertahanan Teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Ivashkovki, Lebedevka, Malayalopnya, Mihailovka, Sverlikovo, dan Sudza. 2 serangan balik yang dilancarkan oleh unit-unit musuh berhasil dipukul mundur, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menyerang personel tenaga kerja dan perangkat keras musuh di dekat Baranovka, Ivolsanskoye, Nizi, dan Hoten, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 200 tentara, 2 tank, 4 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 15 kendaraan bermotor, dan 1 senjata artileri lapangan. Sejak Ukraina menginvasi wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.770 tentara, 329 tank, 241 kendaraan tempur infanteri, 189 pengangkut personel lapis baja, 1.672 kendaraan tempur lapis baja, 1.765 kendaraan bermotor, 398 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muat. Juga 106 stasiun radar perang, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77,
9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 841.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 51 sistem artileri, 118 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.920 tank, 20.685 kendaraan tempur lapis baja, 35.798 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.589 sistem artileri, 1.268 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.911 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot bahan bakar yang digunakan Angkatan Bersenjata Ukraina, serta menyerang posisi prajurit tenaga kerja dan perangkat keras formasi bersenjata Ukraina di 153 wilayah dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara menembak jatuh 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 44 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, Rusia melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina 24 Februari 2022, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan total 652 pesawat, 283 helikopter, 42.139 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.997 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS, 21.129 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.127 unit kendaraan militer pendukung dinetralisir. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari 2025 mencatat total 97 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Ukraina menyerang 18 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem pertahanan udara, sistem perang elektronik, depot amunisi, 4 sistem artileri, dan 2 pos komando Rusia di sepanjang garis depan. Di arah Kupiansk, 18 serangan penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan menangkis serangan musuh di wilayah pemukiman Petropavlivka, Pischane, Stepanovo-Selivka, Boguslavka, Zagrizove, dan Lozova, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Musuh menyerang 8 kali ke arah 5 mencoba maju di dekat Novoihorivka, Novolubivka, Makiivka, Yampolivka, dan ke arah Serebrianka. Di arah Pokrovski, pertahanan Ukraina menghentikan 39 serangan oleh penyerang ke arah Zelenipol, Tarasivka, Uspenivka, Yelizavetivka, Vodiany Drugi, Mirolyubivka, Promeni, Kotliarivka, Oleksiivka, Daci dan Ulakli. Di arah Novopavlivke, pasukan pertahanan memukul mundur 1 serangan musuh di wilayah Konstantinopol. Di arah Kursk selama sehari terakhir, pasukan pembela kami berhasil memukul mundur 12 serangan musuh meluncurkan 383 peluru artileri, 2 diantaranya berasal dari sistem peluncur roket ganda,
melancarkan 33 serangan udara dan menjatuhkan 43 kabupaten, tambah staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia menggempur posisi Ukraina di arah Kharkiv dengan tank. Awak tank T-72B3M dari Korps Tentara Kelompok Pasukan Utara melaksanakan misi tempur dengan efektif. Mereka memberikan dukungan kepada unit serbu Rusia dari posisi tertutup, menunjukkan koordinasi situasi yang menantang. Dalam rekaman video yang dipublikasikan militer Rusia 3 Februari, awak tank menetralisir pos komando peleton, gudang amunisi, serta beberapa peralatan tempur milik Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan peluru pecahan ledak, HIFRAK, yang dirancang untuk meminimalkan risiko kerusakan yang tidak perlu di area sekitarnya. Rekaman yang beredar menunjukkan bagaimana awak tank T-72B3M bekerja. Mereka melakukan serangkaian tembakan dengan presisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Выслеживаем птичек, дают координаты и работаем. Пункты управления БПЛА, тяжелая артиллерия тоже попадается, также грады. Сегодня была цель, пункт управления БПЛА, отработали на пятерочку, уничтожили, вернулись обратно, все нормально. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman peluncur granat otomatis AGS-17, Flame, menggempur posisi musuh. Peluncur granat otomatis AGS-17, Flame, dirancang untuk menghancurkan personel musuh dan menembakkan senjata yang terletak di luar tempat perlindungan, di parit terbuka, dan di balik lipatan alami medan. Awak AGS-17 berhasil melaksanakan misi tempur yang ditugaskan di zona operasi khusus, memberikan dukungan tembakan yang kuat kepada pesawat serang kami setiap hari. Pemuatan otomatis, laju tembakan tinggi, hingga 400 peluru per menit, jarak bidik hingga 1.700 meter dan hampir, kaliber artileri, 30 mm, dengan dukungan senjata ini, bahkan unit senapan bermotor kecil mampu menekan superior musuh, demikian keterangan videonya. Satu lagi wilayah Ukraina di Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman pembebasan wilayah Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Dalam operasi ofensif, Detasemen Penyerangan Divisi Senapan Bermotor Pengawal ke-27 sebagai bagian dari kelompok pasukan Sens Rusia melancarkan serangan. Terbuka area yang dilindungi musuh untuk mencapai Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Sebuah kelompok pelindung yang melindungi detasemen penyerangan mengerahkan UAV penyerang untuk menyapu bersih titik tembak prajurit Ukraina, sehingga mendukung operasi ofensif.
Karena tidak dapat menahan serangan unit Rusia, personel angkatan bersenjata Ukraina yang mempertahankan pemukiman tersebut tidak dapat melanjutkan pertahanan dan memilih mundur, sebagian ditawan. Angkatan bersenjata Rusia selama Januari 2025 di wilayah Krasnoarmeysk dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk sangat signifikan. Pasukan Putin merebut banyak pemukiman di Donetsk di antaranya Vozhvishenka, Baranovka, Zelenoye, Kotlino, Solenoye, Novovasilevka, Nadeevka, Yasenovoe, Novoandreevka, Slavanka, hingga Petropavlovka. Kurang lebih 163,96 km persegi wilayah Ukraina jatuh ke Rusia selama periode Januari 2025. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralkan formasi Ukraina di wilayah-wilayah Kursk, 2 Februari. Dalam operasi ofensif, unit-unit grup pasukan Sever Rusia menggempur kerugian pada formasi 1 Brigade Mekanik Berat, 6 Brigade Mekanik, 2 Brigade Serangan Udara, dan 1 Brigade Pertahanan Teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Ivashkovki, Lebedevka, Malayaloknya, Mihailovka, Sverlikovo, dan Sudza. 2 serangan balik yang dilancarkan oleh unit-unit musuh berhasil dipukul mundur, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menyerang personel tenaga kerja dan perangkat keras musuh di dekat Baranovka, Ivolsanskoye, Nizi, dan Hoten, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 200 tentara, 2 tank, 4 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 15 kendaraan bermotor, dan 1 senjata artileri lapangan. Sejak Ukraina menginvasi wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.770 tentara, 329 tank, 241 kendaraan tempur infanteri, 189 pengangkut personel lapis baja, 1.672 kendaraan tempur lapis baja, 1.765 kendaraan bermotor, 398 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muat. Juga 106 stasiun radar perang, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 841.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 51 sistem artileri, 118 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.920 tank, 20.685 kendaraan tempur lapis baja, 35.798 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.589 sistem artileri, 1.268 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.911 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot bahan bakar yang digunakan Angkatan Bersenjata Ukraina, serta menyerang posisi prajurit tenaga kerja dan perangkat keras formasi bersenjata Ukraina di 153 wilayah dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara menembak jatuh 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 44 kendaraan udara tak berawak sayap tetap.
Secara total, Rusia melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina 24 Februari 2022, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan total 652 pesawat, 283 helikopter, 42.139 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.997 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS, 21.129 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.127 unit kendaraan militer pendukung dinetralisir. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari 2025 mencatat total 97 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Ukraina menyerang 18 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem pertahanan udara, sistem perang elektronik, depot amunisi, 4 sistem artileri, dan 2 pos komando Rusia di sepanjang garis depan. Di arah Kupiansk, 18 serangan penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan menangkis serangan musuh di wilayah pemukiman Petropavlivka, Pischane, Stepofanovo-Selivka, Boguslavka, Zagrizove, dan Lozova, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Musuh menyerang 8 kali ke arah 5 mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Novolubivka, Makiyivka, Yampolivka, dan ke arah Serebrianka. Di arah Pokrovski, pertahanan Ukraina menghentikan 39 serangan oleh penyerang ke arah Zelenipol, Tarasivka, Uspenivka, Yelizavetivka, Vodiany Drugi, Mirolyubivka, Promeni, Kotliarivka, Oleksivka, Daci dan Ulakli. Di arah Novopavlivke, pasukan pertahanan memukul mundur 1 serangan musuh di wilayah Konstantinopol. Di arah Kursk selama sehari terakhir, pasukan pembela kami berhasil memukul mundur 12 serangan musuh meluncurkan 383 peluru artileri, 2 diantaranya berasal dari sistem peluncur roket ganda, melancarkan 33 serangan udara dan menjatuhkan 43 kabupaten, tambah staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia menggempur posisi Ukraina di arah Kharkiv dengan tank. Awak tank T-72B3M dari Korps Tentara Kelompok Pasukan Utara melaksanakan misi tempur dengan efektif. Mereka memberikan dukungan kepada unit serbu Rusia dari posisi tertutup, menunjukkan koordinasi situasi yang menantang. Dalam rekaman video yang dipublikasikan militer Rusia 3 Februari, awak tank menetralisir pos komando peleton, gudang amunisi, serta beberapa peralatan tempur milik Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan peluru pecahan ledak, HIFRAK, yang dirancang untuk meminimalkan risiko kerusakan yang tidak perlu di area sekitarnya. Rekaman yang beredar menunjukkan bagaimana awak tank T-72B3M bekerja. Mereka melakukan serangkaian tembakan dengan presisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Выслеживаем птичек, дают координаты и работаем. Пункты управления БПЛА, тяжелая артиллерия тоже попадается, также грады. Сегодня была цель, пункт управления БПЛА, отработали на 5, уничтожили, вернулись обратно, все нормально.
Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman peluncur granat otomatis AGS-17 Flame menggempur posisi musuh. Peluncur granat otomatis AGS-17 Flame dirancang untuk menghancurkan personel musuh dan menembakkan senjata yang terletak di luar tempat perlindungan, di parit terbuka, dan di balik lipatan alami medan. Awak AGS-17 berhasil melaksanakan misi tempur yang ditugaskan di zona operasi khusus, memberikan dukungan tembakan yang kuat kepada pesawat serang kami setiap hari. Pemuatan otomatis, laju tembakan tinggi, hingga 400 peluru per menit, jarak bidik hingga 1.700 meter dan hampir, kaliber artileri, 30 mm, dengan dukungan senjata ini, bahkan unit senapan bermotor kecil mampu menekan superior musuh, demikian keterangan videonya. Satu lagi wilayah Ukraina di Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman pembebasan wilayah Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Dalam operasi ofensif, Detasemen Penyerangan Divisi Senapan Bermotor Pengawal ke-27 sebagai bagian dari kelompok pasukan Sens Rusia melancarkan serangan. Terbuka area yang dilindungi musuh untuk mencapai Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Sebuah kelompok pelindung yang melindungi detasemen penyerangan mengerahkan UAV penyerang untuk menyapu bersih titik tembak prajurit Ukraina, sehingga mendukung operasi ofensif. Karena tidak dapat menahan serangan unit Rusia, personel angkatan bersenjata Ukraina yang mempertahankan pemukiman tersebut tidak dapat melanjutkan pertahanan dan memilih mundur, sebagian ditawan. Angkatan bersenjata Rusia selama Januari 2025 di wilayah Krasnoarmeysk dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk sangat signifikan. Pasukan Putin merebut banyak pemukiman di Donetsk di antaranya Vozvysenka, Baranovka, Zelenoye, Kotlino, Solenoye, Novovasilevka, Nadeevka, Yasenovoe, Novoandreevka, Slavanka, hingga Petropavlovka. Kurang lebih 163,96 km persegi wilayah Ukraina jatuh ke Rusia selama periode Januari 2025. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralkan formasi Ukraina di wilayah-wilayah Kursk, 2 Februari. Dalam operasi ofensif, unit-unit grup pasukan Sever Rusia menggempur kerugian pada formasi 1 Brigade Mekanik Berat, 6 Brigade Mekanik, 2 Brigade Serangan Udara, dan 1 Brigade Pertahanan Teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Ivashkovki, Lebedevka, Malayaloknya, Mihailovka, Sverlikovo, dan Sudza. 2 serangan balik yang dilancarkan oleh unit-unit musuh berhasil dipukul mundur, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menyerang personel tenaga kerja dan perangkat keras musuh di dekat Baranovka, Ivolsanskoye, Nizi, dan Hoten, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 200 tentara, 2 tank, 4 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 15 kendaraan bermotor, dan 1 senjata artileri lapangan. Sejak Ukraina menginvasi wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.770 tentara, 329 tank, 241 kendaraan tempur infanteri, 189 pengangkut personel lapis baja, 1.672 kendaraan tempur lapis baja, 1.765 kendaraan bermotor, 398 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muat. Juga 106 stasiun radar perang, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 1
9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 841.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 51 sistem artileri, 118 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.920 tank, 20.685 kendaraan tempur lapis baja, 35.798 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.589 sistem artileri, 1.268 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.911 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot bahan bakar yang digunakan Angkatan Bersenjata Ukraina, serta menyerang posisi prajurit tenaga kerja dan perangkat keras formasi bersenjata Ukraina di 153 wilayah dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara menembak jatuh 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 44 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, Rusia melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina 24 Februari 2022, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan total 652 pesawat, 283 helikopter, 42.139 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.997 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS, 21.129 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.127 unit kendaraan militer pendukung dinetralisir. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari 2025 mencatat total 97 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Ukraina menyerang 18 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem pertahanan udara, sistem perang elektronik, depot amunisi, 4 sistem artileri, dan 2 pos komando Rusia di sepanjang garis depan. Di arah Kupiansk, 18 serangan penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan menangkis serangan musuh di wilayah pemukiman Petropavlivka, Pischane, Stepanovo-Selivka, Boguslavka, Zagrizove, dan Lozova, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Musuh menyerang 8 kali ke arah 5 mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Novolubivka, Makiyivka, Yampolivka, dan ke arah Serebrianka. Di arah Pokrovski, pertahanan Ukraina menghentikan 39 serangan oleh penyerang ke arah Zelenipol, Tarasivka, Uspenivka, Yelizavetivka, Vodiany Drugi, Mirolyubivka, Promeni, Kotliarivka, Oleksivka, Daci dan Ulakli. Di arah Novopavlivka, pasukan pertahanan memukul mundur 1 serangan musuh di wilayah Konstantinopol. Di arah Kursk selama sehari terakhir, pasukan pembela kami berhasil memukul mundur 12 serangan musuh meluncurkan 383 peluru artileri, 2 diantaranya berasal dari sistem peluncur roket ganda, melancarkan 33 serangan udara dan menjatuhkan 43 kabupaten,
tambah staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia menggempur posisi Ukraina di arah Kharkiv dengan tank. Awak tank T-72B3M dari Korps Tentara Kelompok Pasukan Utara melaksanakan misi tempur dengan efektif. Mereka memberikan dukungan kepada unit serbu Rusia dari posisi tertutup, menunjukkan koordinasi situasi yang menantang. Dalam rekaman video yang dipublikasikan militer Rusia 3 Februari, awak tank menetralisir pos komando peleton, gudang amunisi, serta beberapa peralatan tempur milik Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan peluru pecahan ledak, HIFRAK, yang dirancang untuk meminimalkan risiko kerusakan yang tidak perlu di area sekitarnya. Rekaman yang beredar menunjukkan bagaimana awak tank T-72B3M bekerja. Mereka melakukan serangkaian tembakan dengan presisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Выслеживаем с птичек, дают координаты и работаем. Пункты управления БПЛА, тяжелая артиллерия тоже попадается, также грады. Сегодня была цель, пункт управления БПЛА, отработали на пятерочку, вот, уничтожили, вернулись обратно, все нормально. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman peluncur granat otomatis AGS-17, Flame, menggempur posisi musuh. Peluncur granat otomatis AGS-17, Flame, dirancang untuk menghancurkan personel musuh dan menembakkan senjata yang terletak di luar tempat perlindungan, di parit terbuka, dan di balik lipatan alami medan. Awak AGS-17 berhasil melaksanakan misi tempur yang ditugaskan di zona operasi khusus, memberikan dukungan tembakan yang kuat kepada pesawat serang kami setiap hari. Pemuatan otomatis, laju tembakan tinggi, hingga 400 peluru per menit, jarak bidik hingga 1.700 meter dan hampir, kaliber artileri, 30 mm, dengan dukungan senjata ini, bahkan unit senapan bermotor kecil mampu menekan superior musuh, demikian keterangan videonya. Satu lagi wilayah Ukraina di Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman pembebasan wilayah Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Dalam operasi ofensif, Detasemen Penyerangan Divisi Senapan Bermotor Pengawal ke-27 sebagai bagian dari kelompok pasukan Sens Rusia melancarkan serangan. Terbuka area yang dilindungi musuh untuk mencapai Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Sebuah kelompok pelindung yang melindungi detasemen penyerangan mengerahkan UAV penyerang untuk menyapu bersih titik tembak prajurit Ukraina, sehingga mendukung operasi ofensif. Karena tidak dapat menahan serangan unit Rusia,
Personel angkatan bersenjata Ukraina yang mempertahankan pemukiman tersebut tidak dapat melanjutkan pertahanan dan memilih mundur, sebagian ditawan. Angkatan bersenjata Rusia selama Januari 2025 di wilayah Krasnoarmeysk dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk sangat signifikan. Pasukan Putin merebut banyak pemukiman di Donetsk di antaranya Vozvysenka, Baranovka, Zelenoye, Kotlino, Solenoye, Novovasilevka, Nadeevka, Yasenovoe, Novoandreevka, Slavanka, hingga Petropavlovka. Kurang lebih 163,96 km persegi wilayah Ukraina jatuh ke Rusia selama periode Januari 2025. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralkan formasi Ukraina di wilayah-wilayah Kursk, 2 Februari. Dalam operasi ofensif, unit-unit grup pasukan Sever Rusia menggempur kerugian pada formasi 1 Brigade Mekanik Berat, 6 Brigade Mekanik, 2 Brigade Serangan Udara, dan 1 Brigade Pertahanan Teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Ivashkovki, Lebedevka, Malayaloknya, Mihailovka, Sverlikovo, dan Sudza. 2 serangan balik yang dilancarkan oleh unit-unit musuh berhasil dipukul mundur, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menyerang personel tenaga kerja dan perangkat keras musuh di dekat Baranovka, Ivolsanskoye, Nizi, dan Hoten, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 200 tentara, 2 tank, 4 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 15 kendaraan bermotor, dan 1 senjata artileri lapangan. Sejak Ukraina menginvasi wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.770 tentara, 329 tank, 241 kendaraan tempur infanteri, 189 pengangkut personel lapis baja, 1.672 kendaraan tempur lapis baja, 1.765 kendaraan bermotor, 398 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muat. Juga 106 stasiun radar perang, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 841.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 51 sistem artileri, 118 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.920 tank, 20.685 kendaraan tempur lapis baja, 35.798 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.589 sistem artileri, 1.268 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.911 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot bahan bakar yang digunakan Angkatan Bersenjata Ukraina, serta menyerang posisi prajurit tenaga kerja dan perangkat keras formasi bersenjata Ukraina di 153 wilayah dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara menembak jatuh 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 44 kendaraan udara tak berawak sayap tetap.
Secara total, Rusia melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina 24 Februari 2022, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan total 652 pesawat, 283 helikopter, 42.139 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.997 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS, 21.129 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.127 unit kendaraan militer pendukung dinetralisir. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari 2025 mencatat total 97 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Ukraina menyerang 18 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem pertahanan udara, sistem perang elektronik, depot amunisi, 4 sistem artileri, dan 2 pos komando Rusia di sepanjang garis depan. Di arah Kupiansk, 18 serangan penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan menangkis serangan musuh di wilayah pemukiman Petropavlivka, Pischane, Stepovanovoselivka, Boguslavka, Zagrizove, dan Lozova, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Musuh menyerang 8 kali ke arah 5 mencoba maju di dekat Novoihorivka, Novolubivka, Makiivka, Yampolivka, dan ke arah Serebrianka. Di arah Pokrovski, pertahanan Ukraina menghentikan 39 serangan oleh penyerang ke arah Zelenipol, Tarasivka, Uspenivka, Yelizavetivka, Vodiany Drugi, Mirolyubivka, Promeni, Kotliarivka, Oleksiivka, Daci dan Ulakli. Di arah Novopavlivke, pasukan pertahanan memukul mundur 1 serangan musuh di wilayah Konstantinopol. Di arah Kursk selama sehari terakhir, pasukan pembela kami berhasil memukul mundur 12 serangan musuh meluncurkan 383 peluru artileri, 2 diantaranya berasal dari sistem peluncur roket ganda, melancarkan 33 serangan udara dan menjatuhkan 43 kabupaten, tambah staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia menggempur posisi Ukraina di arah Kharkiv dengan tank. Awak tank T-72B3M dari Korps Tentara Kelompok Pasukan Utara melaksanakan misi tempur dengan efektif. Mereka memberikan dukungan kepada unit serbu Rusia dari posisi tertutup, menunjukkan koordinasi situasi yang menantang. Dalam rekaman video yang dipublikasikan militer Rusia 3 Februari, awak tank menetralisir pos komando peleton, gudang amunisi, serta beberapa peralatan tempur milik Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan peluru pecahan ledak, HIFRAK, yang dirancang untuk meminimalkan risiko kerusakan yang tidak perlu di area sekitarnya. Rekaman yang beredar menunjukkan bagaimana awak tank T-72B3M bekerja. Mereka melakukan serangkaian tembakan dengan presisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Выслеживаем птичек, дают координаты и работаем. Пункты управления БПЛА, тяжелая артиллерия тоже попадается, также грады. Сегодня была цель, пункт управления БПЛА, отработали на 5, уничтожили, вернулись обратно, все нормально.
Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman peluncur granat otomatis AGS-17 Flame menggempur posisi musuh. Peluncur granat otomatis AGS-17 Flame dirancang untuk menghancurkan personel musuh dan menembakkan senjata yang terletak di luar tempat perlindungan, di parit terbuka, dan di balik lipatan alami medan. Awak AGS-17 berhasil melaksanakan misi tempur yang ditugaskan di zona operasi khusus, memberikan dukungan tembakan yang kuat kepada pesawat serang kami setiap hari. Pemuatan otomatis, laju tembakan tinggi, hingga 400 peluru per menit, jarak bidik hingga 1.700 meter dan hampir, kaliber artileri, 30 mm, dengan dukungan senjata ini, bahkan unit senapan bermotor kecil mampu menekan superior musuh, demikian keterangan videonya. Satu lagi wilayah Ukraina di Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman pembebasan wilayah Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Dalam operasi ofensif, Detasemen Penyerangan Divisi Senapan Bermotor Pengawal ke-27 sebagai bagian dari kelompok pasukan Sens Rusia melancarkan serangan. Terbuka area yang dilindungi musuh untuk mencapai Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Sebuah kelompok pelindung yang melindungi detasemen penyerangan mengerahkan UAV penyerang untuk menyapu bersih titik tembak prajurit Ukraina, sehingga mendukung operasi ofensif. Karena tidak dapat menahan serangan unit Rusia, personel angkatan bersenjata Ukraina yang mempertahankan pemukiman tersebut tidak dapat melanjutkan pertahanan dan memilih mundur, sebagian ditawan. Angkatan bersenjata Rusia selama Januari 2025 di wilayah Krasnoarmeysk dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk sangat signifikan. Pasukan Putin merebut banyak pemukiman di Donetsk di antaranya Vozvisenka, Baranovka, Zelenoye, Kotlino, Solenoye, Novovasilevka, Nadievka, Yasenovoe, Novoandreevka, Slavanka, hingga Petropavlovka. Kurang lebih 163,96 km persegi wilayah Ukraina jatuh ke Rusia selama periode Januari 2025. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralkan formasi Ukraina di wilayah-wilayah Kursk, 2 Februari. Dalam operasi ofensif, unit-unit grup pasukan Sever Rusia menggempur kerugian pada formasi 1 Brigade Mekanik Berat, 6 Brigade Mekanik, 2 Brigade Serangan Udara, dan 1 Brigade Pertahanan Teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Ivashkovki, Lebedevka, Malayaloknya, Mihailovka, Sverlikovo, dan Sudza. 2 serangan balik yang dilancarkan oleh unit-unit musuh berhasil dipukul mundur, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menyerang personel tenaga kerja dan perangkat keras musuh di dekat Baranovka, Ivolsanskoye, Nizi, dan Hoten, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 200 tentara, 2 tank, 4 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 15 kendaraan bermotor, dan 1 senjata artileri lapangan. Sejak Ukraina menginvasi wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.770 tentara, 329 tank, 241 kendaraan tempur infanteri, 189 pengangkut personel lapis baja, 1.672 kendaraan tempur lapis baja, 1.765 kendaraan bermotor, 398 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muat. Juga 106 stasiun radar perang, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77,
9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 841.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 51 sistem artileri, 118 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.920 tank, 20.685 kendaraan tempur lapis baja, 35.798 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.589 sistem artileri, 1.268 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.911 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot bahan bakar yang digunakan Angkatan Bersenjata Ukraina, serta menyerang posisi prajurit tenaga kerja dan perangkat keras formasi bersenjata Ukraina di 153 wilayah dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara menembak jatuh 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 44 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, Rusia melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina 24 Februari 2022, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan total 652 pesawat, 283 helikopter, 42.139 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.997 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS, 21.129 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.127 unit kendaraan militer pendukung dinetralisir. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari 2025 mencatat total 97 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Ukraina menyerang 18 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem pertahanan udara, sistem perang elektronik, depot amunisi, 4 sistem artileri, dan 2 pos komando Rusia di sepanjang garis depan. Di arah Kupiansk, 18 serangan penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan menangkis serangan musuh di wilayah pemukiman Petropavlivka, Pischane, Stepanovo-Selivka, Boguslavka, Zagrizove, dan Lozova, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Musuh menyerang 8 kali ke arah 5 mencoba maju di dekat Novoihorivka, Novolubivka, Makiivka, Yampolivka, dan ke arah Serebrianka. Di arah Pokrovski, pertahanan Ukraina menghentikan 39 serangan oleh penyerang ke arah Zelenipol, Tarasivka, Uspenivka, Yelizavetivka, Vodiany Drugi, Mirolyubivka, Promeni, Kotliarivka, Oleksiivka, Daci dan Ulakli. Di arah Novopavlivka, pasukan pertahanan memukul mundur 1 serangan musuh di wilayah Konstantinopol. Di arah Kursk selama sehari terakhir, pasukan pembela kami berhasil memukul mundur 12 serangan musuh meluncurkan 383 peluru artileri, 2 diantaranya berasal dari sistem peluncur roket ganda,
melancarkan 33 serangan udara dan menjatuhkan 43 kabupaten, tambah staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia menggempur posisi Ukraina di arah Kharkiv dengan tank. Awak tank T-72B3M dari Korps Tentara Kelompok Pasukan Utara melaksanakan misi tempur dengan efektif. Mereka memberikan dukungan kepada unit serbu Rusia dari posisi tertutup, menunjukkan koordinasi situasi yang menantang. Dalam rekaman video yang dipublikasikan militer Rusia 3 Februari, awak tank menetralisir pos komando peleton, gudang amunisi, serta beberapa peralatan tempur milik Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan peluru pecahan ledak, HIFRAK, yang dirancang untuk meminimalkan risiko kerusakan yang tidak perlu di area sekitarnya. Rekaman yang beredar menunjukkan bagaimana awak tank T-72B3M bekerja. Mereka melakukan serangkaian tembakan dengan presisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Выслеживаем с птичек, дают координаты и работаем. Пункты управления БПЛА, тяжелая артиллерия тоже попадается, также грады. Сегодня была цель, пункт управления БПЛА, отработали на пятерочку, уничтожили, вернулись обратно, все нормально. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman peluncur granat otomatis AGS-17, Flame, menggempur posisi musuh. Peluncur granat otomatis AGS-17, Flame, dirancang untuk menghancurkan personel musuh dan menembakkan senjata yang terletak di luar tempat perlindungan, di parit terbuka, dan di balik lipatan alami medan. Awak AGS-17 berhasil melaksanakan misi tempur yang ditugaskan di zona operasi khusus, memberikan dukungan tembakan yang kuat kepada pesawat serang kami setiap hari. Pemuatan otomatis, laju tembakan tinggi, hingga 400 peluru per menit, jarak bidik hingga 1.700 meter dan hampir, kaliber artileri, 30 mm, dengan dukungan senjata ini, bahkan unit senapan bermotor kecil mampu menekan superior musuh, demikian keterangan videonya. Satu lagi wilayah Ukraina di Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman pembebasan wilayah Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Dalam operasi ofensif, detasemen penyerangan divisi senapan bermotor pengawal ke-27 sebagai bagian dari kelompok pasukan Sens Rusia melancarkan serangan. Terbuka area yang dilindungi musuh untuk mencapai Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Sebuah kelompok pelindung yang melindungi detasemen penyerangan mengerahkan UAV penyerang untuk menyapu bersih titik tembak prajurit Ukraina, sehingga mendukung operasi ofensif.
Karena tidak dapat menahan serangan unit Rusia, personel angkatan bersenjata Ukraina yang mempertahankan pemukiman tersebut tidak dapat melanjutkan pertahanan dan memilih mundur, sebagian ditawan. Angkatan bersenjata Rusia selama Januari 2025 di wilayah Krasnoarmeysk dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk sangat signifikan. Pasukan Putin merebut banyak pemukiman di Donetsk di antaranya Vozhvishenka, Baranovka, Zelenoye, Kotlino, Solenoye, Novovasilevka, Nadeevka, Yasenovoe, Novoandreevka, Slavanka, hingga Petropavlovka. Kurang lebih 163,96 km persegi wilayah Ukraina jatuh ke Rusia selama periode Januari 2025. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralkan formasi Ukraina di wilayah-wilayah Kursk, 2 Februari. Dalam operasi ofensif, unit-unit grup pasukan Sever Rusia menggempur kerugian pada formasi 1 Brigade Mekanik Berat, 6 Brigade Mekanik, 2 Brigade Serangan Udara, dan 1 Brigade Pertahanan Teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Ivashkovki, Lebedevka, Malayaloknya, Mihailovka, Sverlikovo, dan Sudza. 2 serangan balik yang dilancarkan oleh unit-unit musuh berhasil dipukul mundur, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menyerang personel tenaga kerja dan perangkat keras musuh di dekat Baranovka, Ivolsanskoye, Nizi, dan Hoten, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 200 tentara, 2 tank, 4 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 15 kendaraan bermotor, dan 1 senjata artileri lapangan. Sejak Ukraina menginvasi wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.770 tentara, 329 tank, 241 kendaraan tempur infanteri, 189 pengangkut personel lapis baja, 1.672 kendaraan tempur lapis baja, 1.765 kendaraan bermotor, 398 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muat. Juga 106 stasiun radar perang, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 841.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 51 sistem artileri, 118 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.920 tank, 20.685 kendaraan tempur lapis baja, 35.798 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.589 sistem artileri, 1.268 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.911 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot bahan bakar yang digunakan Angkatan Bersenjata Ukraina, serta menyerang posisi prajurit tenaga kerja dan perangkat keras formasi bersenjata Ukraina di 153 wilayah dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara menembak jatuh 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 44 kendaraan udara tak berawak sayap tetap.
Secara total, Rusia melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina 24 Februari 2022, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan total 652 pesawat, 283 helikopter, 42.139 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.997 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS, 21.129 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.127 unit kendaraan militer pendukung dinetralisir. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari 2025 mencatat total 97 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Ukraina menyerang 18 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem pertahanan udara, sistem perang elektronik, depot amunisi, 4 sistem artileri, dan 2 pos komando Rusia di sepanjang garis depan. Di arah Kupiansk, 18 serangan penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan menangkis serangan musuh di wilayah pemukiman Petropavlivka, Pischane, Stepovanovoselivka, Boguslavka, Zagrizove, dan Lozova, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Musuh menyerang 8 kali ke arah 5 mencoba maju di dekat Novoihorivka, Novolubivka, Makiivka, Yampolivka, dan ke arah Serebrianka. Di arah Pokrovski, pertahanan Ukraina menghentikan 39 serangan oleh penyerang ke arah Zelenipol, Tarasivka, Uspenivka, Yelizavetivka, Vodiany Drugi, Mirolyubivka, Promeni, Kotliarivka, Oleksivka, Daci dan Ulakli. Di arah Novopavlivke, pasukan pertahanan memukul mundur 1 serangan musuh di wilayah Konstantinopol. Di arah Kursk selama sehari terakhir, pasukan pembela kami berhasil memukul mundur 12 serangan musuh meluncurkan 383 peluru artileri, 2 diantaranya berasal dari sistem peluncur roket ganda, melancarkan 33 serangan udara dan menjatuhkan 43 kabupaten, tambah staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia menggempur posisi Ukraina di arah Kharkiv dengan tank. Awak tank T-72B3M dari Korps Tentara Kelompok Pasukan Utara melaksanakan misi tempur dengan efektif. Mereka memberikan dukungan kepada unit serbu Rusia dari posisi tertutup, menunjukkan koordinasi situasi yang menantang. Dalam rekaman video yang dipublikasikan militer Rusia 3 Februari, awak tank menetralisir pos komando peleton, gudang amunisi, serta beberapa peralatan tempur milik Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan peluru pecahan ledak, HIFRAK, yang dirancang untuk meminimalkan risiko kerusakan yang tidak perlu di area sekitarnya. Rekaman yang beredar menunjukkan bagaimana awak tank T-72B3M bekerja. Mereka melakukan serangkaian tembakan dengan presisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Выслеживаем птичек, дают координаты и работаем. Пункты управления БПЛА, тяжелая артиллерия тоже попадается, также грады. Сегодня была цель, пункт управления БПЛА, отработали на 5, уничтожили, вернулись обратно, все нормально.
Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman peluncur granat otomatis AGS-17 Flame menggempur posisi musuh. Peluncur granat otomatis AGS-17 Flame dirancang untuk menghancurkan personel musuh dan menembakkan senjata yang terletak di luar tempat perlindungan, di parit terbuka, dan di balik lipatan alami medan. Awak AGS-17 berhasil melaksanakan misi tempur yang ditugaskan di zona operasi khusus, memberikan dukungan tembakan yang kuat kepada pesawat serang kami setiap hari. Pemuatan otomatis, laju tembakan tinggi, hingga 400 peluru per menit, jarak bidik hingga 1.700 meter dan hampir, kaliber artileri, 30 mm, dengan dukungan senjata ini, bahkan unit senapan bermotor kecil mampu menekan superior musuh, demikian keterangan videonya. Satu lagi wilayah Ukraina di Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman pembebasan wilayah Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Dalam operasi ofensif, Detasemen Penyerangan Divisi Senapan Bermotor Pengawal ke-27 sebagai bagian dari kelompok pasukan Sens Rusia melancarkan serangan. Terbuka area yang dilindungi musuh untuk mencapai Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Sebuah kelompok pelindung yang melindungi detasemen penyerangan mengerahkan UAV penyerang untuk menyapu bersih titik tembak prajurit Ukraina, sehingga mendukung operasi ofensif. Karena tidak dapat menahan serangan unit Rusia, personel angkatan bersenjata Ukraina yang mempertahankan pemukiman tersebut tidak dapat melanjutkan pertahanan dan memilih mundur, sebagian ditawan. Angkatan bersenjata Rusia selama Januari 2025 di wilayah Krasnoarmeysk dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk sangat signifikan. Pasukan Putin merebut banyak pemukiman di Donetsk di antaranya Vozvizenka, Baranovka, Zelenoye, Kotlino, Solenoye, Novovasilevka, Nadievka, Yasenovoe, Novoandreevka, Slavanka, hingga Petropavlovka. Kurang lebih 163,96 km persegi wilayah Ukraina jatuh ke Rusia selama periode Januari 2025. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralkan formasi Ukraina di wilayah-wilayah Kursk, 2 Februari. Dalam operasi ofensif, unit-unit grup pasukan Sever Rusia menggempur kerugian pada formasi 1 Brigade Mekanik Berat, 6 Brigade Mekanik, 2 Brigade Serangan Udara, dan 1 Brigade Pertahanan Teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Ivashkovki, Lebedevka, Malayaloknya, Mihailovka, Sverlikovo, dan Sudza. 2 serangan balik yang dilancarkan oleh unit-unit musuh berhasil dipukul mundur, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menyerang personel tenaga kerja dan perangkat keras musuh di dekat Baranovka, Ivolsanskoye, Nizi, dan Hoten, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 200 tentara, 2 tank, 4 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 15 kendaraan bermotor, dan 1 senjata artileri lapangan. Sejak Ukraina menginvasi wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.770 tentara, 329 tank, 241 kendaraan tempur infanteri, 189 pengangkut personel lapis baja, 1.672 kendaraan tempur lapis baja, 1.765 kendaraan bermotor, 398 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muat. Juga 106 stasiun radar perang, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77,
9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 841.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 51 sistem artileri, 118 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.920 tank, 20.685 kendaraan tempur lapis baja, 35.798 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.589 sistem artileri, 1.268 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.911 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot bahan bakar yang digunakan Angkatan Bersenjata Ukraina, serta menyerang posisi prajurit tenaga kerja dan perangkat keras formasi bersenjata Ukraina di 153 wilayah dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara menembak jatuh 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 44 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, Rusia melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina 24 Februari 2022, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan total 652 pesawat, 283 helikopter, 42.139 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.997 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS, 21.129 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.127 unit kendaraan militer pendukung dinetralisir. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari 2025 mencatat total 97 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Ukraina menyerang 18 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem pertahanan udara, sistem perang elektronik, depot amunisi, 4 sistem artileri, dan 2 pos komando Rusia di sepanjang garis depan. Di arah Kupiansk, 18 serangan penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan menangkis serangan musuh di wilayah pemukiman Petropavlivka, Pischane, Stepofanovo-Selivka, Boguslavka, Zagrizove, dan Lozova, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Musuh menyerang 8 kali ke arah 5 mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Novolubivka, Makiyivka, Yampolivka, dan ke arah Serebrianka. Di arah Pokrovski, pertahanan Ukraina menghentikan 39 serangan oleh penyerang ke arah Zelenipol, Tarasivka, Uspenivka, Yelizavetivka, Vodiany Drugi, Mirolyubivka, Promeni, Kotliarivka, Oleksivka, Daci dan Ulakli. Di arah Novopavlivke, pasukan pertahanan memukul mundur 1 serangan musuh di wilayah Konstantinopol. Di arah Kursk selama sehari terakhir, pasukan pembela kami berhasil memukul mundur 12 serangan musuh meluncurkan 383 peluru artileri, 2 diantaranya berasal dari sistem peluncur roket ganda,
melancarkan 33 serangan udara dan menjatuhkan 43 kabupaten, tambah staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia menggempur posisi Ukraina di arah Kharkiv dengan tank. Awak tank T-72B3M dari Korps Tentara Kelompok Pasukan Utara melaksanakan misi tempur dengan efektif. Mereka memberikan dukungan kepada unit serbu Rusia dari posisi tertutup, menunjukkan koordinasi situasi yang menantang. Dalam rekaman video yang dipublikasikan militer Rusia 3 Februari, awak tank menetralisir pos komando peleton, gudang amunisi, serta beberapa peralatan tempur milik Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan peluru pecahan ledak, HIFRAK, yang dirancang untuk meminimalkan risiko kerusakan yang tidak perlu di area sekitarnya. Rekaman yang beredar menunjukkan bagaimana awak tank T-72B3M bekerja. Mereka melakukan serangkaian tembakan dengan presisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Выслеживаем птичек, дают координаты и работаем. Пункты управления БПЛА, тяжелая артиллерия тоже попадается, также грады. Сегодня была цель, пункт управления БПЛА, отработали на пятерочку, уничтожили, вернулись обратно, все нормально. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman peluncur granat otomatis AGS-17, Flame, menggempur posisi musuh. Peluncur granat otomatis AGS-17, Flame, dirancang untuk menghancurkan personel musuh dan menembakkan senjata yang terletak di luar tempat perlindungan, di parit terbuka, dan di balik lipatan alami medan. Awak AGS-17 berhasil melaksanakan misi tempur yang ditugaskan di zona operasi khusus, memberikan dukungan tembakan yang kuat kepada pesawat serang kami setiap hari. Pemuatan otomatis, laju tembakan tinggi, hingga 400 peluru per menit, jarak bidik hingga 1.700 meter dan hampir, kaliber artileri, 30 mm, dengan dukungan senjata ini, bahkan unit senapan bermotor kecil mampu menekan superior musuh, demikian keterangan videonya. Satu lagi wilayah Ukraina di Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman pembebasan wilayah Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Dalam operasi ofensif, detasemen penyerangan divisi senapan bermotor pengawal ke-27 sebagai bagian dari kelompok pasukan Sens Rusia melancarkan serangan. Terbuka area yang dilindungi musuh untuk mencapai Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Sebuah kelompok pelindung yang melindungi detasemen penyerangan mengerahkan UAV penyerang untuk menyapu bersih titik tembak prajurit Ukraina, sehingga mendukung operasi ofensif.
Karena tidak dapat menahan serangan unit Rusia, personel angkatan bersenjata Ukraina yang mempertahankan pemukiman tersebut tidak dapat melanjutkan pertahanan dan memilih mundur, sebagian ditawan. Angkatan bersenjata Rusia selama Januari 2025 di wilayah Krasnoarmeysk dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk sangat signifikan. Pasukan Putin merebut banyak pemukiman di Donetsk di antaranya Vozhvishenka, Baranovka, Zelenoye, Kotlino, Solenoye, Novovasilevka, Nadievka, Yasenovoe, Novoandreevka, Slavanka, hingga Petropavlovka. Kurang lebih 163,96 km persegi wilayah Ukraina jatuh ke Rusia selama periode Januari 2025. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralkan formasi Ukraina di wilayah-wilayah Kursk, 2 Februari. Dalam operasi ofensif, unit-unit grup pasukan Sever Rusia menggempur kerugian pada formasi 1 Brigade Mekanik Berat, 6 Brigade Mekanik, 2 Brigade Serangan Udara, dan 1 Brigade Pertahanan Teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Ivashkovki, Lebedevka, Malayaloknya, Mihailovka, Sverlikovo, dan Sudza. 2 serangan balik yang dilancarkan oleh unit-unit musuh berhasil dipukul mundur, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menyerang personel tenaga kerja dan perangkat keras musuh di dekat Baranovka, Ivolsanskoye, Nizi, dan Hoten, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 200 tentara, 2 tank, 4 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 15 kendaraan bermotor, dan 1 senjata artileri lapangan. Sejak Ukraina menginvasi wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.770 tentara, 329 tank, 241 kendaraan tempur infanteri, 189 pengangkut personel lapis baja, 1.672 kendaraan tempur lapis baja, 1.765 kendaraan bermotor, 398 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muat. Juga 106 stasiun radar perang, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 841.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 51 sistem artileri, 118 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.920 tank, 20.685 kendaraan tempur lapis baja, 35.798 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.589 sistem artileri, 1.268 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.911 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot bahan bakar yang digunakan Angkatan Bersenjata Ukraina, serta menyerang posisi prajurit tenaga kerja dan perangkat keras formasi bersenjata Ukraina di 153 wilayah dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara menembak jatuh 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 44 kendaraan udara tak berawak sayap tetap.
Secara total, Rusia melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina 24 Februari 2022, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan total 652 pesawat, 283 helikopter, 42.139 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.997 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS, 21.129 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.127 unit kendaraan militer pendukung dinetralisir. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari 2025 mencatat total 97 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Ukraina menyerang 18 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem pertahanan udara, sistem perang elektronik, depot amunisi, 4 sistem artileri, dan 2 pos komando Rusia di sepanjang garis depan. Di arah Kupiansk, 18 serangan penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan menangkis serangan musuh di wilayah pemukiman Petropavlivka, Pischane, Stepofanovo-Selivka, Boguslavka, Zagrizove, dan Lozova, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Musuh menyerang 8 kali ke arah 5 mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Novolubivka, Makiivka, Yampolivka, dan ke arah Serebrianka. Di arah Pokrovski, pertahanan Ukraina menghentikan 39 serangan oleh penyerang ke arah Zelenipol, Tarasivka, Uspenivka, Yelizavetivka, Vodiany Drugi, Mirolyubivka, Promeni, Kotliarivka, Oleksivka, Daci dan Ulakli. Di arah Novopavlivke, pasukan pertahanan memukul mundur 1 serangan musuh di wilayah Konstantinopol. Di arah Kursk selama sehari terakhir, pasukan pembela kami berhasil memukul mundur 12 serangan musuh, meluncurkan 383 peluru artileri, 2 diantaranya berasal dari sistem peluncur roket ganda, melancarkan 33 serangan udara dan menjatuhkan 43 kabupaten, tambah staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia menggempur posisi Ukraina di arah Kharkiv dengan tank. Awak tank T-72B3M dari Korps Tentara Kelompok Pasukan Utara melaksanakan misi tempur dengan efektif. Mereka memberikan dukungan kepada unit serbu Rusia dari posisi tertutup, menunjukkan koordinasi situasi yang menantang. Dalam rekaman video yang dipublikasikan militer Rusia 3 Februari, awak tank menetralisir pos komando peleton, gudang amunisi, serta beberapa peralatan tempur milik Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan peluru pecahan ledak, HIFRAK, yang dirancang untuk meminimalkan risiko kerusakan yang tidak perlu di area sekitarnya. Rekaman yang beredar menunjukkan bagaimana awak tank T-72B3M bekerja. Mereka melakukan serangkaian tembakan dengan presisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Выслеживаем птичек, дают координаты и работаем. Пункты управления БПЛА, тяжелая артиллерия тоже попадается, также грады. Сегодня была цель, пункт управления БПЛА, отработали на 5, уничтожили, вернулись обратно, все нормально.
Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman peluncur granat otomatis AGS-17 Flame menggempur posisi musuh. Peluncur granat otomatis AGS-17 Flame dirancang untuk menghancurkan personel musuh dan menembakkan senjata yang terletak di luar tempat perlindungan, di parit terbuka, dan di balik lipatan alami medan. Awak AGS-17 berhasil melaksanakan misi tempur yang ditugaskan di zona operasi khusus, memberikan dukungan tembakan yang kuat kepada pesawat serang kami setiap hari. Pemuatan otomatis, laju tembakan tinggi, hingga 400 peluru per menit, jarak bidik hingga 1.700 meter dan hampir, kaliber artileri, 30 mm, dengan dukungan senjata ini, bahkan unit senapan bermotor kecil mampu menekan superior musuh, demikian keterangan videonya. Satu lagi wilayah Ukraina di Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman pembebasan wilayah Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Dalam operasi ofensif, Detasemen Penyerangan Divisi Senapan Bermotor Pengawal ke-27 sebagai bagian dari kelompok pasukan Sens Rusia melancarkan serangan. Terbuka area yang dilindungi musuh untuk mencapai Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Sebuah kelompok pelindung yang melindungi detasemen penyerangan mengerahkan UAV penyerang untuk menyapu bersih titik tembak prajurit Ukraina, sehingga mendukung operasi ofensif. Karena tidak dapat menahan serangan unit Rusia, personel angkatan bersenjata Ukraina yang mempertahankan pemukiman tersebut tidak dapat melanjutkan pertahanan dan memilih mundur, sebagian ditawan. Angkatan bersenjata Rusia selama Januari 2025 di wilayah Krasnoarmeysk dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk sangat signifikan. Pasukan Putin merebut banyak pemukiman di Donetsk di antaranya Vozvysenka, Baranovka, Zelenoye, Kotlino, Solenoye, Novovasilevka, Nadeevka, Yasenovoe, Novoandreevka, Slavanka, hingga Petropavlovka. Kurang lebih 163,96 km persegi wilayah Ukraina jatuh ke Rusia selama periode Januari 2025. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralkan formasi Ukraina di wilayah-wilayah Kursk, 2 Februari. Dalam operasi ofensif, unit-unit grup pasukan Sever Rusia menggempur kerugian pada formasi 1 Brigade Mekanik Berat, 6 Brigade Mekanik, 2 Brigade Serangan Udara, dan 1 Brigade Pertahanan Teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Ivashkovki, Lebedevka, Malayaloknya, Mihailovka, Sverlikovo, dan Sudza. 2 serangan balik yang dilancarkan oleh unit-unit musuh berhasil dipukul mundur, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menyerang personel tenaga kerja dan perangkat keras musuh di dekat Baranovka, Ivolsanskoye, Nizi, dan Hoten, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 200 tentara, 2 tank, 4 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 15 kendaraan bermotor, dan 1 senjata artileri lapangan. Sejak Ukraina menginvasi wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.770 tentara, 329 tank, 241 kendaraan tempur infanteri, 189 pengangkut personel lapis baja, 1.672 kendaraan tempur lapis baja, 1.765 kendaraan bermotor, 398 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muat. Juga 106 stasiun radar perang, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77,
9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 841.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 51 sistem artileri, 118 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.920 tank, 20.685 kendaraan tempur lapis baja, 35.798 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.589 sistem artileri, 1.268 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.911 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot bahan bakar yang digunakan Angkatan Bersenjata Ukraina, serta menyerang posisi prajurit tenaga kerja dan perangkat keras formasi bersenjata Ukraina di 153 wilayah dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara menembak jatuh 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 44 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, Rusia melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina 24 Februari 2022, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan total 652 pesawat, 283 helikopter, 42.139 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.997 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS, 21.129 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.127 unit kendaraan militer pendukung dinetralisir. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari 2025 mencatat total 97 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Ukraina menyerang 18 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem pertahanan udara, sistem perang elektronik, depot amunisi, 4 sistem artileri, dan 2 pos komando Rusia di sepanjang garis depan. Di arah Kupiansk, 18 serangan penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan menangkis serangan musuh di wilayah pemukiman Petropavlivka, Pischane, Stepanovo-Selivka, Boguslavka, Zagrizove, dan Lozova, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Musuh menyerang 8 kali ke arah 5 mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Novolubivka, Makiyivka, Yampolivka, dan ke arah Serebrianka. Di arah Pokrovski, pertahanan Ukraina menghentikan 39 serangan oleh penyerang ke arah Zelenipol, Tarasivka, Uspenivka, Yelizavetivka, Vodiany Drugi, Mirolyubivka, Promeni, Kotliarivka, Oleksivka, Daci dan Ulakli. Di arah Novopavlivke, pasukan pertahanan memukul mundur 1 serangan musuh di wilayah Konstantinopol. Di arah Kursk selama sehari terakhir, pasukan pembela kami berhasil memukul mundur 12 serangan musuh meluncurkan 383 peluru artileri, 2 diantaranya berasal dari sistem peluncur roket ganda,
melancarkan 33 serangan udara dan menjatuhkan 43 kabupaten, tambah staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia menggempur posisi Ukraina di arah Kharkiv dengan tank. Awak tank T-72B3M dari Korps Tentara Kelompok Pasukan Utara melaksanakan misi tempur dengan efektif. Mereka memberikan dukungan kepada unit serbu Rusia dari posisi tertutup, menunjukkan koordinasi situasi yang menantang. Dalam rekaman video yang dipublikasikan militer Rusia 3 Februari, awak tank menetralisir pos komando peleton, gudang amunisi, serta beberapa peralatan tempur milik Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan peluru pecahan ledak, HIFRAK, yang dirancang untuk meminimalkan risiko kerusakan yang tidak perlu di area sekitarnya. Rekaman yang beredar menunjukkan bagaimana awak tank T-72B3M bekerja. Mereka melakukan serangkaian tembakan dengan presisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Выслеживаем птичек, дают координаты и работаем. Пункты управления БПЛА, тяжелая артиллерия тоже попадается, также грады. Сегодня была цель, пункт управления БПЛА, отработали на пятерочку, уничтожили, вернулись обратно, все нормально. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman peluncur granat otomatis AGS-17, Flame, menggempur posisi musuh. Peluncur granat otomatis AGS-17, Flame, dirancang untuk menghancurkan personel musuh dan menembakkan senjata yang terletak di luar tempat perlindungan, di parit terbuka, dan di balik lipatan alami medan. Awak AGS-17 berhasil melaksanakan misi tempur yang ditugaskan di zona operasi khusus, memberikan dukungan tembakan yang kuat kepada pesawat serang kami setiap hari. Pemuatan otomatis, laju tembakan tinggi, hingga 400 peluru per menit, jarak bidik hingga 1.700 meter dan hampir, kaliber artileri, 30 mm, dengan dukungan senjata ini, bahkan unit senapan bermotor kecil mampu menekan superior musuh, demikian keterangan videonya. Satu lagi wilayah Ukraina di Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman pembebasan wilayah Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Dalam operasi ofensif, Detasemen Penyerangan Divisi Senapan Bermotor Pengawal ke-27 sebagai bagian dari kelompok pasukan Sens Rusia melancarkan serangan. Terbuka area yang dilindungi musuh untuk mencapai Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Sebuah kelompok pelindung yang melindungi detasemen penyerangan mengerahkan UAV penyerang untuk menyapu bersih titik tembak prajurit Ukraina, sehingga mendukung operasi ofensif.
Karena tidak dapat menahan serangan unit Rusia, personel angkatan bersenjata Ukraina yang mempertahankan pemukiman tersebut tidak dapat melanjutkan pertahanan dan memilih mundur, sebagian ditawan. Angkatan bersenjata Rusia selama Januari 2025 di wilayah Krasnoarmeysk dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk sangat signifikan. Pasukan Putin merebut banyak pemukiman di Donetsk di antaranya Vozhvishenka, Baranovka, Zelenoye, Kotlino, Solenoye, Novovasilevka, Nadeevka, Yasenovoe, Novoandreevka, Slavanka, hingga Petropavlovka. Kurang lebih 163,96 km persegi wilayah Ukraina jatuh ke Rusia selama periode Januari 2025. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralkan formasi Ukraina di wilayah-wilayah Kursk, 2 Februari. Dalam operasi ofensif, unit-unit grup pasukan Sever Rusia menggempur kerugian pada formasi 1 Brigade Mekanik Berat, 6 Brigade Mekanik, 2 Brigade Serangan Udara, dan 1 Brigade Pertahanan Teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Ivashkovki, Lebedevka, Malayaloknya, Mihailovka, Sverlikovo, dan Sudza. 2 serangan balik yang dilancarkan oleh unit-unit musuh berhasil dipukul mundur, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menyerang personel tenaga kerja dan perangkat keras musuh di dekat Baranovka, Ivolsanskoye, Nizi, dan Hoten, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 200 tentara, 2 tank, 4 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 15 kendaraan bermotor, dan 1 senjata artileri lapangan. Sejak Ukraina menginvasi wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.770 tentara, 329 tank, 241 kendaraan tempur infanteri, 189 pengangkut personel lapis baja, 1.672 kendaraan tempur lapis baja, 1.765 kendaraan bermotor, 398 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muat. Juga 106 stasiun radar perang, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 841.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 51 sistem artileri, 118 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.920 tank, 20.685 kendaraan tempur lapis baja, 35.798 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.589 sistem artileri, 1.268 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.911 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot bahan bakar yang digunakan Angkatan Bersenjata Ukraina, serta menyerang posisi prajurit tenaga kerja dan perangkat keras formasi bersenjata Ukraina di 153 wilayah dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara menembak jatuh 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 44 kendaraan udara tak berawak sayap tetap.
Secara total, Rusia melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina 24 Februari 2022, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan total 652 pesawat, 283 helikopter, 42.139 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.997 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS, 21.129 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.127 unit kendaraan militer pendukung dinetralisir. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari 2025 mencatat total 97 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Ukraina menyerang 18 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem pertahanan udara, sistem perang elektronik, depot amunisi, 4 sistem artileri, dan 2 pos komando Rusia di sepanjang garis depan. Di arah Kupiansk, 18 serangan penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan menangkis serangan musuh di wilayah pemukiman Petropavlivka, Pischane, Stepovanovoselivka, Boguslavka, Zagrizove, dan Lozova, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Musuh menyerang 8 kali ke arah 5 mencoba maju di dekat Novoihorivka, Novolubivka, Makiivka, Yampolivka, dan ke arah Serebrianka. Di arah Pokrovski, pertahanan Ukraina menghentikan 39 serangan oleh penyerang ke arah Zelenipol, Tarasivka, Uspenivka, Yelizavetivka, Vodiany Drugi, Mirolyubivka, Promeni, Kotliarivka, Oleksivka, Daci dan Ulakli. Di arah Novopavlivke, pasukan pertahanan memukul mundur 1 serangan musuh di wilayah Konstantinopol. Di arah Kursk selama sehari terakhir, pasukan pembela kami berhasil memukul mundur 12 serangan musuh meluncurkan 383 peluru artileri, 2 diantaranya berasal dari sistem peluncur roket ganda, melancarkan 33 serangan udara dan menjatuhkan 43 kabupaten, tambah staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia menggempur posisi Ukraina di arah Kharkiv dengan tank. Awak tank T-72B3M dari Korps Tentara Kelompok Pasukan Utara melaksanakan misi tempur dengan efektif. Mereka memberikan dukungan kepada unit serbu Rusia dari posisi tertutup, menunjukkan koordinasi situasi yang menantang. Dalam rekaman video yang dipublikasikan militer Rusia 3 Februari, awak tank menetralisir pos komando peleton, gudang amunisi, serta beberapa peralatan tempur milik Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan peluru pecahan ledak, HIFRAK, yang dirancang untuk meminimalkan risiko kerusakan yang tidak perlu di area sekitarnya. Rekaman yang beredar menunjukkan bagaimana awak tank T-72B3M bekerja. Mereka melakukan serangkaian tembakan dengan presisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Выслеживаем птичек, дают координаты и работаем. Пункты управления БПЛА, тяжелая артиллерия тоже попадается, также грады. Сегодня была цель, пункт управления БПЛА, отработали на 5, уничтожили, вернулись обратно, все нормально.
Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman peluncur granat otomatis AGS-17 Flame menggempur posisi musuh. Peluncur granat otomatis AGS-17 Flame dirancang untuk menghancurkan personel musuh dan menembakkan senjata yang terletak di luar tempat perlindungan, di parit terbuka, dan di balik lipatan alami medan. Awak AGS-17 berhasil melaksanakan misi tempur yang ditugaskan di zona operasi khusus, memberikan dukungan tembakan yang kuat kepada pesawat serang kami setiap hari. Pemuatan otomatis, laju tembakan tinggi, hingga 400 peluru per menit, jarak bidik hingga 1.700 meter dan hampir, kaliber artileri, 30 mm, dengan dukungan senjata ini, bahkan unit senapan bermotor kecil mampu menekan superior musuh, demikian keterangan videonya. Satu lagi wilayah Ukraina di Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman pembebasan wilayah Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Dalam operasi ofensif, detasemen penyerangan divisi senapan bermotor pengawal ke-27 sebagai bagian dari kelompok pasukan Sens Rusia melancarkan serangan. Terbuka area yang dilindungi musuh untuk mencapai Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Sebuah kelompok pelindung yang melindungi detasemen penyerangan mengerahkan UAV penyerang untuk menyapu bersih titik tembak prajurit Ukraina, sehingga mendukung operasi ofensif. Karena tidak dapat menahan serangan unit Rusia, personel angkatan bersenjata Ukraina yang mempertahankan pemukiman tersebut tidak dapat melanjutkan pertahanan dan memilih mundur, sebagian ditawan. Angkatan bersenjata Rusia selama Januari 2025 di wilayah Krasnoarmeysk dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk sangat signifikan. Pasukan Putin merebut banyak pemukiman di Donetsk di antaranya Vozvisenka, Baranovka, Zelenoye, Kotlino, Solenoye, Novovasilevka, Nadievka, Yasenovoe, Novoandreevka, Slavanka, hingga Petropavlovka. Kurang lebih 163,96 km persegi wilayah Ukraina jatuh ke Rusia selama periode Januari 2025. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralkan formasi Ukraina di wilayah-wilayah Kursk, 2 Februari. Dalam operasi ofensif, unit-unit grup pasukan Sever Rusia menggempur kerugian pada formasi 1 Brigade Mekanik Berat, 6 Brigade Mekanik, 2 Brigade Serangan Udara, dan 1 Brigade Pertahanan Teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Ivashkovki, Lebedevka, Malayaloknya, Mihailovka, Sverlikovo, dan Sudza. 2 serangan balik yang dilancarkan oleh unit-unit musuh berhasil dipukul mundur, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menyerang personel tenaga kerja dan perangkat keras musuh di dekat Baranovka, Ivolsanskoye, Nizi, dan Hoten, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 200 tentara, 2 tank, 4 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 15 kendaraan bermotor, dan 1 senjata artileri lapangan. Sejak Ukraina menginvasi wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.770 tentara, 329 tank, 241 kendaraan tempur infanteri, 189 pengangkut personel lapis baja, 1.672 kendaraan tempur lapis baja, 1.765 kendaraan bermotor, 398 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muat. Juga 106 stasiun radar perang, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77,
9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 841.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 51 sistem artileri, 118 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.920 tank, 20.685 kendaraan tempur lapis baja, 35.798 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.589 sistem artileri, 1.268 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.911 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot bahan bakar yang digunakan Angkatan Bersenjata Ukraina, serta menyerang posisi prajurit tenaga kerja dan perangkat keras formasi bersenjata Ukraina di 153 wilayah dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara menembak jatuh 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 44 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, Rusia melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina 24 Februari 2022, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan total 652 pesawat, 283 helikopter, 42.139 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.997 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS, 21.129 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.127 unit kendaraan militer pendukung dinetralisir. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari 2025 mencatat total 97 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Ukraina menyerang 18 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem pertahanan udara, sistem perang elektronik, depot amunisi, 4 sistem artileri, dan 2 pos komando Rusia di sepanjang garis depan. Di arah Kupiansk, 18 serangan penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan menangkis serangan musuh di wilayah pemukiman Petropavlivka, Pischane, Stepofanovoselivka, Boguslavka, Zagrizove, dan Lozova, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Musuh menyerang 8 kali ke arah 5 mencoba maju di dekat Novoihorivka, Novolubivka, Makiivka, Yampolivka, dan ke arah Serebrianka. Di arah Pokrovski, pertahanan Ukraina menghentikan 39 serangan oleh penyerang ke arah Zelenipol, Tarasivka, Uspenivka, Yelizavetivka, Vodiany Drugi, Mirolyubivka, Promeni, Kotliarivka, Oleksivka, Daci dan Ulakli. Di arah Novopavlivke, pasukan pertahanan memukul mundur 1 serangan musuh di wilayah Konstantinopol. Di arah Kursk selama sehari terakhir, pasukan pembela kami berhasil memukul mundur 12 serangan musuh meluncurkan 383 peluru artileri, 2 diantaranya berasal dari sistem peluncur roket ganda,
melancarkan 33 serangan udara dan menjatuhkan 43 kabupaten, tambah staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia menggempur posisi Ukraina di arah Kharkiv dengan tank. Awak tank T-72B3M dari Korps Tentara Kelompok Pasukan Utara melaksanakan misi tempur dengan efektif. Mereka memberikan dukungan kepada unit serbu Rusia dari posisi tertutup, menunjukkan koordinasi situasi yang menantang. Dalam rekaman video yang dipublikasikan militer Rusia 3 Februari, awak tank menetralisir pos komando peleton, gudang amunisi, serta beberapa peralatan tempur milik Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan peluru pecahan ledak, HIFRAK, yang dirancang untuk meminimalkan risiko kerusakan yang tidak perlu di area sekitarnya. Rekaman yang beredar menunjukkan bagaimana awak tank T-72B3M bekerja. Mereka melakukan serangkaian tembakan dengan presisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Выслеживаем птичек, дают координаты и работаем. Пункты управления БПЛА, тяжелая артиллерия тоже попадается, также грады. Сегодня была цель, пункт управления БПЛА, отработали на пятерочку, уничтожили, вернулись обратно, все нормально. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman peluncur granat otomatis AGS-17, Flame, menggempur posisi musuh. Peluncur granat otomatis AGS-17, Flame, dirancang untuk menghancurkan personel musuh dan menembakkan senjata yang terletak di luar tempat perlindungan, di parit terbuka, dan di balik lipatan alami medan. Awak AGS-17 berhasil melaksanakan misi tempur yang ditugaskan di zona operasi khusus, memberikan dukungan tembakan yang kuat kepada pesawat serang kami setiap hari. Pemuatan otomatis, laju tembakan tinggi, hingga 400 peluru per menit, jarak bidik hingga 1.700 meter dan hampir, kaliber artileri, 30 mm, dengan dukungan senjata ini, bahkan unit senapan bermotor kecil mampu menekan superior musuh, demikian keterangan videonya. Satu lagi wilayah Ukraina di Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman pembebasan wilayah Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Dalam operasi ofensif, detasemen penyerangan divisi senapan bermotor pengawal ke-27 sebagai bagian dari kelompok pasukan Sens Rusia melancarkan serangan. Terbuka area yang dilindungi musuh untuk mencapai Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Sebuah kelompok pelindung yang melindungi detasemen penyerangan mengerahkan UAV penyerang untuk menyapu bersih titik tembak prajurit Ukraina, sehingga mendukung operasi ofensif.
Karena tidak dapat menahan serangan unit Rusia, personel angkatan bersenjata Ukraina yang mempertahankan pemukiman tersebut tidak dapat melanjutkan pertahanan dan memilih mundur, sebagian ditawan. Angkatan bersenjata Rusia selama Januari 2025 di wilayah Krasnoarmeysk dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk sangat signifikan. Pasukan Putin merebut banyak pemukiman di Donetsk di antaranya Vozhvishenka, Baranovka, Zelenoye, Kotlino, Solenoye, Novovasilevka, Nadeevka, Yasenovoe, Novoandreevka, Slavanka, hingga Petropavlovka. Kurang lebih 163,96 km persegi wilayah Ukraina jatuh ke Rusia selama periode Januari 2025. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralkan formasi Ukraina di wilayah-wilayah Kursk, 2 Februari. Dalam operasi ofensif, unit-unit grup pasukan Sever Rusia menggempur kerugian pada formasi 1 Brigade Mekanik Berat, 6 Brigade Mekanik, 2 Brigade Serangan Udara, dan 1 Brigade Pertahanan Teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Ivashkovki, Lebedevka, Malayaloknya, Mihailovka, Sverlikovo, dan Sudza. 2 serangan balik yang dilancarkan oleh unit-unit musuh berhasil dipukul mundur, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menyerang personel tenaga kerja dan perangkat keras musuh di dekat Baranovka, Ivolsanskoye, Nizi, dan Hoten, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 200 tentara, 2 tank, 4 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 15 kendaraan bermotor, dan 1 senjata artileri lapangan. Sejak Ukraina menginvasi wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.770 tentara, 329 tank, 241 kendaraan tempur infanteri, 189 pengangkut personel lapis baja, 1.672 kendaraan tempur lapis baja, 1.765 kendaraan bermotor, 398 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muat. Juga 106 stasiun radar perang, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 841.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 51 sistem artileri, 118 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.920 tank, 20.685 kendaraan tempur lapis baja, 35.798 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.589 sistem artileri, 1.268 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.911 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot bahan bakar yang digunakan Angkatan Bersenjata Ukraina, serta menyerang posisi prajurit tenaga kerja dan perangkat keras formasi bersenjata Ukraina di 153 wilayah dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara menembak jatuh 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 44 kendaraan udara tak berawak sayap tetap.
Secara total, Rusia melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina 24 Februari 2022, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan total 652 pesawat, 283 helikopter, 42.139 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.997 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS, 21.129 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.127 unit kendaraan militer pendukung dinetralisir. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari 2025 mencatat total 97 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Ukraina menyerang 18 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem pertahanan udara, sistem perang elektronik, depot amunisi, 4 sistem artileri, dan 2 pos komando Rusia di sepanjang garis depan. Di arah Kupiansk, 18 serangan penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan menangkis serangan musuh di wilayah pemukiman Petropavlivka, Pischane, Stepovanovoselivka, Boguslavka, Zagrizove, dan Lozova, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Musuh menyerang 8 kali ke arah 5 mencoba maju di dekat Novoihorivka, Novolubivka, Makiivka, Yampolivka, dan ke arah Serebrianka. Di arah Pokrovski, pertahanan Ukraina menghentikan 39 serangan oleh penyerang ke arah Zelenipol, Tarasivka, Uspenivka, Yelizavetivka, Vodiany Drugi, Mirolyubivka, Promeni, Kotliarivka, Oleksivka, Daci dan Ulakli. Di arah Novopavlivke, pasukan pertahanan memukul mundur 1 serangan musuh di wilayah Konstantinopol. Di arah Kursk selama sehari terakhir, pasukan pembela kami berhasil memukul mundur 12 serangan musuh meluncurkan 383 peluru artileri, 2 diantaranya berasal dari sistem peluncur roket ganda, melancarkan 33 serangan udara dan menjatuhkan 43 kabupaten, tambah staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia menggempur posisi Ukraina di arah Kharkiv dengan tank. Awak tank T-72B3M dari Korps Tentara Kelompok Pasukan Utara melaksanakan misi tempur dengan efektif. Mereka memberikan dukungan kepada unit serbu Rusia dari posisi tertutup, menunjukkan koordinasi situasi yang menantang. Dalam rekaman video yang dipublikasikan militer Rusia 3 Februari, awak tank menetralisir pos komando peleton, gudang amunisi, serta beberapa peralatan tempur milik Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan peluru pecahan ledak, HIFRAK, yang dirancang untuk meminimalkan risiko kerusakan yang tidak perlu di area sekitarnya. Rekaman yang beredar menunjukkan bagaimana awak tank T-72B3M bekerja. Mereka melakukan serangkaian tembakan dengan presisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Выслеживаем птичек, дают координаты и работаем. Пункты управления БПЛА, тяжелая артиллерия тоже попадается, также грады. Сегодня была цель, пункт управления БПЛА, отработали на 5, уничтожили, вернулись обратно, все нормально.
Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman peluncur granat otomatis AGS-17 Flame menggempur posisi musuh. Peluncur granat otomatis AGS-17 Flame dirancang untuk menghancurkan personel musuh dan menembakkan senjata yang terletak di luar tempat perlindungan, di parit terbuka, dan di balik lipatan alami medan. Awak AGS-17 berhasil melaksanakan misi tempur yang ditugaskan di zona operasi khusus, memberikan dukungan tembakan yang kuat kepada pesawat serang kami setiap hari. Pemuatan otomatis, laju tembakan tinggi, hingga 400 peluru per menit, jarak bidik hingga 1.700 meter dan hampir, kaliber artileri, 30 mm, dengan dukungan senjata ini, bahkan unit senapan bermotor kecil mampu menekan superior musuh, demikian keterangan videonya. Satu lagi wilayah Ukraina di Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman pembebasan wilayah Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Dalam operasi ofensif, Detasemen Penyerangan Divisi Senapan Bermotor Pengawal ke-27 sebagai bagian dari kelompok pasukan Sens Rusia melancarkan serangan. Terbuka area yang dilindungi musuh untuk mencapai Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Sebuah kelompok pelindung yang melindungi detasemen penyerangan mengerahkan UAV penyerang untuk menyapu bersih titik tembak prajurit Ukraina, sehingga mendukung operasi ofensif. Karena tidak dapat menahan serangan unit Rusia, personel angkatan bersenjata Ukraina yang mempertahankan pemukiman tersebut tidak dapat melanjutkan pertahanan dan memilih mundur, sebagian ditawan. Angkatan bersenjata Rusia selama Januari 2025 di wilayah Krasnoarmeysk dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk sangat signifikan. Pasukan Putin merebut banyak pemukiman di Donetsk di antaranya Vozvysenka, Baranovka, Zelenoye, Kotlino, Solenoye, Novovasilevka, Nadeevka, Yasenovoe, Novoandreevka, Slavanka, hingga Petropavlovka. Kurang lebih 163,96 km persegi wilayah Ukraina jatuh ke Rusia selama periode Januari 2025. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralkan formasi Ukraina di wilayah-wilayah Kursk, 2 Februari. Dalam operasi ofensif, unit-unit grup pasukan Sever Rusia menggempur kerugian pada formasi 1 Brigade Mekanik Berat, 6 Brigade Mekanik, 2 Brigade Serangan Udara, dan 1 Brigade Pertahanan Teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Ivashkovki, Lebedevka, Malayaloknya, Mihailovka, Sverlikovo, dan Sudza. 2 serangan balik yang dilancarkan oleh unit-unit musuh berhasil dipukul mundur, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menyerang personel tenaga kerja dan perangkat keras musuh di dekat Baranovka, Ivolsanskoye, Nizi, dan Hoten, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 200 tentara, 2 tank, 4 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 15 kendaraan bermotor, dan 1 senjata artileri lapangan. Sejak Ukraina menginvasi wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.770 tentara, 329 tank, 241 kendaraan tempur infanteri, 189 pengangkut personel lapis baja, 1.672 kendaraan tempur lapis baja, 1.765 kendaraan bermotor, 398 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muat. Juga 106 stasiun radar perang, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77,
9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 841.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 51 sistem artileri, 118 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.920 tank, 20.685 kendaraan tempur lapis baja, 35.798 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.589 sistem artileri, 1.268 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.911 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot bahan bakar yang digunakan Angkatan Bersenjata Ukraina, serta menyerang posisi prajurit tenaga kerja dan perangkat keras formasi bersenjata Ukraina di 153 wilayah dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara menembak jatuh 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 44 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, Rusia melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina 24 Februari 2022, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan total 652 pesawat, 283 helikopter, 42.139 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.997 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS, 21.129 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.127 unit kendaraan militer pendukung dinetralisir. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari 2025 mencatat total 97 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Ukraina menyerang 18 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem pertahanan udara, sistem perang elektronik, depot amunisi, 4 sistem artileri, dan 2 pos komando Rusia di sepanjang garis depan. Di arah Kupiansk, 18 serangan penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan menangkis serangan musuh di wilayah pemukiman Petropavlivka, Pischane, Stepofanovo-Selivka, Boguslavka, Zagrizove, dan Lozova, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Musuh menyerang 8 kali ke arah 5 mencoba maju di dekat Novoihorivka, Novolubivka, Makiyivka, Yampolivka, dan ke arah Serebrianka. Di arah Pokrovski, pertahanan Ukraina menghentikan 39 serangan oleh penyerang ke arah Zelenipol, Tarasivka, Uspenivka, Yelizavetivka, Vodiany Drugi, Mirolyubivka, Promeni, Kotliarivka, Oleksivka, Daci dan Ulakli. Di arah Novopavlivke, pasukan pertahanan memukul mundur 1 serangan musuh di wilayah Konstantinopol. Di arah Kursk selama sehari terakhir, pasukan pembela kami berhasil memukul mundur 12 serangan musuh meluncurkan 383 peluru artileri, 2 diantaranya berasal dari sistem peluncur roket ganda,
melancarkan 33 serangan udara dan menjatuhkan 43 kabupaten, tambah staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia menggempur posisi Ukraina di arah Kharkiv dengan tank. Awak tank T-72B3M dari Korps Tentara Kelompok Pasukan Utara melaksanakan misi tempur dengan efektif. Mereka memberikan dukungan kepada unit serbu Rusia dari posisi tertutup, menunjukkan koordinasi situasi yang menantang. Dalam rekaman video yang dipublikasikan militer Rusia 3 Februari, awak tank menetralisir pos komando peleton, gudang amunisi, serta beberapa peralatan tempur milik Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan peluru pecahan ledak, HIFRAK, yang dirancang untuk meminimalkan risiko kerusakan yang tidak perlu di area sekitarnya. Rekaman yang beredar menunjukkan bagaimana awak tank T-72B3M bekerja. Mereka melakukan serangkaian tembakan dengan presisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Выслеживаем с птичек, дают координаты и работаем. Пункты управления БПЛА, тяжелая артиллерия тоже попадается, также грады. Сегодня была цель, пункт управления БПЛА, отработали на пятерочку, вот, уничтожили, вернулись обратно, все нормально. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman peluncur granat otomatis AGS-17, Flame, menggempur posisi musuh. Peluncur granat otomatis AGS-17, Flame, dirancang untuk menghancurkan personel musuh dan menembakkan senjata yang terletak di luar tempat perlindungan, di parit terbuka, dan di balik lipatan alami medan. Awak AGS-17 berhasil melaksanakan misi tempur yang ditugaskan di zona operasi khusus, memberikan dukungan tembakan yang kuat kepada pesawat serang kami setiap hari. Pemuatan otomatis, laju tembakan tinggi, hingga 400 peluru per menit, jarak bidik hingga 1.700 meter dan hampir, kaliber artileri, 30 mm, dengan dukungan senjata ini, bahkan unit senapan bermotor kecil mampu menekan superior musuh, demikian keterangan videonya. Satu lagi wilayah Ukraina di Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman pembebasan wilayah Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Dalam operasi ofensif, detasemen penyerangan divisi senapan bermotor pengawal ke-27 sebagai bagian dari kelompok pasukan Sens Rusia melancarkan serangan. Terbuka area yang dilindungi musuh untuk mencapai Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Sebuah kelompok pelindung yang melindungi detasemen penyerangan mengerahkan UAV penyerang untuk menyapu bersih titik tembak prajurit Ukraina, sehingga mendukung operasi ofensif.
Karena tidak dapat menahan serangan unit Rusia, personel angkatan bersenjata Ukraina yang mempertahankan pemukiman tersebut tidak dapat melanjutkan pertahanan dan memilih mundur, sebagian ditawan. Angkatan bersenjata Rusia selama Januari 2025 di wilayah Krasnoarmeysk dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk sangat signifikan. Pasukan Putin merebut banyak pemukiman di Donetsk di antaranya Vozhvishenka, Baranovka, Zelenoye, Kotlino, Solenoye, Novovasilevka, Nadeevka, Yasenovoe, Novoandreevka, Slavanka, hingga Petropavlovka. Kurang lebih 163,96 km persegi wilayah Ukraina jatuh ke Rusia selama periode Januari 2025. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralkan formasi Ukraina di wilayah-wilayah Kursk, 2 Februari. Dalam operasi ofensif, unit-unit grup pasukan Sever Rusia menggempur kerugian pada formasi 1 Brigade Mekanik Berat, 6 Brigade Mekanik, 2 Brigade Serangan Udara, dan 1 Brigade Pertahanan Teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Ivashkovki, Lebedevka, Malaya Lopnya, Mihailovka, Sverlikovo, dan Sudza. 2 serangan balik yang dilancarkan oleh unit-unit musuh berhasil dipukul mundur, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menyerang personel tenaga kerja dan perangkat keras musuh di dekat Baranovka, Ivolsanskoye, Nizi, dan Hoten, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 200 tentara, 2 tank, 4 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 15 kendaraan bermotor, dan 1 senjata artileri lapangan. Sejak Ukraina menginvasi wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.770 tentara, 329 tank, 241 kendaraan tempur infanteri, 189 pengangkut personel lapis baja, 1.672 kendaraan tempur lapis baja, 1.765 kendaraan bermotor, 398 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muat. Juga 106 stasiun radar perang, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 841.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 51 sistem artileri, 118 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.920 tank, 20.685 kendaraan tempur lapis baja, 35.798 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.589 sistem artileri, 1.268 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.911 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot bahan bakar yang digunakan Angkatan Bersenjata Ukraina, serta menyerang posisi prajurit tenaga kerja dan perangkat keras formasi bersenjata Ukraina di 153 wilayah dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara menembak jatuh 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 44 kendaraan udara tak berawak sayap tetap.
Secara total, Rusia melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina 24 Februari 2022, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan total 652 pesawat, 283 helikopter, 42.139 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.997 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS, 21.129 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.127 unit kendaraan militer pendukung dinetralisir. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari 2025 mencatat total 97 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Ukraina menyerang 18 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem pertahanan udara, sistem perang elektronik, depot amunisi, 4 sistem artileri, dan 2 pos komando Rusia di sepanjang garis depan. Di arah Kupiansk, 18 serangan penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan menangkis serangan musuh di wilayah pemukiman Petropavlivka, Pischane, Stepanovo-Selivka, Boguslavka, Zagrizove, dan Lozova, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Musuh menyerang 8 kali ke arah 5 mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Novolubivka, Makiyivka, Yampolivka, dan ke arah Serebrianka. Di arah Pokrovski, pertahanan Ukraina menghentikan 39 serangan oleh penyerang ke arah Zelenipol, Tarasivka, Uspenivka, Yelizavetivka, Vodiany Drugi, Mirolyubivka, Promeni, Kotliarivka, Oleksivka, Daci dan Ulakli. Di arah Novopavlivke, pasukan pertahanan memukul mundur 1 serangan musuh di wilayah Konstantinopol. Di arah Kursk selama sehari terakhir, pasukan pembela kami berhasil memukul mundur 12 serangan musuh meluncurkan 383 peluru artileri, 2 diantaranya berasal dari sistem peluncur roket ganda, melancarkan 33 serangan udara dan menjatuhkan 43 kabupaten, tambah staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia menggempur posisi Ukraina di arah Kharkiv dengan tank. Awak tank T-72B3M dari Korps Tentara Kelompok Pasukan Utara melaksanakan misi tempur dengan efektif. Mereka memberikan dukungan kepada unit serbu Rusia dari posisi tertutup, menunjukkan koordinasi situasi yang menantang. Dalam rekaman video yang dipublikasikan militer Rusia 3 Februari, awak tank menetralisir pos komando peleton, gudang amunisi, serta beberapa peralatan tempur milik Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan peluru pecahan ledak, HIFRAK, yang dirancang untuk meminimalkan risiko kerusakan yang tidak perlu di area sekitarnya. Rekaman yang beredar menunjukkan bagaimana awak tank T-72B3M bekerja. Mereka melakukan serangkaian tembakan dengan presisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Выслеживаем птичек, дают координаты и работаем. Пункты управления БПЛА, тяжелая артиллерия тоже попадается, также грады. Сегодня была цель, пункт управления БПЛА, отработали на 5, уничтожили, вернулись обратно, все нормально.
Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman peluncur granat otomatis AGS-17 Flame menggempur posisi musuh. Peluncur granat otomatis AGS-17 Flame dirancang untuk menghancurkan personel musuh dan menembakkan senjata yang terletak di luar tempat perlindungan, di parit terbuka, dan di balik lipatan alami medan. Awak AGS-17 berhasil melaksanakan misi tempur yang ditugaskan di zona operasi khusus, memberikan dukungan tembakan yang kuat kepada pesawat serang kami setiap hari. Pemuatan otomatis, laju tembakan tinggi, hingga 400 peluru per menit, jarak bidik hingga 1.700 meter dan hampir, kaliber artileri, 30 mm, dengan dukungan senjata ini, bahkan unit senapan bermotor kecil mampu menekan superior musuh, demikian keterangan videonya. Satu lagi wilayah Ukraina di Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman pembebasan wilayah Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Dalam operasi ofensif, Detasemen Penyerangan Divisi Senapan Bermotor Pengawal ke-27 sebagai bagian dari kelompok pasukan Sens Rusia melancarkan serangan. Terbuka area yang dilindungi musuh untuk mencapai Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Sebuah kelompok pelindung yang melindungi detasemen penyerangan mengerahkan UAV penyerang untuk menyapu bersih titik tembak prajurit Ukraina, sehingga mendukung operasi ofensif. Karena tidak dapat menahan serangan unit Rusia, personel angkatan bersenjata Ukraina yang mempertahankan pemukiman tersebut tidak dapat melanjutkan pertahanan dan memilih mundur, sebagian ditawan. Angkatan bersenjata Rusia selama Januari 2025 di wilayah Krasnoarmeysk dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk sangat signifikan. Pasukan Putin merebut banyak pemukiman di Donetsk di antaranya Vozvisenka, Baranovka, Zelenoye, Kotlino, Solenoye, Novovasilevka, Nadievka, Yasenovoe, Novoandreevka, Slavanka, hingga Petropavlovka. Kurang lebih 163,96 km persegi wilayah Ukraina jatuh ke Rusia selama periode Januari 2025. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralkan formasi Ukraina di wilayah-wilayah Kursk, 2 Februari. Dalam operasi ofensif, unit-unit grup pasukan Sever Rusia menggempur kerugian pada formasi 1 Brigade Mekanik Berat, 6 Brigade Mekanik, 2 Brigade Serangan Udara, dan 1 Brigade Pertahanan Teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Ivashkovki, Lebedevka, Malayaloknya, Mihailovka, Sverlikovo, dan Sudza. 2 serangan balik yang dilancarkan oleh unit-unit musuh berhasil dipukul mundur, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menyerang personel tenaga kerja dan perangkat keras musuh di dekat Baranovka, Ivolsanskoye, Nizi, dan Hoten, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 200 tentara, 2 tank, 4 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 15 kendaraan bermotor, dan 1 senjata artileri lapangan. Sejak Ukraina menginvasi wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.770 tentara, 329 tank, 241 kendaraan tempur infanteri, 189 pengangkut personel lapis baja, 1.672 kendaraan tempur lapis baja, 1.765 kendaraan bermotor, 398 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muat. Juga 106 stasiun radar perang, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77,
9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 841.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 51 sistem artileri, 118 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.920 tank, 20.685 kendaraan tempur lapis baja, 35.798 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.589 sistem artileri, 1.268 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.911 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot bahan bakar yang digunakan Angkatan Bersenjata Ukraina, serta menyerang posisi prajurit tenaga kerja dan perangkat keras formasi bersenjata Ukraina di 153 wilayah dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara menembak jatuh 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 44 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, Rusia melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina 24 Februari 2022, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan total 652 pesawat, 283 helikopter, 42.139 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.997 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS, 21.129 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.127 unit kendaraan militer pendukung dinetralisir. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari 2025 mencatat total 97 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Ukraina menyerang 18 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem pertahanan udara, sistem perang elektronik, depot amunisi, 4 sistem artileri, dan 2 pos komando Rusia di sepanjang garis depan. Di arah Kupiansk, 18 serangan penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan menangkis serangan musuh di wilayah pemukiman Petropavlivka, Pischane, Stepovanovoselivka, Boguslavka, Zagrizove, dan Lozova, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Musuh menyerang 8 kali ke arah 5 mencoba maju di dekat Novoihorivka, Novolubivka, Makiivka, Yampolivka, dan ke arah Serebrianka. Di arah Pokrovski, pertahanan Ukraina menghentikan 39 serangan oleh penyerang ke arah Zelenipol, Tarasivka, Uspenivka, Yelizavetivka, Vodiany Drugi, Mirolyubivka, Promeni, Kotliarivka, Oleksivka, Daci dan Ulakli. Di arah Novopavlivke, pasukan pertahanan memukul mundur 1 serangan musuh di wilayah Konstantinopol. Di arah Kursk selama sehari terakhir, pasukan pembela kami berhasil memukul mundur 12 serangan musuh meluncurkan 383 peluru artileri, 2 diantaranya berasal dari sistem peluncur roket ganda,
melancarkan 33 serangan udara dan menjatuhkan 43 kabupaten, tambah staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia menggempur posisi Ukraina di arah Kharkiv dengan tank. Awak tank T-72B3M dari Korps Tentara Kelompok Pasukan Utara melaksanakan misi tempur dengan efektif. Mereka memberikan dukungan kepada unit serbu Rusia dari posisi tertutup, menunjukkan koordinasi situasi yang menantang. Dalam rekaman video yang dipublikasikan militer Rusia 3 Februari, awak tank menetralisir pos komando peleton, gudang amunisi, serta beberapa peralatan tempur milik Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan peluru pecahan ledak, HIFRAK, yang dirancang untuk meminimalkan risiko kerusakan yang tidak perlu di area sekitarnya. Rekaman yang beredar menunjukkan bagaimana awak tank T-72B3M bekerja. Mereka melakukan serangkaian tembakan dengan presisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Выслеживаем с птичек, дают координаты и работаем. Пункты управления БПЛА, тяжелая артиллерия тоже попадается, также грады. Сегодня была цель, пункт управления БПЛА, отработали на пятерочку, уничтожили, вернулись обратно, все нормально. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman peluncur granat otomatis AGS-17, Flame, menggempur posisi musuh. Peluncur granat otomatis AGS-17, Flame, dirancang untuk menghancurkan personel musuh dan menembakkan senjata yang terletak di luar tempat perlindungan, di parit terbuka, dan di balik lipatan alami medan. Awak AGS-17 berhasil melaksanakan misi tempur yang ditugaskan di zona operasi khusus, memberikan dukungan tembakan yang kuat kepada pesawat serang kami setiap hari. Pemuatan otomatis, laju tembakan tinggi, hingga 400 peluru per menit, jarak bidik hingga 1.700 meter dan hampir, kaliber artileri, 30 mm, dengan dukungan senjata ini, bahkan unit senapan bermotor kecil mampu menekan superior musuh, demikian keterangan videonya. Satu lagi wilayah Ukraina di Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman pembebasan wilayah Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Dalam operasi ofensif, detasemen penyerangan divisi senapan bermotor pengawal ke-27 sebagai bagian dari kelompok pasukan Sens Rusia melancarkan serangan. Terbuka area yang dilindungi musuh untuk mencapai Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Sebuah kelompok pelindung yang melindungi detasemen penyerangan mengerahkan UAV penyerang untuk menyapu bersih titik tembak prajurit Ukraina, sehingga mendukung operasi ofensif.
Karena tidak dapat menahan serangan unit Rusia, personel angkatan bersenjata Ukraina yang mempertahankan pemukiman tersebut tidak dapat melanjutkan pertahanan dan memilih mundur, sebagian ditawan. Angkatan bersenjata Rusia selama Januari 2025 di wilayah Krasnoarmeysk dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk sangat signifikan. Pasukan Putin merebut banyak pemukiman di Donetsk di antaranya Vozhvishenka, Baranovka, Zelenoye, Kotlino, Solenoye, Novovasilevka, Nadeevka, Yasenovoe, Novoandreevka, Slavanka, hingga Petropavlovka. Kurang lebih 163,96 km persegi wilayah Ukraina jatuh ke Rusia selama periode Januari 2025. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralkan formasi Ukraina di wilayah-wilayah Kursk, 2 Februari. Dalam operasi ofensif, unit-unit grup pasukan Sever Rusia menggempur kerugian pada formasi 1 Brigade Mekanik Berat, 6 Brigade Mekanik, 2 Brigade Serangan Udara, dan 1 Brigade Pertahanan Teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Ivashkovki, Lebedevka, Malayaloknya, Mihailovka, Sverlikovo, dan Sudza. 2 serangan balik yang dilancarkan oleh unit-unit musuh berhasil dipukul mundur, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menyerang personel tenaga kerja dan perangkat keras musuh di dekat Baranovka, Ivolsanskoye, Nizi, dan Hoten, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 200 tentara, 2 tank, 4 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 15 kendaraan bermotor, dan 1 senjata artileri lapangan. Sejak Ukraina menginvasi wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.770 tentara, 329 tank, 241 kendaraan tempur infanteri, 189 pengangkut personel lapis baja, 1.672 kendaraan tempur lapis baja, 1.765 kendaraan bermotor, 398 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muat. Juga 106 stasiun radar perang, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 841.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 51 sistem artileri, 118 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.920 tank, 20.685 kendaraan tempur lapis baja, 35.798 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.589 sistem artileri, 1.268 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.911 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot bahan bakar yang digunakan Angkatan Bersenjata Ukraina, serta menyerang posisi prajurit tenaga kerja dan perangkat keras formasi bersenjata Ukraina di 153 wilayah dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara menembak jatuh 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 44 kendaraan udara tak berawak sayap tetap.
Secara total, Rusia melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina 24 Februari 2022, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan total 652 pesawat, 283 helikopter, 42.139 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.997 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS, 21.129 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.127 unit kendaraan militer pendukung dinetralisir. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari 2025 mencatat total 97 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Ukraina menyerang 18 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem pertahanan udara, sistem perang elektronik, depot amunisi, 4 sistem artileri, dan 2 pos komando Rusia di sepanjang garis depan. Di arah Kupiansk, 18 serangan penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan menangkis serangan musuh di wilayah pemukiman Petropavlivka, Pischane, Stepovanovo-Selivka, Boguslavka, Zagrizove, dan Lozova, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Musuh menyerang 8 kali ke arah 5 mencoba maju di dekat Novoihorivka, Novolubivka, Makiivka, Yampolivka, dan ke arah Serebrianka. Di arah Pokrovski, pertahanan Ukraina menghentikan 39 serangan oleh penyerang ke arah Zelenipol, Tarasivka, Uspenivka, Yelizavetivka, Vodiany Drugi, Mirolyubivka, Promeni, Kotliarivka, Oleksiivka, Daci dan Ulakli. Di arah Novopavlivke, pasukan pertahanan memukul mundur 1 serangan musuh di wilayah Konstantinopol. Di arah Kursk selama sehari terakhir, pasukan pembela kami berhasil memukul mundur 12 serangan musuh meluncurkan 383 peluru artileri, 2 diantaranya berasal dari sistem peluncur roket ganda, melancarkan 33 serangan udara dan menjatuhkan 43 kabupaten, tambah staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia menggempur posisi Ukraina di arah Kharkiv dengan tank. Awak tank T-72B3M dari Korps Tentara Kelompok Pasukan Utara melaksanakan misi tempur dengan efektif. Mereka memberikan dukungan kepada unit serbu Rusia dari posisi tertutup, menunjukkan koordinasi situasi yang menantang. Dalam rekaman video yang dipublikasikan militer Rusia 3 Februari, awak tank menetralisir pos komando peleton, gudang amunisi, serta beberapa peralatan tempur milik Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan peluru pecahan ledak, HIFRAK, yang dirancang untuk meminimalkan risiko kerusakan yang tidak perlu di area sekitarnya. Rekaman yang beredar menunjukkan bagaimana awak tank T-72B3M bekerja. Mereka melakukan serangkaian tembakan dengan presisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Выслеживаем с птичек, дают координаты и работаем. Пункты управления БПЛА, тяжелая артиллерия тоже попадается, также грады. Сегодня была цель, пункт управления БПЛА, отработали на 5, уничтожили, вернулись обратно, все нормально.
Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman peluncur granat otomatis AGS-17 Flame menggempur posisi musuh. Peluncur granat otomatis AGS-17 Flame dirancang untuk menghancurkan personel musuh dan menembakkan senjata yang terletak di luar tempat perlindungan, di parit terbuka, dan di balik lipatan alami medan. Awak AGS-17 berhasil melaksanakan misi tempur yang ditugaskan di zona operasi khusus, memberikan dukungan tembakan yang kuat kepada pesawat serang kami setiap hari. Pemuatan otomatis, laju tembakan tinggi, hingga 400 peluru per menit, jarak bidik hingga 1.700 meter dan hampir, kaliber artileri, 30 mm, dengan dukungan senjata ini, bahkan unit senapan bermotor kecil mampu menekan superior musuh, demikian keterangan videonya. Satu lagi wilayah Ukraina di Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman pembebasan wilayah Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Dalam operasi ofensif, detasemen penyerangan divisi senapan bermotor pengawal ke-27 sebagai bagian dari kelompok pasukan Sens Rusia melancarkan serangan. Terbuka area yang dilindungi musuh untuk mencapai Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Sebuah kelompok pelindung yang melindungi detasemen penyerangan mengerahkan UAV penyerang untuk menyapu bersih titik tembak prajurit Ukraina, sehingga mendukung operasi ofensif. Karena tidak dapat menahan serangan unit Rusia, personel angkatan bersenjata Ukraina yang mempertahankan pemukiman tersebut tidak dapat melanjutkan pertahanan dan memilih mundur, sebagian ditawan. Angkatan bersenjata Rusia selama Januari 2025 di wilayah Krasnoarmeysk dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk sangat signifikan. Pasukan Putin merebut banyak pemukiman di Donetsk di antaranya Vozvysenka, Baranovka, Zelenoye, Kotlino, Solenoye, Novovasilevka, Nadeevka, Yasenovoe, Novoandreevka, Slavanka, hingga Petropavlovka. Kurang lebih 163,96 km persegi wilayah Ukraina jatuh ke Rusia selama periode Januari 2025. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralkan formasi Ukraina di wilayah-wilayah Kursk, 2 Februari. Dalam operasi ofensif, unit-unit grup pasukan Sever Rusia menggempur kerugian pada formasi 1 Brigade Mekanik Berat, 6 Brigade Mekanik, 2 Brigade Serangan Udara, dan 1 Brigade Pertahanan Teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Ivashkovki, Lebedevka, Malayaloknya, Mihailovka, Sverlikovo, dan Sudza. 2 serangan balik yang dilancarkan oleh unit-unit musuh berhasil dipukul mundur, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menyerang personel tenaga kerja dan perangkat keras musuh di dekat Baranovka, Ivolsanskoye, Nizi, dan Hoten, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 200 tentara, 2 tank, 4 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 15 kendaraan bermotor, dan 1 senjata artileri lapangan. Sejak Ukraina menginvasi wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.770 tentara, 329 tank, 241 kendaraan tempur infanteri, 189 pengangkut personel lapis baja, 1.672 kendaraan tempur lapis baja, 1.765 kendaraan bermotor, 398 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muat. Juga 106 stasiun radar perang, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77,
9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 841.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 51 sistem artileri, 118 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.920 tank, 20.685 kendaraan tempur lapis baja, 35.798 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.589 sistem artileri, 1.268 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.911 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot bahan bakar yang digunakan Angkatan Bersenjata Ukraina, serta menyerang posisi prajurit tenaga kerja dan perangkat keras formasi bersenjata Ukraina di 153 wilayah dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara menembak jatuh 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 44 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, Rusia melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina 24 Februari 2022, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan total 652 pesawat, 283 helikopter, 42.139 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.997 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS, 21.129 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.127 unit kendaraan militer pendukung dinetralisir. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari 2025 mencatat total 97 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Ukraina menyerang 18 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem pertahanan udara, sistem perang elektronik, depot amunisi, 4 sistem artileri, dan 2 pos komando Rusia di sepanjang garis depan. Di arah Kupiansk, 18 serangan penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan menangkis serangan musuh di wilayah pemukiman Petropavlivka, Pischane, Stepofanovo-Selivka, Boguslavka, Zagrizove, dan Lozova, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Musuh menyerang 8 kali ke arah 5 mencoba maju di dekat Novoihorivka, Novolubivka, Makiivka, Yampolivka, dan ke arah Serebrianka. Di arah Pokrovski, pertahanan Ukraina menghentikan 39 serangan oleh penyerang ke arah Zelenipol, Tarasivka, Uspenivka, Yelizavetivka, Vodiany Drugi, Mirolyubivka, Promeni, Kotliarivka, Oleksivka, Daci dan Ulakli. Di arah Novopavlivke, pasukan pertahanan memukul mundur 1 serangan musuh di wilayah Konstantinopol. Di arah Kursk selama sehari terakhir, pasukan pembela kami berhasil memukul mundur 12 serangan musuh meluncurkan 383 peluru artileri, 2 diantaranya berasal dari sistem peluncur roket ganda,
melancarkan 33 serangan udara dan menjatuhkan 43 kabupaten, tambah staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia menggempur posisi Ukraina di arah Kharkiv dengan tank. Awak tank T-72B3M dari Korps Tentara Kelompok Pasukan Utara melaksanakan misi tempur dengan efektif. Mereka memberikan dukungan kepada unit serbu Rusia dari posisi tertutup, menunjukkan koordinasi situasi yang menantang. Dalam rekaman video yang dipublikasikan militer Rusia 3 Februari, awak tank menetralisir pos komando peleton, gudang amunisi, serta beberapa peralatan tempur milik Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan peluru pecahan ledak, HIFRAK, yang dirancang untuk meminimalkan risiko kerusakan yang tidak perlu di area sekitarnya. Rekaman yang beredar menunjukkan bagaimana awak tank T-72B3M bekerja. Mereka melakukan serangkaian tembakan dengan presisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Выслеживаем с птичек, дают координаты и работаем. Пункты управления БПЛА, тяжелая артиллерия тоже попадается, также грады. Сегодня была цель, пункт управления БПЛА, отработали на пятерочку, уничтожили, вернулись обратно, все нормально. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman peluncur granat otomatis AGS-17, Flame, menggempur posisi musuh. Peluncur granat otomatis AGS-17, Flame, dirancang untuk menghancurkan personel musuh dan menembakkan senjata yang terletak di luar tempat perlindungan, di parit terbuka, dan di balik lipatan alami medan. Awak AGS-17 berhasil melaksanakan misi tempur yang ditugaskan di zona operasi khusus, memberikan dukungan tembakan yang kuat kepada pesawat serang kami setiap hari. Pemuatan otomatis, laju tembakan tinggi, hingga 400 peluru per menit, jarak bidik hingga 1.700 meter dan hampir, kaliber artileri, 30 mm, dengan dukungan senjata ini, bahkan unit senapan bermotor kecil mampu menekan superior musuh, demikian keterangan videonya. Satu lagi wilayah Ukraina di Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman pembebasan wilayah Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Dalam operasi ofensif, Detasemen Penyerangan Divisi Senapan Bermotor Pengawal ke-27 sebagai bagian dari kelompok pasukan Sens Rusia melancarkan serangan. Terbuka area yang dilindungi musuh untuk mencapai Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Sebuah kelompok pelindung yang melindungi detasemen penyerangan mengerahkan UAV penyerang untuk menyapu bersih titik tembak prajurit Ukraina, sehingga mendukung operasi ofensif.
Karena tidak dapat menahan serangan unit Rusia, personel angkatan bersenjata Ukraina yang mempertahankan pemukiman tersebut tidak dapat melanjutkan pertahanan dan memilih mundur, sebagian ditawan. Angkatan bersenjata Rusia selama Januari 2025 di wilayah Krasnoarmeysk dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk sangat signifikan. Pasukan Putin merebut banyak pemukiman di Donetsk di antaranya Vozhvishenka, Baranovka, Zelenoye, Kotlino, Solenoye, Novovasilevka, Nadeevka, Yasenovoe, Novoandreevka, Slavanka, hingga Petropavlovka. Kurang lebih 163,96 km persegi wilayah Ukraina jatuh ke Rusia selama periode Januari 2025. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralkan formasi Ukraina di wilayah-wilayah Kursk, 2 Februari. Dalam operasi ofensif, unit-unit grup pasukan Sever Rusia menggempur kerugian pada formasi 1 Brigade Mekanik Berat, 6 Brigade Mekanik, 2 Brigade Serangan Udara, dan 1 Brigade Pertahanan Teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Ivashkovki, Lebedevka, Malayaloknya, Mihailovka, Sverlikovo, dan Sudza. 2 serangan balik yang dilancarkan oleh unit-unit musuh berhasil dipukul mundur, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menyerang personel tenaga kerja dan perangkat keras musuh di dekat Baranovka, Ivolsanskoye, Nizi, dan Hoten, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 200 tentara, 2 tank, 4 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 15 kendaraan bermotor, dan 1 senjata artileri lapangan. Sejak Ukraina menginvasi wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.770 tentara, 329 tank, 241 kendaraan tempur infanteri, 189 pengangkut personel lapis baja, 1.672 kendaraan tempur lapis baja, 1.765 kendaraan bermotor, 398 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muat. Juga 106 stasiun radar perang, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 841.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 51 sistem artileri, 118 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.920 tank, 20.685 kendaraan tempur lapis baja, 35.798 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.589 sistem artileri, 1.268 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.911 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot bahan bakar yang digunakan Angkatan Bersenjata Ukraina, serta menyerang posisi prajurit tenaga kerja dan perangkat keras formasi bersenjata Ukraina di 153 wilayah dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara menembak jatuh 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 44 kendaraan udara tak berawak sayap tetap.
Secara total, Rusia melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina 24 Februari 2022, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan total 652 pesawat, 283 helikopter, 42.139 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.997 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS, 21.129 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.127 unit kendaraan militer pendukung dinetralisir. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari 2025 mencatat total 97 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Ukraina menyerang 18 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem pertahanan udara, sistem perang elektronik, depot amunisi, 4 sistem artileri, dan 2 pos komando Rusia di sepanjang garis depan. Di arah Kupiansk, 18 serangan penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan menangkis serangan musuh di wilayah pemukiman Petropavlivka, Pischane, Stepofanovo-Selivka, Boguslavka, Zagrizove, dan Lozova, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Musuh menyerang 8 kali ke arah 5 mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Novolubivka, Makiyivka, Yampolivka, dan ke arah Serebrianka. Di arah Pokrovski, pertahanan Ukraina menghentikan 39 serangan oleh penyerang ke arah Zelenipol, Tarasivka, Uspenivka, Yelizavetivka, Vodiany Drugi, Mirolyubivka, Promeni, Kotliarivka, Oleksivka, Daci dan Ulakli. Di arah Novopavlivke, pasukan pertahanan memukul mundur 1 serangan musuh di wilayah Konstantinopol. Di arah Kursk selama sehari terakhir, pasukan pembela kami berhasil memukul mundur 12 serangan musuh meluncurkan 383 peluru artileri, 2 diantaranya berasal dari sistem peluncur roket ganda, melancarkan 33 serangan udara dan menjatuhkan 43 kabupaten, tambah staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia menggempur posisi Ukraina di arah Kharkiv dengan tank. Awak tank T-72B3M dari Korps Tentara Kelompok Pasukan Utara melaksanakan misi tempur dengan efektif. Mereka memberikan dukungan kepada unit serbu Rusia dari posisi tertutup, menunjukkan koordinasi situasi yang menantang. Dalam rekaman video yang dipublikasikan militer Rusia 3 Februari, awak tank menetralisir pos komando peleton, gudang amunisi, serta beberapa peralatan tempur milik Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan peluru pecahan ledak, HIFRAK, yang dirancang untuk meminimalkan risiko kerusakan yang tidak perlu di area sekitarnya. Rekaman yang beredar menunjukkan bagaimana awak tank T-72B3M bekerja. Mereka melakukan serangkaian tembakan dengan presisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Выслеживаем птичек, дают координаты и работаем. Пункты управления БПЛА, тяжелая артиллерия тоже попадается, также грады. Сегодня была цель, пункт управления БПЛА, отработали на 5, уничтожили, вернулись обратно, все нормально.
Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman peluncur granat otomatis AGS-17 Flame menggempur posisi musuh. Peluncur granat otomatis AGS-17 Flame dirancang untuk menghancurkan personel musuh dan menembakkan senjata yang terletak di luar tempat perlindungan, di parit terbuka, dan di balik lipatan alami medan. Awak AGS-17 berhasil melaksanakan misi tempur yang ditugaskan di zona operasi khusus, memberikan dukungan tembakan yang kuat kepada pesawat serang kami setiap hari. Pemuatan otomatis, laju tembakan tinggi, hingga 400 peluru per menit, jarak bidik hingga 1.700 meter dan hampir, kaliber artileri, 30 mm, dengan dukungan senjata ini, bahkan unit senapan bermotor kecil mampu menekan superior musuh, demikian keterangan videonya. Satu lagi wilayah Ukraina di Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman pembebasan wilayah Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Dalam operasi ofensif, detasemen penyerangan divisi senapan bermotor pengawal ke-27 sebagai bagian dari kelompok pasukan Sens Rusia melancarkan serangan. Terbuka area yang dilindungi musuh untuk mencapai Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Sebuah kelompok pelindung yang melindungi detasemen penyerangan mengerahkan UAV penyerang untuk menyapu bersih titik tembak prajurit Ukraina, sehingga mendukung operasi ofensif. Karena tidak dapat menahan serangan unit Rusia, personel angkatan bersenjata Ukraina yang mempertahankan pemukiman tersebut tidak dapat melanjutkan pertahanan dan memilih mundur, sebagian ditawan. Angkatan bersenjata Rusia selama Januari 2025 di wilayah Krasnoarmeysk dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk sangat signifikan. Pasukan Putin merebut banyak pemukiman di Donetsk di antaranya Vozvysenka, Baranovka, Zelenoye, Kotlino, Solenoye, Novovasilevka, Nadievka, Yasenovoe, Novoandreevka, Slavanka, hingga Petropavlovka. Kurang lebih 163,96 km persegi wilayah Ukraina jatuh ke Rusia selama periode Januari 2025. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralkan formasi Ukraina di wilayah-wilayah Kursk, 2 Februari. Dalam operasi ofensif, unit-unit grup pasukan Sever Rusia menggempur kerugian pada formasi 1 Brigade Mekanik Berat, 6 Brigade Mekanik, 2 Brigade Serangan Udara, dan 1 Brigade Pertahanan Teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Ivashkovki, Lebedevka, Malayaloknya, Mihailovka, Sverlikovo, dan Sudza. 2 serangan balik yang dilancarkan oleh unit-unit musuh berhasil dipukul mundur, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menyerang personel tenaga kerja dan perangkat keras musuh di dekat Baranovka, Ivolsanskoye, Nizi, dan Hoten, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 200 tentara, 2 tank, 4 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 15 kendaraan bermotor, dan 1 senjata artileri lapangan. Sejak Ukraina menginvasi wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.770 tentara, 329 tank, 241 kendaraan tempur infanteri, 189 pengangkut personel lapis baja, 1.672 kendaraan tempur lapis baja, 1.765 kendaraan bermotor, 398 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muat. Juga 106 stasiun radar perang, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77,
9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 841.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 51 sistem artileri, 118 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.920 tank, 20.685 kendaraan tempur lapis baja, 35.798 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.589 sistem artileri, 1.268 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.911 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot bahan bakar yang digunakan Angkatan Bersenjata Ukraina, serta menyerang posisi prajurit tenaga kerja dan perangkat keras formasi bersenjata Ukraina di 153 wilayah dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara menembak jatuh 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 44 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, Rusia melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina 24 Februari 2022, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan total 652 pesawat, 283 helikopter, 42.139 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.997 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS, 21.129 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.127 unit kendaraan militer pendukung dinetralisir. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari 2025 mencatat total 97 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Ukraina menyerang 18 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem pertahanan udara, sistem perang elektronik, depot amunisi, 4 sistem artileri, dan 2 pos komando Rusia di sepanjang garis depan. Di arah Kupiansk, 18 serangan penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan menangkis serangan musuh di wilayah pemukiman Petropavlivka, Pischane, Stepofanovo-Selivka, Boguslavka, Zagrizove, dan Lozova, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Musuh menyerang 8 kali ke arah 5 mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Novolubivka, Makiivka, Yampolivka, dan ke arah Serebrianka. Di arah Pokrovski, pertahanan Ukraina menghentikan 39 serangan oleh penyerang ke arah Zelenipol, Tarasivka, Uspenivka, Yelizavetivka, Vodiany Drugi, Mirolyubivka, Promeni, Kotliarivka, Oleksivka, Daci dan Ulakli. Di arah Novopavlivke, pasukan pertahanan memukul mundur 1 serangan musuh di wilayah Konstantinopol. Di arah Kursk selama sehari terakhir, pasukan pembela kami berhasil memukul mundur 12 serangan musuh. Musuh meluncurkan 383 peluru artileri, 2 di antaranya berasal dari sistem peluncur roket ganda,
melancarkan 33 serangan udara dan menjatuhkan 43 kabupaten, tambah staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia menggempur posisi Ukraina di arah Kharkiv dengan tank. Awak tank T-72B3M dari Korps Tentara Kelompok Pasukan Utara melaksanakan misi tempur dengan efektif. Mereka memberikan dukungan kepada unit serbu Rusia dari posisi tertutup, menunjukkan koordinasi situasi yang menantang. Dalam rekaman video yang dipublikasikan militer Rusia 3 Februari, awak tank menetralisir pos komando peleton, gudang amunisi, serta beberapa peralatan tempur milik Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan peluru pecahan ledak, HIFRAK, yang dirancang untuk meminimalkan risiko kerusakan yang tidak perlu di area sekitarnya. Rekaman yang beredar menunjukkan bagaimana awak tank T-72B3M bekerja. Mereka melakukan serangkaian tembakan dengan presisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Выслеживаем с птичек, дают координаты и работаем. Пункты управления БПЛА, тяжелая артиллерия тоже попадается, также грады. Сегодня была цель, пункт управления БПЛА, отработали на пятерочку, уничтожили, вернулись обратно, все нормально. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman peluncur granat otomatis AGS-17, Flame, menggempur posisi musuh. Peluncur granat otomatis AGS-17, Flame, dirancang untuk menghancurkan personel musuh dan menembakkan senjata yang terletak di luar tempat perlindungan, di parit terbuka, dan di balik lipatan alami medan. Awak AGS-17 berhasil melaksanakan misi tempur yang ditugaskan di zona operasi khusus, memberikan dukungan tembakan yang kuat kepada pesawat serang kami setiap hari. Pemuatan otomatis, laju tembakan tinggi, hingga 400 peluru per menit, jarak bidik hingga 1.700 meter dan hampir, kaliber artileri, 30 mm, dengan dukungan senjata ini, bahkan unit senapan bermotor kecil mampu menekan superior musuh, demikian keterangan videonya. Satu lagi wilayah Ukraina di Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman pembebasan wilayah Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Dalam operasi ofensif, Detasemen Penyerangan Divisi Senapan Bermotor Pengawal ke-27 sebagai bagian dari kelompok pasukan Sens Rusia melancarkan serangan. Terbuka area yang dilindungi musuh untuk mencapai Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Sebuah kelompok pelindung yang melindungi detasemen penyerangan mengerahkan UAV penyerang untuk menyapu bersih titik tembak prajurit Ukraina, sehingga mendukung operasi ofensif.
Karena tidak dapat menahan serangan unit Rusia, personel angkatan bersenjata Ukraina yang mempertahankan pemukiman tersebut tidak dapat melanjutkan pertahanan dan memilih mundur, sebagian ditawan. Angkatan bersenjata Rusia selama Januari 2025 di wilayah Krasnoarmeysk dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk sangat signifikan. Pasukan Putin merebut banyak pemukiman di Donetsk di antaranya Vozhvisenka, Baranovka, Zelenoye, Kotlino, Solenoye, Novovasilevka, Nadievka, Yasenovoe, Novoandreevka, Slavanka, hingga Petropavlovka. Kurang lebih 163,96 km persegi wilayah Ukraina jatuh ke Rusia selama periode Januari 2025. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralkan formasi Ukraina di wilayah-wilayah Kursk, 2 Februari. Dalam operasi ofensif, unit-unit grup pasukan Sever Rusia menggempur kerugian pada formasi 1 Brigade Mekanik Berat, 6 Brigade Mekanik, 2 Brigade Serangan Udara, dan 1 Brigade Pertahanan Teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Ivashkovki, Lebedevka, Malayaloknya, Mihailovka, Sverlikovo, dan Sudza. 2 serangan balik yang dilancarkan oleh unit-unit musuh berhasil dipukul mundur, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menyerang personel tenaga kerja dan perangkat keras musuh di dekat Baranovka, Ivolsanskoye, Nizi, dan Hoten, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 200 tentara, 2 tank, 4 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 15 kendaraan bermotor, dan 1 senjata artileri lapangan. Sejak Ukraina menginvasi wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.770 tentara, 329 tank, 241 kendaraan tempur infanteri, 189 pengangkut personel lapis baja, 1.672 kendaraan tempur lapis baja, 1.765 kendaraan bermotor, 398 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muat. Juga 106 stasiun radar perang, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 841.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 51 sistem artileri, 118 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.920 tank, 20.685 kendaraan tempur lapis baja, 35.798 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.589 sistem artileri, 1.268 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.911 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot bahan bakar yang digunakan Angkatan Bersenjata Ukraina, serta menyerang posisi prajurit tenaga kerja dan perangkat keras formasi bersenjata Ukraina di 153 wilayah dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara menembak jatuh 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 44 kendaraan udara tak berawak sayap tetap.
Secara total, Rusia melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina 24 Februari 2022, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan total 652 pesawat, 283 helikopter, 42.139 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.997 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS, 21.129 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.127 unit kendaraan militer pendukung dinetralisir. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari 2025 mencatat total 97 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Ukraina menyerang 18 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem pertahanan udara, sistem perang elektronik, depot amunisi, 4 sistem artileri, dan 2 pos komando Rusia di sepanjang garis depan. Di arah Kupiansk, 18 serangan penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan menangkis serangan musuh di wilayah pemukiman Petropavlivka, Pischane, Stepovanovoselivka, Boguslavka, Zagrizove, dan Lozova, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Musuh menyerang 8 kali ke arah 5 mencoba maju di dekat Novoihorivka, Novolubivka, Makiivka, Yampolivka, dan ke arah Serebrianka. Di arah Pokrovski, pertahanan Ukraina menghentikan 39 serangan oleh penyerang ke arah Zelenipol, Tarasivka, Uspenivka, Yelizavetivka, Vodiany Drugi, Mirolyubivka, Promeni, Kotliarivka, Oleksiivka, Daci dan Ulakli. Di arah Novopavlivka, pasukan pertahanan memukul mundur 1 serangan musuh di wilayah Konstantinopol. Di arah Kursk selama sehari terakhir, pasukan pembela kami berhasil memukul mundur 12 serangan musuh meluncurkan 383 peluru artileri, 2 diantaranya berasal dari sistem peluncur roket ganda, melancarkan 33 serangan udara dan menjatuhkan 43 kabupaten, tambah staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia menggempur posisi Ukraina di arah Kharkiv dengan tank. Awak tank T-72B3M dari Korps Tentara Kelompok Pasukan Utara melaksanakan misi tempur dengan efektif. Mereka memberikan dukungan kepada unit serbu Rusia dari posisi tertutup, menunjukkan koordinasi situasi yang menantang. Dalam rekaman video yang dipublikasikan militer Rusia 3 Februari, awak tank menetralisir pos komando peleton, gudang amunisi, serta beberapa peralatan tempur milik Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan peluru pecahan ledak, HIFRAK, yang dirancang untuk meminimalkan risiko kerusakan yang tidak perlu di area sekitarnya. Rekaman yang beredar menunjukkan bagaimana awak tank T-72B3M bekerja. Mereka melakukan serangkaian tembakan dengan presisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Выслеживаем птичек, дают координаты и работаем. Пункты управления БПЛА, тяжелая артиллерия тоже попадается, также грады. Сегодня была цель, пункт управления БПЛА, отработали на 5, уничтожили, вернулись обратно, все нормально.
Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman peluncur granat otomatis AGS-17 Flame menggempur posisi musuh. Peluncur granat otomatis AGS-17 Flame dirancang untuk menghancurkan personel musuh dan menembakkan senjata yang terletak di luar tempat perlindungan, di parit terbuka, dan di balik lipatan alami medan. Awak AGS-17 berhasil melaksanakan misi tempur yang ditugaskan di zona operasi khusus, memberikan dukungan tembakan yang kuat kepada pesawat serang kami setiap hari. Pemuatan otomatis, laju tembakan tinggi, hingga 400 peluru per menit, jarak bidik hingga 1.700 meter dan hampir, kaliber artileri, 30 mm, dengan dukungan senjata ini, bahkan unit senapan bermotor kecil mampu menekan superior musuh, demikian keterangan videonya. Satu lagi wilayah Ukraina di Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman pembebasan wilayah Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Dalam operasi ofensif, detasemen penyerangan divisi senapan bermotor pengawal ke-27 sebagai bagian dari kelompok pasukan Sens Rusia melancarkan serangan. Terbuka area yang dilindungi musuh untuk mencapai Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Sebuah kelompok pelindung yang melindungi detasemen penyerangan mengerahkan UAV penyerang untuk menyapu bersih titik tembak prajurit Ukraina, sehingga mendukung operasi ofensif. Karena tidak dapat menahan serangan unit Rusia, personel angkatan bersenjata Ukraina yang mempertahankan pemukiman tersebut tidak dapat melanjutkan pertahanan dan memilih mundur, sebagian ditawan. Angkatan bersenjata Rusia selama Januari 2025 di wilayah Krasnoarmeysk dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk sangat signifikan. Pasukan Putin merebut banyak pemukiman di Donetsk di antaranya Vozvysenka, Baranovka, Zelenoye, Kotlino, Solenoye, Novovasilevka, Nadievka, Yasenovoe, Novoandreevka, Slavanka, hingga Petropavlovka. Kurang lebih 163,96 km persegi wilayah Ukraina jatuh ke Rusia selama periode Januari 2025. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralkan formasi Ukraina di wilayah-wilayah Kursk, 2 Februari. Dalam operasi ofensif, unit-unit grup pasukan Sever Rusia menggempur kerugian pada formasi 1 Brigade Mekanik Berat, 6 Brigade Mekanik, 2 Brigade Serangan Udara, dan 1 Brigade Pertahanan Teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Ivashkovki, Lebedevka, Malayaloknya, Mihailovka, Sverlikovo, dan Sudza. 2 serangan balik yang dilancarkan oleh unit-unit musuh berhasil dipukul mundur, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menyerang personel tenaga kerja dan perangkat keras musuh di dekat Baranovka, Ivolsanskoye, Nizi, dan Hoten, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 200 tentara, 2 tank, 4 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 15 kendaraan bermotor, dan 1 senjata artileri lapangan. Sejak Ukraina menginvasi wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.770 tentara, 329 tank, 241 kendaraan tempur infanteri, 189 pengangkut personel lapis baja, 1.672 kendaraan tempur lapis baja, 1.765 kendaraan bermotor, 398 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muat. Juga 106 stasiun radar perang, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77,
9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 841.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 51 sistem artileri, 118 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.920 tank, 20.685 kendaraan tempur lapis baja, 35.798 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.589 sistem artileri, 1.268 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.911 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot bahan bakar yang digunakan Angkatan Bersenjata Ukraina, serta menyerang posisi prajurit tenaga kerja dan perangkat keras formasi bersenjata Ukraina di 153 wilayah dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara menembak jatuh 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 44 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, Rusia melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina 24 Februari 2022, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan total 652 pesawat, 283 helikopter, 42.139 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.997 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS, 21.129 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.127 unit kendaraan militer pendukung dinetralisir. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari 2025 mencatat total 97 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Ukraina menyerang 18 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem pertahanan udara, sistem perang elektronik, depot amunisi, 4 sistem artileri, dan 2 pos komando Rusia di sepanjang garis depan. Di arah Kupiansk, 18 serangan penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan menangkis serangan musuh di wilayah pemukiman Petropavlivka, Pischane, Stepofanovoselivka, Boguslavka, Zagrizove, dan Lozova, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Musuh menyerang 8 kali ke arah 5 mencoba maju di dekat Novoihorivka, Novolubivka, Makiivka, Yampolivka, dan ke arah Serebrianka. Di arah Pokrovski, pertahanan Ukraina menghentikan 39 serangan oleh penyerang ke arah Zelenipol, Tarasivka, Uspenivka, Yelizavetivka, Vodiany Drugi, Mirolyubivka, Promeni, Kotliarivka, Oleksivka, Daci dan Ulakli. Di arah Novopavlivke, pasukan pertahanan memukul mundur 1 serangan musuh di wilayah Konstantinopol. Di arah Kursk selama sehari terakhir, pasukan pembela kami berhasil memukul mundur 12 serangan musuh meluncurkan 383 peluru artileri, 2 diantaranya berasal dari sistem peluncur roket ganda,
melancarkan 33 serangan udara dan menjatuhkan 43 kabupaten, tambah staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia menggempur posisi Ukraina di arah Kharkiv dengan tank. Awak tank T-72B3M dari Korps Tentara Kelompok Pasukan Utara melaksanakan misi tempur dengan efektif. Mereka memberikan dukungan kepada unit serbu Rusia dari posisi tertutup, menunjukkan koordinasi situasi yang menantang. Dalam rekaman video yang dipublikasikan militer Rusia 3 Februari, awak tank menetralisir pos komando peleton, gudang amunisi, serta beberapa peralatan tempur milik Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan peluru pecahan ledak, HIFRAK, yang dirancang untuk meminimalkan risiko kerusakan yang tidak perlu di area sekitarnya. Rekaman yang beredar menunjukkan bagaimana awak tank T-72B3M bekerja. Mereka melakukan serangkaian tembakan dengan presisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Выслеживаем с птичек, дают координаты и работаем. Пункты управления БПЛА, тяжелая артиллерия тоже попадается, также грады. Сегодня была цель, пункт управления БПЛА, отработали на пятерочку, уничтожили, вернулись обратно, все нормально. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman peluncur granat otomatis AGS-17, Flame, menggempur posisi musuh. Peluncur granat otomatis AGS-17, Flame, dirancang untuk menghancurkan personel musuh dan menembakkan senjata yang terletak di luar tempat perlindungan, di parit terbuka, dan di balik lipatan alami medan. Awak AGS-17 berhasil melaksanakan misi tempur yang ditugaskan di zona operasi khusus, memberikan dukungan tembakan yang kuat kepada pesawat serang kami setiap hari. Pemuatan otomatis, laju tembakan tinggi, hingga 400 peluru per menit, jarak bidik hingga 1.700 meter dan hampir, kaliber artileri, 30 mm, dengan dukungan senjata ini, bahkan unit senapan bermotor kecil mampu menekan superior musuh, demikian keterangan videonya. Satu lagi wilayah Ukraina di Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman pembebasan wilayah Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Dalam operasi ofensif, Detasemen Penyerangan Divisi Senapan Bermotor Pengawal ke-27 sebagai bagian dari kelompok pasukan Sens Rusia melancarkan serangan. Terbuka area yang dilindungi musuh untuk mencapai Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Sebuah kelompok pelindung yang melindungi detasemen penyerangan mengerahkan UAV penyerang untuk menyapu bersih titik tembak prajurit Ukraina, sehingga mendukung operasi ofensif.
Karena tidak dapat menahan serangan unit Rusia, personel angkatan bersenjata Ukraina yang mempertahankan pemukiman tersebut tidak dapat melanjutkan pertahanan dan memilih mundur, sebagian ditawan. Angkatan bersenjata Rusia selama Januari 2025 di wilayah Krasnoarmeysk dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk sangat signifikan. Pasukan Putin merebut banyak pemukiman di Donetsk di antaranya Vozhvishenka, Baranovka, Zelenoye, Kotlino, Solenoye, Novovasilevka, Nadeevka, Yasenovoe, Novoandreevka, Slavanka, hingga Petropavlovka. Kurang lebih 163,96 km persegi wilayah Ukraina jatuh ke Rusia selama periode Januari 2025. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralkan formasi Ukraina di wilayah-wilayah Kursk, 2 Februari. Dalam operasi ofensif, unit-unit grup pasukan Sever Rusia menggempur kerugian pada formasi 1 Brigade Mekanik Berat, 6 Brigade Mekanik, 2 Brigade Serangan Udara, dan 1 Brigade Pertahanan Teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Ivashkovki, Lebedevka, Malayaloknya, Mihailovka, Sverlikovo, dan Sudza. 2 serangan balik yang dilancarkan oleh unit-unit musuh berhasil dipukul mundur, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menyerang personel tenaga kerja dan perangkat keras musuh di dekat Baranovka, Ivolsanskoye, Nizi, dan Hoten, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 200 tentara, 2 tank, 4 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 15 kendaraan bermotor, dan 1 senjata artileri lapangan. Sejak Ukraina menginvasi wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.770 tentara, 329 tank, 241 kendaraan tempur infanteri, 189 pengangkut personel lapis baja, 1.672 kendaraan tempur lapis baja, 1.765 kendaraan bermotor, 398 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muat. Juga 106 stasiun radar perang, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 841.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 51 sistem artileri, 118 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.920 tank, 20.685 kendaraan tempur lapis baja, 35.798 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.589 sistem artileri, 1.268 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.911 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot bahan bakar yang digunakan Angkatan Bersenjata Ukraina, serta menyerang posisi prajurit tenaga kerja dan perangkat keras formasi bersenjata Ukraina di 153 wilayah dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara menembak jatuh 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 44 kendaraan udara tak berawak sayap tetap.
Secara total, Rusia melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina 24 Februari 2022, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan total 652 pesawat, 283 helikopter, 42.139 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.997 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS, 21.129 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.127 unit kendaraan militer pendukung dinetralisir. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari 2025 mencatat total 97 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Ukraina menyerang 18 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem pertahanan udara, sistem perang elektronik, depot amunisi, 4 sistem artileri, dan 2 pos komando Rusia di sepanjang garis depan. Di arah Kupiansk, 18 serangan penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan menangkis serangan musuh di wilayah pemukiman Petropavlivka, Pischane, Stepofanovo-Selivka, Boguslavka, Zagrizove, dan Lozova, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Musuh menyerang 8 kali ke arah 5 mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Novolubivka, Makiyivka, Yampolivka, dan ke arah Serebrianka. Di arah Pokrovski, pertahanan Ukraina menghentikan 39 serangan oleh penyerang ke arah Zelenipol, Tarasivka, Uspenivka, Yelizavetivka, Vodiany Drugi, Mirolyubivka, Promeni, Kotliarivka, Oleksivka, Daci dan Ulakli. Di arah Novopavlivke, pasukan pertahanan memukul mundur 1 serangan musuh di wilayah Konstantinopol. Di arah Kursk selama sehari terakhir, pasukan pembela kami berhasil memukul mundur 12 serangan musuh meluncurkan 383 peluru artileri, 2 diantaranya berasal dari sistem peluncur roket ganda, melancarkan 33 serangan udara dan menjatuhkan 43 kabupaten, tambah staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia menggempur posisi Ukraina di arah Kharkiv dengan tank. Awak tank T-72B3M dari Korps Tentara Kelompok Pasukan Utara melaksanakan misi tempur dengan efektif. Mereka memberikan dukungan kepada unit serbu Rusia dari posisi tertutup, menunjukkan koordinasi situasi yang menantang. Dalam rekaman video yang dipublikasikan militer Rusia 3 Februari, awak tank menetralisir pos komando peleton, gudang amunisi, serta beberapa peralatan tempur milik Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan peluru pecahan ledak, HIFRAK, yang dirancang untuk meminimalkan risiko kerusakan yang tidak perlu di area sekitarnya. Rekaman yang beredar menunjukkan bagaimana awak tank T-72B3M bekerja. Mereka melakukan serangkaian tembakan dengan presisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Выслеживаем птичек, дают координаты и работаем. Пункты управления БПЛА, тяжелая артиллерия тоже попадается, также грады. Сегодня была цель, пункт управления БПЛА, отработали на 5, уничтожили, вернулись обратно, все нормально.
Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman peluncur granat otomatis AGS-17 Flame menggempur posisi musuh. Peluncur granat otomatis AGS-17 Flame dirancang untuk menghancurkan personel musuh dan menembakkan senjata yang terletak di luar tempat perlindungan, di parit terbuka, dan di balik lipatan alami medan. Awak AGS-17 berhasil melaksanakan misi tempur yang ditugaskan di zona operasi khusus, memberikan dukungan tembakan yang kuat kepada pesawat serang kami setiap hari. Pemuatan otomatis, laju tembakan tinggi, hingga 400 peluru per menit, jarak bidik hingga 1.700 meter dan hampir, kaliber artileri, 30 mm, dengan dukungan senjata ini, bahkan unit senapan bermotor kecil mampu menekan superior musuh, demikian keterangan videonya. Satu lagi wilayah Ukraina di Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman pembebasan wilayah Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Dalam operasi ofensif, detasemen penyerangan divisi senapan bermotor pengawal ke-27 sebagai bagian dari kelompok pasukan Sens Rusia melancarkan serangan. Terbuka area yang dilindungi musuh untuk mencapai Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Sebuah kelompok pelindung yang melindungi detasemen penyerangan mengerahkan UAV penyerang untuk menyapu bersih titik tembak prajurit Ukraina, sehingga mendukung operasi ofensif. Karena tidak dapat menahan serangan unit Rusia, personel angkatan bersenjata Ukraina yang mempertahankan pemukiman tersebut tidak dapat melanjutkan pertahanan dan memilih mundur, sebagian ditawan. Angkatan bersenjata Rusia selama Januari 2025 di wilayah Krasnoarmeysk dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk sangat signifikan. Pasukan Putin merebut banyak pemukiman di Donetsk di antaranya Vozvisenka, Baranovka, Zelenoye, Kotlino, Solenoye, Novovasilevka, Nadievka, Yasenovoe, Novoandreevka, Slavanka, hingga Petropavlovka. Kurang lebih 163,96 km persegi wilayah Ukraina jatuh ke Rusia selama periode Januari 2025. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralkan formasi Ukraina di wilayah-wilayah Kursk, 2 Februari. Dalam operasi ofensif, unit-unit grup pasukan Sever Rusia menggempur kerugian pada formasi 1 Brigade Mekanik Berat, 6 Brigade Mekanik, 2 Brigade Serangan Udara, dan 1 Brigade Pertahanan Teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Ivashkovki, Lebedevka, Malayaloknya, Mihailovka, Sverlikovo, dan Sudza. 2 serangan balik yang dilancarkan oleh unit-unit musuh berhasil dipukul mundur, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menyerang personel tenaga kerja dan perangkat keras musuh di dekat Baranovka, Ivolsanskoye, Nizi, dan Hoten, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 200 tentara, 2 tank, 4 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 15 kendaraan bermotor, dan 1 senjata artileri lapangan. Sejak Ukraina menginvasi wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.770 tentara, 329 tank, 241 kendaraan tempur infanteri, 189 pengangkut personel lapis baja, 1.672 kendaraan tempur lapis baja, 1.765 kendaraan bermotor, 398 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muat. Juga 106 stasiun radar perang, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77,
9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 841.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 51 sistem artileri, 118 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.920 tank, 20.685 kendaraan tempur lapis baja, 35.798 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.589 sistem artileri, 1.268 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.911 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot bahan bakar yang digunakan Angkatan Bersenjata Ukraina, serta menyerang posisi prajurit tenaga kerja dan perangkat keras formasi bersenjata Ukraina di 153 wilayah dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara menembak jatuh 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 44 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, Rusia melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina 24 Februari 2022, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan total 652 pesawat, 283 helikopter, 42.139 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.997 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS, 21.129 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.127 unit kendaraan militer pendukung dinetralisir. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari 2025 mencatat total 97 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Ukraina menyerang 18 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem pertahanan udara, sistem perang elektronik, depot amunisi, 4 sistem artileri, dan 2 pos komando Rusia di sepanjang garis depan. Di arah Kupiansk, 18 serangan penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan menangkis serangan musuh di wilayah pemukiman Petropavlivka, Pischane, Stepofanovo-Selivka, Boguslavka, Zagrizove, dan Lozova, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Musuh menyerang 8 kali ke arah 5 mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Novolubivka, Makiivka, Yampolivka, dan ke arah Serebrianka. Di arah Pokrovski, pertahanan Ukraina menghentikan 39 serangan oleh penyerang ke arah Zelenipol, Tarasivka, Uspenivka, Yelizavetivka, Vodiany Drugi, Mirolyubivka, Promeni, Kotliarivka, Oleksivka, Daci dan Ulakli. Di arah Novopavlivke, pasukan pertahanan memukul mundur 1 serangan musuh di wilayah Konstantinopol. Di arah Kursk selama sehari terakhir, pasukan pembela kami berhasil memukul mundur 12 serangan musuh. Musuh meluncurkan 383 peluru artileri, 2 di antaranya berasal dari sistem peluncur roket ganda,
melancarkan 33 serangan udara dan menjatuhkan 43 kabupaten, tambah staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia menggempur posisi Ukraina di arah Kharkiv dengan tank. Awak tank T-72B3M dari Korps Tentara Kelompok Pasukan Utara melaksanakan misi tempur dengan efektif. Mereka memberikan dukungan kepada unit serbu Rusia dari posisi tertutup, menunjukkan koordinasi situasi yang menantang. Dalam rekaman video yang dipublikasikan militer Rusia 3 Februari, awak tank menetralisir pos komando peleton, gudang amunisi, serta beberapa peralatan tempur milik Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan peluru pecahan ledak, HIFRAK, yang dirancang untuk meminimalkan risiko kerusakan yang tidak perlu di area sekitarnya. Rekaman yang beredar menunjukkan bagaimana awak tank T-72B3M bekerja. Mereka melakukan serangkaian tembakan dengan presisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Выслеживаем с птичек, дают координаты и работаем. Пункты управления БПЛА, тяжелая артиллерия тоже попадается, также грады. Сегодня была цель, пункт управления БПЛА, отработали на пятерочку, вот, уничтожили, вернулись обратно, все нормально. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman peluncur granat otomatis AGS-17, Flame, menggempur posisi musuh. Peluncur granat otomatis AGS-17, Flame, dirancang untuk menghancurkan personel musuh dan menembakkan senjata yang terletak di luar tempat perlindungan, di parit terbuka, dan di balik lipatan alami medan. Awak AGS-17 berhasil melaksanakan misi tempur yang ditugaskan di zona operasi khusus, memberikan dukungan tembakan yang kuat kepada pesawat serang kami setiap hari. Pemuatan otomatis, laju tembakan tinggi, hingga 400 peluru per menit, jarak bidik hingga 1.700 meter dan hampir, kaliber artileri, 30 mm, dengan dukungan senjata ini, bahkan unit senapan bermotor kecil mampu menekan superior musuh, demikian keterangan videonya. Satu lagi wilayah Ukraina di Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman pembebasan wilayah Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Dalam operasi ofensif, Detasemen Penyerangan Divisi Senapan Bermotor Pengawal ke-27 sebagai bagian dari kelompok pasukan Sens Rusia melancarkan serangan. Terbuka area yang dilindungi musuh untuk mencapai Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Sebuah kelompok pelindung yang melindungi detasemen penyerangan mengerahkan UAV penyerang untuk menyapu bersih titik tembak prajurit Ukraina, sehingga mendukung operasi ofensif.
Karena tidak dapat menahan serangan unit Rusia, personel angkatan bersenjata Ukraina yang mempertahankan pemukiman tersebut tidak dapat melanjutkan pertahanan dan memilih mundur, sebagian ditawan. Angkatan bersenjata Rusia selama Januari 2025 di wilayah Krasnoarmeysk dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk sangat signifikan. Pasukan Putin merebut banyak pemukiman di Donetsk di antaranya Vozhvishenka, Baranovka, Zelenoye, Kotlino, Solenoye, Novovasilevka, Nadeevka, Yasenovoe, Novoandreevka, Slavanka, hingga Petropavlovka. Kurang lebih 163,96 km persegi wilayah Ukraina jatuh ke Rusia selama periode Januari 2025. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralkan formasi Ukraina di wilayah-wilayah Kursk, 2 Februari. Dalam operasi ofensif, unit-unit grup pasukan Sever Rusia menggempur kerugian pada formasi 1 Brigade Mekanik Berat, 6 Brigade Mekanik, 2 Brigade Serangan Udara, dan 1 Brigade Pertahanan Teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Ivashkovki, Lebedevka, Malaya Lopnya, Mihailovka, Sverlikovo, dan Sudza. 2 serangan balik yang dilancarkan oleh unit-unit musuh berhasil dipukul mundur, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menyerang personel tenaga kerja dan perangkat keras musuh di dekat Baranovka, Ivolsanskoye, Nizi, dan Hoten, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 200 tentara, 2 tank, 4 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 15 kendaraan bermotor, dan 1 senjata artileri lapangan. Sejak Ukraina menginvasi wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.770 tentara, 329 tank, 241 kendaraan tempur infanteri, 189 pengangkut personel lapis baja, 1.672 kendaraan tempur lapis baja, 1.765 kendaraan bermotor, 398 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muat. Juga 106 stasiun radar perang, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 841.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 51 sistem artileri, 118 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.920 tank, 20.685 kendaraan tempur lapis baja, 35.798 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.589 sistem artileri, 1.268 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.911 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot bahan bakar yang digunakan Angkatan Bersenjata Ukraina, serta menyerang posisi prajurit tenaga kerja dan perangkat keras formasi bersenjata Ukraina di 153 wilayah dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara menembak jatuh 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 44 kendaraan udara tak berawak sayap tetap.
Secara total, Rusia melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina 24 Februari 2022, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan total 652 pesawat, 283 helikopter, 42.139 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.997 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS, 21.129 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.127 unit kendaraan militer pendukung dinetralisir. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari 2025 mencatat total 97 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Ukraina menyerang 18 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem pertahanan udara, sistem perang elektronik, depot amunisi, 4 sistem artileri, dan 2 pos komando Rusia di sepanjang garis depan. Di arah Kupiansk, 18 serangan penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan menangkis serangan musuh di wilayah pemukiman Petropavlivka, Pischane, Stepanovo-Selivka, Boguslavka, Zagrizove, dan Lozova, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Musuh menyerang 8 kali ke arah 5 mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Novolubivka, Makiyivka, Yampolivka, dan ke arah Serebrianka. Di arah Pokrovski, pertahanan Ukraina menghentikan 39 serangan oleh penyerang ke arah Zelenipol, Tarasivka, Uspenivka, Yelizavetivka, Vodiany Drugi, Mirolyubivka, Promeni, Kotliarivka, Oleksivka, Daci dan Ulakli. Di arah Novopavlivke, pasukan pertahanan memukul mundur 1 serangan musuh di wilayah Konstantinopol. Di arah Kursk selama sehari terakhir, pasukan pembela kami berhasil memukul mundur 12 serangan musuh meluncurkan 383 peluru artileri, 2 diantaranya berasal dari sistem peluncur roket ganda, melancarkan 33 serangan udara dan menjatuhkan 43 kabupaten, tambah staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia menggempur posisi Ukraina di arah Kharkiv dengan tank. Awak tank T-72B3M dari Korps Tentara Kelompok Pasukan Utara melaksanakan misi tempur dengan efektif. Mereka memberikan dukungan kepada unit serbu Rusia dari posisi tertutup, menunjukkan koordinasi situasi yang menantang. Dalam rekaman video yang dipublikasikan militer Rusia 3 Februari, awak tank menetralisir pos komando peleton, gudang amunisi, serta beberapa peralatan tempur milik Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan peluru pecahan ledak, HIFRAK, yang dirancang untuk meminimalkan risiko kerusakan yang tidak perlu di area sekitarnya. Rekaman yang beredar menunjukkan bagaimana awak tank T-72B3M bekerja. Mereka melakukan serangkaian tembakan dengan presisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Выслеживаем птичек, дают координаты и работаем. Пункты управления БПЛА, тяжелая артиллерия тоже попадается, также грады. Сегодня была цель, пункт управления БПЛА, отработали на 5, уничтожили, вернулись обратно, все нормально.
Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman peluncur granat otomatis AGS-17 Flame menggempur posisi musuh. Peluncur granat otomatis AGS-17 Flame dirancang untuk menghancurkan personel musuh dan menembakkan senjata yang terletak di luar tempat perlindungan, di parit terbuka, dan di balik lipatan alami medan. Awak AGS-17 berhasil melaksanakan misi tempur yang ditugaskan di zona operasi khusus, memberikan dukungan tembakan yang kuat kepada pesawat serang kami setiap hari. Pemuatan otomatis, laju tembakan tinggi, hingga 400 peluru per menit, jarak bidik hingga 1.700 meter dan hampir, kaliber artileri, 30 mm, dengan dukungan senjata ini, bahkan unit senapan bermotor kecil mampu menekan superior musuh, demikian keterangan videonya. Satu lagi wilayah Ukraina di Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman pembebasan wilayah Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Dalam operasi ofensif, Detasemen Penyerangan Divisi Senapan Bermotor Pengawal ke-27 sebagai bagian dari kelompok pasukan Sens Rusia melancarkan serangan. Terbuka area yang dilindungi musuh untuk mencapai Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Sebuah kelompok pelindung yang melindungi detasemen penyerangan mengerahkan UAV penyerang untuk menyapu bersih titik tembak prajurit Ukraina, sehingga mendukung operasi ofensif. Karena tidak dapat menahan serangan unit Rusia, personel angkatan bersenjata Ukraina yang mempertahankan pemukiman tersebut tidak dapat melanjutkan pertahanan dan memilih mundur, sebagian ditawan. Angkatan bersenjata Rusia selama Januari 2025 di wilayah Krasnoarmeysk dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk sangat signifikan. Pasukan Putin merebut banyak pemukiman di Donetsk di antaranya Vozvisenka, Baranovka, Zelenoye, Kotlino, Solenoye, Novovasilevka, Nadievka, Yasenovoe, Novoandreevka, Slavanka, hingga Petropavlovka. Kurang lebih 163,96 km persegi wilayah Ukraina jatuh ke Rusia selama periode Januari 2025. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralkan formasi Ukraina di wilayah-wilayah Kursk, 2 Februari. Dalam operasi ofensif, unit-unit grup pasukan Sever Rusia menggempur kerugian pada formasi 1 Brigade Mekanik Berat, 6 Brigade Mekanik, 2 Brigade Serangan Udara, dan 1 Brigade Pertahanan Teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Ivashkovki, Lebedevka, Malayaloknya, Mihailovka, Sverlikovo, dan Sudza. 2 serangan balik yang dilancarkan oleh unit-unit musuh berhasil dipukul mundur, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menyerang personel tenaga kerja dan perangkat keras musuh di dekat Baranovka, Ivolsanskoye, Nizi, dan Hoten, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 200 tentara, 2 tank, 4 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 15 kendaraan bermotor, dan 1 senjata artileri lapangan. Sejak Ukraina menginvasi wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.770 tentara, 329 tank, 241 kendaraan tempur infanteri, 189 pengangkut personel lapis baja, 1.672 kendaraan tempur lapis baja, 1.765 kendaraan bermotor, 398 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muat. Juga 106 stasiun radar perang, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77,
9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 841.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 51 sistem artileri, 118 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.920 tank, 20.685 kendaraan tempur lapis baja, 35.798 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.589 sistem artileri, 1.268 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.911 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot bahan bakar yang digunakan Angkatan Bersenjata Ukraina, serta menyerang posisi prajurit tenaga kerja dan perangkat keras formasi bersenjata Ukraina di 153 wilayah dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara menembak jatuh 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 44 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, Rusia melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina 24 Februari 2022, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan total 652 pesawat, 283 helikopter, 42.139 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.997 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS, 21.129 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.127 unit kendaraan militer pendukung dinetralisir. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari 2025 mencatat total 97 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Ukraina menyerang 18 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem pertahanan udara, sistem perang elektronik, depot amunisi, 4 sistem artileri, dan 2 pos komando Rusia di sepanjang garis depan. Di arah Kupiansk, 18 serangan penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan menangkis serangan musuh di wilayah pemukiman Petropavlivka, Pischane, Stepanovo-Selivka, Boguslavka, Zagrizove, dan Lozova, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Musuh menyerang 8 kali ke arah 5 mencoba maju di dekat Novoihorivka, Novolubivka, Makiivka, Yampolivka, dan ke arah Serebrianka. Di arah Pokrovski, pertahanan Ukraina menghentikan 39 serangan oleh penyerang ke arah Zelenipol, Tarasivka, Uspenivka, Yelizavetivka, Vodiany Drugi, Mirolyubivka, Promeni, Kotliarivka, Oleksiivka, Daci dan Ulakli. Di arah Novopavlivke, pasukan pertahanan memukul mundur 1 serangan musuh di wilayah Konstantinopol. Di arah Kursk selama sehari terakhir, pasukan pembela kami berhasil memukul mundur 12 serangan musuh meluncurkan 383 peluru artileri, 2 diantaranya berasal dari sistem peluncur roket ganda,
melancarkan 33 serangan udara dan menjatuhkan 43 kabupaten, tambah staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia menggempur posisi Ukraina di arah Kharkiv dengan tank. Awak tank T-72B3M dari Korps Tentara Kelompok Pasukan Utara melaksanakan misi tempur dengan efektif. Mereka memberikan dukungan kepada unit serbu Rusia dari posisi tertutup, menunjukkan koordinasi situasi yang menantang. Dalam rekaman video yang dipublikasikan militer Rusia 3 Februari, awak tank menetralisir pos komando peleton, gudang amunisi, serta beberapa peralatan tempur milik Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan peluru pecahan ledak, HIFRAK, yang dirancang untuk meminimalkan risiko kerusakan yang tidak perlu di area sekitarnya. Rekaman yang beredar menunjukkan bagaimana awak tank T-72B3M bekerja. Mereka melakukan serangkaian tembakan dengan presisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Выслеживаем с птичек, дают координаты и работаем. Пункты управления БПЛА, тяжелая артиллерия тоже попадается, также грады. Сегодня была цель, пункт управления БПЛА, отработали на пятерочку, уничтожили, вернулись обратно, все нормально. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman peluncur granat otomatis AGS-17, Flame, menggempur posisi musuh. Peluncur granat otomatis AGS-17, Flame, dirancang untuk menghancurkan personel musuh dan menembakkan senjata yang terletak di luar tempat perlindungan, di parit terbuka, dan di balik lipatan alami medan. Awak AGS-17 berhasil melaksanakan misi tempur yang ditugaskan di zona operasi khusus, memberikan dukungan tembakan yang kuat kepada pesawat serang kami setiap hari. Pemuatan otomatis, laju tembakan tinggi, hingga 400 peluru per menit, jarak bidik hingga 1.700 meter dan hampir, kaliber artileri, 30 mm, dengan dukungan senjata ini, bahkan unit senapan bermotor kecil mampu menekan superior musuh, demikian keterangan videonya. Satu lagi wilayah Ukraina di Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman pembebasan wilayah Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Dalam operasi ofensif, detasemen penyerangan divisi senapan bermotor pengawal ke-27 sebagai bagian dari kelompok pasukan Sens Rusia melancarkan serangan. Terbuka area yang dilindungi musuh untuk mencapai Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Sebuah kelompok pelindung yang melindungi detasemen penyerangan mengerahkan UAV penyerang untuk menyapu bersih titik tembak prajurit Ukraina, sehingga mendukung operasi ofensif.
Karena tidak dapat menahan serangan unit Rusia, personel angkatan bersenjata Ukraina yang mempertahankan pemukiman tersebut tidak dapat melanjutkan pertahanan dan memilih mundur, sebagian ditawan. Angkatan bersenjata Rusia selama Januari 2025 di wilayah Krasnoarmeysk dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk sangat signifikan. Pasukan Putin merebut banyak pemukiman di Donetsk di antaranya Vozvysenka, Baranovka, Zelenoye, Kotlino, Solenoye, Novovasilevka, Nadeevka, Yasenovoe, Novoandreevka, Slavanka, hingga Petropavlovka. Kurang lebih 163,96 km persegi wilayah Ukraina jatuh ke Rusia selama periode Januari 2025. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralkan formasi Ukraina di wilayah-wilayah Kursk, 2 Februari. Dalam operasi ofensif, unit-unit grup pasukan Sever Rusia menggempur kerugian pada formasi 1 Brigade Mekanik Berat, 6 Brigade Mekanik, 2 Brigade Serangan Udara, dan 1 Brigade Pertahanan Teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Ivashkovki, Lebedevka, Malayaloknya, Mihailovka, Sverlikovo, dan Sudza. 2 serangan balik yang dilancarkan oleh unit-unit musuh berhasil dipukul mundur, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menyerang personel tenaga kerja dan perangkat keras musuh di dekat Baranovka, Ivolsanskoye, Nizi, dan Hoten, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 200 tentara, 2 tank, 4 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 15 kendaraan bermotor, dan 1 senjata artileri lapangan. Sejak Ukraina menginvasi wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.770 tentara, 329 tank, 241 kendaraan tempur infanteri, 189 pengangkut personel lapis baja, 1.672 kendaraan tempur lapis baja, 1.765 kendaraan bermotor, 398 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muat. Juga 106 stasiun radar perang, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 841.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 51 sistem artileri, 118 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.920 tank, 20.685 kendaraan tempur lapis baja, 35.798 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.589 sistem artileri, 1.268 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.911 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot bahan bakar yang digunakan Angkatan Bersenjata Ukraina, serta menyerang posisi prajurit tenaga kerja dan perangkat keras formasi bersenjata Ukraina di 153 wilayah dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara menembak jatuh 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 44 kendaraan udara tak berawak sayap tetap.
Secara total, Rusia melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina 24 Februari 2022, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan total 652 pesawat, 283 helikopter, 42.139 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.997 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS, 21.129 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.127 unit kendaraan militer pendukung dinetralisir. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari 2025 mencatat total 97 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Ukraina menyerang 18 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem pertahanan udara, sistem perang elektronik, depot amunisi, 4 sistem artileri, dan 2 pos komando Rusia di sepanjang garis depan. Di arah Kupiansk, 18 serangan penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan menangkis serangan musuh di wilayah pemukiman Petropavlivka, Pischane, Stepovanovoselivka, Boguslavka, Zagrizove, dan Lozova, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Musuh menyerang 8 kali ke arah 5 mencoba maju di dekat Novoihorivka, Novolubivka, Makiivka, Yampolivka, dan ke arah Serebrianka. Di arah Pokrovski, pertahanan Ukraina menghentikan 39 serangan oleh penyerang ke arah Zelenipol, Tarasivka, Uspenivka, Yelizavetivka, Vodiany Drugi, Mirolyubivka, Promeni, Kotliarivka, Oleksivka, Daci dan Ulakli. Di arah Novopavlivke, pasukan pertahanan memukul mundur 1 serangan musuh di wilayah Konstantinopol. Di arah Kursk selama sehari terakhir, pasukan pembela kami berhasil memukul mundur 12 serangan musuh meluncurkan 383 peluru artileri, 2 diantaranya berasal dari sistem peluncur roket ganda, melancarkan 33 serangan udara dan menjatuhkan 43 kabupaten, tambah staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia menggempur posisi Ukraina di arah Kharkiv dengan tank. Awak tank T-72B3M dari Korps Tentara Kelompok Pasukan Utara melaksanakan misi tempur dengan efektif. Mereka memberikan dukungan kepada unit serbu Rusia dari posisi tertutup, menunjukkan koordinasi situasi yang menantang. Dalam rekaman video yang dipublikasikan militer Rusia 3 Februari, awak tank menetralisir pos komando peleton, gudang amunisi, serta beberapa peralatan tempur milik Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan peluru pecahan ledak, HIFRAK, yang dirancang untuk meminimalkan risiko kerusakan yang tidak perlu di area sekitarnya. Rekaman yang beredar menunjukkan bagaimana awak tank T-72B3M bekerja. Mereka melakukan serangkaian tembakan dengan presisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Выслеживаем птичек, дают координаты и работаем. Пункты управления БПЛА, тяжелая артиллерия тоже попадается, также грады. Сегодня была цель, пункт управления БПЛА, отработали на 5, уничтожили, вернулись обратно, все нормально.
Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman peluncur granat otomatis AGS-17 Flame menggempur posisi musuh. Peluncur granat otomatis AGS-17 Flame dirancang untuk menghancurkan personel musuh dan menembakkan senjata yang terletak di luar tempat perlindungan, di parit terbuka, dan di balik lipatan alami medan. Awak AGS-17 berhasil melaksanakan misi tempur yang ditugaskan di zona operasi khusus, memberikan dukungan tembakan yang kuat kepada pesawat serang kami setiap hari. Pemuatan otomatis, laju tembakan tinggi, hingga 400 peluru per menit, jarak bidik hingga 1.700 meter dan hampir, kaliber artileri, 30 mm, dengan dukungan senjata ini, bahkan unit senapan bermotor kecil mampu menekan superior musuh, demikian keterangan videonya. Satu lagi wilayah Ukraina di Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman pembebasan wilayah Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Dalam operasi ofensif, Detasemen Penyerangan Divisi Senapan Bermotor Pengawal ke-27 sebagai bagian dari kelompok pasukan Sens Rusia melancarkan serangan. Terbuka area yang dilindungi musuh untuk mencapai Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Sebuah kelompok pelindung yang melindungi detasemen penyerangan mengerahkan UAV penyerang untuk menyapu bersih titik tembak prajurit Ukraina, sehingga mendukung operasi ofensif. Karena tidak dapat menahan serangan unit Rusia, personel angkatan bersenjata Ukraina yang mempertahankan pemukiman tersebut tidak dapat melanjutkan pertahanan dan memilih mundur, sebagian ditawan. Angkatan bersenjata Rusia selama Januari 2025 di wilayah Krasnoarmeysk dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk sangat signifikan. Pasukan Putin merebut banyak pemukiman di Donetsk di antaranya Vozvisenka, Baranovka, Zelenoye, Kotlino, Solenoye, Novovasilevka, Nadievka, Yasenovoe, Novoandreevka, Slavanka, hingga Petropavlovka. Kurang lebih 163,96 km persegi wilayah Ukraina jatuh ke Rusia selama periode Januari 2025. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralkan formasi Ukraina di wilayah-wilayah Kursk, 2 Februari. Dalam operasi ofensif, unit-unit grup pasukan Sever Rusia menggempur kerugian pada formasi 1 Brigade Mekanik Berat, 6 Brigade Mekanik, 2 Brigade Serangan Udara, dan 1 Brigade Pertahanan Teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Ivashkovki, Lebedevka, Malayaloknya, Mihailovka, Sverlikovo, dan Sudza. 2 serangan balik yang dilancarkan oleh unit-unit musuh berhasil dipukul mundur, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menyerang personel tenaga kerja dan perangkat keras musuh di dekat Baranovka, Ivolsanskoye, Nizi, dan Hoten, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 200 tentara, 2 tank, 4 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 15 kendaraan bermotor, dan 1 senjata artileri lapangan. Sejak Ukraina menginvasi wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.770 tentara, 329 tank, 241 kendaraan tempur infanteri, 189 pengangkut personel lapis baja, 1.672 kendaraan tempur lapis baja, 1.765 kendaraan bermotor, 398 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muat. Juga 106 stasiun radar perang, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77,
9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 841.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 51 sistem artileri, 118 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.920 tank, 20.685 kendaraan tempur lapis baja, 35.798 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.589 sistem artileri, 1.268 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.911 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot bahan bakar yang digunakan Angkatan Bersenjata Ukraina, serta menyerang posisi prajurit tenaga kerja dan perangkat keras formasi bersenjata Ukraina di 153 wilayah dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara menembak jatuh 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 44 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, Rusia melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina 24 Februari 2022, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan total 652 pesawat, 283 helikopter, 42.139 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.997 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS, 21.129 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.127 unit kendaraan militer pendukung dinetralisir. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari 2025 mencatat total 97 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Ukraina menyerang 18 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem pertahanan udara, sistem perang elektronik, depot amunisi, 4 sistem artileri, dan 2 pos komando Rusia di sepanjang garis depan. Di arah Kupiansk, 18 serangan penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan menangkis serangan musuh di wilayah pemukiman Petropavlivka, Pischane, Stepofanovo-Selivka, Boguslavka, Zagrizove, dan Lozova, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Musuh menyerang 8 kali ke arah 5 mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Novolubivka, Makiyivka, Yampolivka, dan ke arah Serebrianka. Di arah Pokrovski, pertahanan Ukraina menghentikan 39 serangan oleh penyerang ke arah Zelenipol, Tarasivka, Uspenivka, Yelizavetivka, Vodiany Drugi, Mirolyubivka, Promeni, Kotliarivka, Oleksivka, Daci dan Ulakli. Di arah Novopavlivke, pasukan pertahanan memukul mundur 1 serangan musuh di wilayah Konstantinopol. Di arah Kursk selama sehari terakhir, pasukan pembela kami berhasil memukul mundur 12 serangan musuh meluncurkan 383 peluru artileri, 2 diantaranya berasal dari sistem peluncur roket ganda,
melancarkan 33 serangan udara dan menjatuhkan 43 kabupaten, tambah staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia menggempur posisi Ukraina di arah Kharkiv dengan tank. Awak tank T-72B3M dari Korps Tentara Kelompok Pasukan Utara melaksanakan misi tempur dengan efektif. Mereka memberikan dukungan kepada unit serbu Rusia dari posisi tertutup, menunjukkan koordinasi situasi yang menantang. Dalam rekaman video yang dipublikasikan militer Rusia 3 Februari, awak tank menetralisir pos komando peleton, gudang amunisi, serta beberapa peralatan tempur milik Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan peluru pecahan ledak, HIFRAK, yang dirancang untuk meminimalkan risiko kerusakan yang tidak perlu di area sekitarnya. Rekaman yang beredar menunjukkan bagaimana awak tank T-72B3M bekerja. Mereka melakukan serangkaian tembakan dengan presisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Выслеживаем птичек, дают координаты и работаем. Пункты управления БПЛА, тяжелая артиллерия тоже попадается, также грады. Сегодня была цель, пункт управления БПЛА, отработали на пятерочку, уничтожили, вернулись обратно, все нормально. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman peluncur granat otomatis AGS-17, Flame, menggempur posisi musuh. Peluncur granat otomatis AGS-17, Flame, dirancang untuk menghancurkan personel musuh dan menembakkan senjata yang terletak di luar tempat perlindungan, di parit terbuka, dan di balik lipatan alami medan. Awak AGS-17 berhasil melaksanakan misi tempur yang ditugaskan di zona operasi khusus, memberikan dukungan tembakan yang kuat kepada pesawat serang kami setiap hari. Pemuatan otomatis, laju tembakan tinggi, hingga 400 peluru per menit, jarak bidik hingga 1.700 meter dan hampir, kaliber artileri, 30 mm, dengan dukungan senjata ini, bahkan unit senapan bermotor kecil mampu menekan superior musuh, demikian keterangan videonya. Satu lagi wilayah Ukraina di Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman pembebasan wilayah Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Dalam operasi ofensif, detasemen penyerangan divisi senapan bermotor pengawal ke-27 sebagai bagian dari kelompok pasukan Sens Rusia melancarkan serangan. Terbuka area yang dilindungi musuh untuk mencapai Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Sebuah kelompok pelindung yang melindungi detasemen penyerangan mengerahkan UAV penyerang untuk menyapu bersih titik tembak prajurit Ukraina, sehingga mendukung operasi ofensif.
Karena tidak dapat menahan serangan unit Rusia, personel angkatan bersenjata Ukraina yang mempertahankan pemukiman tersebut tidak dapat melanjutkan pertahanan dan memilih mundur, sebagian ditawan. Angkatan bersenjata Rusia selama Januari 2025 di wilayah Krasnoarmeysk dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk sangat signifikan. Pasukan Putin merebut banyak pemukiman di Donetsk di antaranya Vozhvisenka, Baranovka, Zelenoye, Kotlino, Solenoye, Novovasilevka, Nadievka, Yasenovoe, Novoandreevka, Slavanka, hingga Petropavlovka. Kurang lebih 163,96 km persegi wilayah Ukraina jatuh ke Rusia selama periode Januari 2025. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralkan formasi Ukraina di wilayah-wilayah Kursk, 2 Februari. Dalam operasi ofensif, unit-unit grup pasukan Sever Rusia menggempur kerugian pada formasi 1 Brigade Mekanik Berat, 6 Brigade Mekanik, 2 Brigade Serangan Udara, dan 1 Brigade Pertahanan Teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Ivashkovki, Lebedevka, Malayaloknya, Mihailovka, Sverlikovo, dan Sudza. 2 serangan balik yang dilancarkan oleh unit-unit musuh berhasil dipukul mundur, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menyerang personel tenaga kerja dan perangkat keras musuh di dekat Baranovka, Ivolsanskoye, Nizi, dan Hoten, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 200 tentara, 2 tank, 4 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 15 kendaraan bermotor, dan 1 senjata artileri lapangan. Sejak Ukraina menginvasi wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.770 tentara, 329 tank, 241 kendaraan tempur infanteri, 189 pengangkut personel lapis baja, 1.672 kendaraan tempur lapis baja, 1.765 kendaraan bermotor, 398 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muat. Juga 106 stasiun radar perang, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 841.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 51 sistem artileri, 118 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.920 tank, 20.685 kendaraan tempur lapis baja, 35.798 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.589 sistem artileri, 1.268 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.911 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot bahan bakar yang digunakan Angkatan Bersenjata Ukraina, serta menyerang posisi prajurit tenaga kerja dan perangkat keras formasi bersenjata Ukraina di 153 wilayah dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara menembak jatuh 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 44 kendaraan udara tak berawak sayap tetap.
Secara total, Rusia melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina 24 Februari 2022, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan total 652 pesawat, 283 helikopter, 42.139 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.997 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS, 21.129 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.127 unit kendaraan militer pendukung dinetralisir. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari 2025 mencatat total 97 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Ukraina menyerang 18 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem pertahanan udara, sistem perang elektronik, depot amunisi, 4 sistem artileri, dan 2 pos komando Rusia di sepanjang garis depan. Di arah Kupiansk, 18 serangan penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan menangkis serangan musuh di wilayah pemukiman Petropavlivka, Pischane, Stepofanovo-Selivka, Boguslavka, Zagrizove, dan Lozova, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Musuh menyerang 8 kali ke arah 5 mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Novolubivka, Makiivka, Yampolivka, dan ke arah Serebrianka. Di arah Pokrovski, pertahanan Ukraina menghentikan 39 serangan oleh penyerang ke arah Zelenipol, Tarasivka, Uspenivka, Yelizavetivka, Vodiany Drugi, Mirolyubivka, Promeni, Kotliarivka, Oleksivka, Daci dan Ulakli. Di arah Novopavlivke, pasukan pertahanan memukul mundur 1 serangan musuh di wilayah Konstantinopol. Di arah Kursk selama sehari terakhir, pasukan pembela kami berhasil memukul mundur 12 serangan musuh, meluncurkan 383 peluru artileri, 2 diantaranya berasal dari sistem peluncur roket ganda, melancarkan 33 serangan udara dan menjatuhkan 43 kabupaten, tambah staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia menggempur posisi Ukraina di arah Kharkiv dengan tank. Awak tank T-72B3M dari Korps Tentara Kelompok Pasukan Utara melaksanakan misi tempur dengan efektif. Mereka memberikan dukungan kepada unit serbu Rusia dari posisi tertutup, menunjukkan koordinasi situasi yang menantang. Dalam rekaman video yang dipublikasikan militer Rusia 3 Februari, awak tank menetralisir pos komando peleton, gudang amunisi, serta beberapa peralatan tempur milik Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan peluru pecahan ledak, HIFRAK, yang dirancang untuk meminimalkan risiko kerusakan yang tidak perlu di area sekitarnya. Rekaman yang beredar menunjukkan bagaimana awak tank T-72B3M bekerja. Mereka melakukan serangkaian tembakan dengan presisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Выслеживаем птичек, дают координаты и работаем. Пункты управления БПЛА, тяжелая артиллерия тоже попадается, также грады. Сегодня была цель, пункт управления БПЛА, отработали на 5, уничтожили, вернулись обратно, все нормально.
Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman peluncur granat otomatis AGS-17 Flame menggempur posisi musuh. Peluncur granat otomatis AGS-17 Flame dirancang untuk menghancurkan personel musuh dan menembakkan senjata yang terletak di luar tempat perlindungan, di parit terbuka, dan di balik lipatan alami medan. Awak AGS-17 berhasil melaksanakan misi tempur yang ditugaskan di zona operasi khusus, memberikan dukungan tembakan yang kuat kepada pesawat serang kami setiap hari. Pemuatan otomatis, laju tembakan tinggi, hingga 400 peluru per menit, jarak bidik hingga 1.700 meter dan hampir, kaliber artileri, 30 mm, dengan dukungan senjata ini, bahkan unit senapan bermotor kecil mampu menekan superior musuh, demikian keterangan videonya. Satu lagi wilayah Ukraina di Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman pembebasan wilayah Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Dalam operasi ofensif, Detasemen Penyerangan Divisi Senapan Bermotor Pengawal ke-27 sebagai bagian dari kelompok pasukan Sens Rusia melancarkan serangan. Terbuka area yang dilindungi musuh untuk mencapai Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Sebuah kelompok pelindung yang melindungi detasemen penyerangan mengerahkan UAV penyerang untuk menyapu bersih titik tembak prajurit Ukraina, sehingga mendukung operasi ofensif. Karena tidak dapat menahan serangan unit Rusia, personel angkatan bersenjata Ukraina yang mempertahankan pemukiman tersebut tidak dapat melanjutkan pertahanan dan memilih mundur, sebagian ditawan. Angkatan bersenjata Rusia selama Januari 2025 di wilayah Krasnoarmeysk dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk sangat signifikan. Pasukan Putin merebut banyak pemukiman di Donetsk di antaranya Vozvysenka, Baranovka, Zelenoye, Kotlino, Solenoye, Novovasilevka, Nadievka, Yasenovoe, Novoandreevka, Slavanka, hingga Petropavlovka. Kurang lebih 163,96 km persegi wilayah Ukraina jatuh ke Rusia selama periode Januari 2025. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralkan formasi Ukraina di wilayah-wilayah Kursk, 2 Februari. Dalam operasi ofensif, unit-unit grup pasukan Sever Rusia menggempur kerugian pada formasi 1 Brigade Mekanik Berat, 6 Brigade Mekanik, 2 Brigade Serangan Udara, dan 1 Brigade Pertahanan Teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Ivashkovki, Lebedevka, Malayaloknya, Mihailovka, Sverlikovo, dan Sudza. 2 serangan balik yang dilancarkan oleh unit-unit musuh berhasil dipukul mundur, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menyerang personel tenaga kerja dan perangkat keras musuh di dekat Baranovka, Ivolsanskoye, Nizi, dan Hoten, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 200 tentara, 2 tank, 4 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 15 kendaraan bermotor, dan 1 senjata artileri lapangan. Sejak Ukraina menginvasi wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.770 tentara, 329 tank, 241 kendaraan tempur infanteri, 189 pengangkut personel lapis baja, 1.672 kendaraan tempur lapis baja, 1.765 kendaraan bermotor, 398 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muat. Juga 106 stasiun radar perang, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77,
9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 841.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 51 sistem artileri, 118 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.920 tank, 20.685 kendaraan tempur lapis baja, 35.798 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.589 sistem artileri, 1.268 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.911 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot bahan bakar yang digunakan Angkatan Bersenjata Ukraina, serta menyerang posisi prajurit tenaga kerja dan perangkat keras formasi bersenjata Ukraina di 153 wilayah dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara menembak jatuh 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 44 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, Rusia melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina 24 Februari 2022, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan total 652 pesawat, 283 helikopter, 42.139 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.997 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS, 21.129 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.127 unit kendaraan militer pendukung dinetralisir. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari 2025 mencatat total 97 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Ukraina menyerang 18 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem pertahanan udara, sistem perang elektronik, depot amunisi, 4 sistem artileri, dan 2 pos komando Rusia di sepanjang garis depan. Di arah Kupiansk, 18 serangan penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan menangkis serangan musuh di wilayah pemukiman Petropavlivka, Pischane, Stepanovo-Selivka, Boguslavka, Zagrizove, dan Lozova, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Musuh menyerang 8 kali ke arah 5 mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Novolubivka, Makiyivka, Yampolivka, dan ke arah Serebrianka. Di arah Pokrovski, pertahanan Ukraina menghentikan 39 serangan oleh penyerang ke arah Zelenipol, Tarasivka, Uspenivka, Yelizavetivka, Vodiany Drugi, Mirolyubivka, Promeni, Kotliarivka, Oleksivka, Daci dan Ulakli. Di arah Novopavlivke, pasukan pertahanan memukul mundur 1 serangan musuh di wilayah Konstantinopol. Di arah Kursk selama sehari terakhir, pasukan pembela kami berhasil memukul mundur 12 serangan musuh meluncurkan 383 peluru artileri, 2 diantaranya berasal dari sistem peluncur roket ganda,
melancarkan 33 serangan udara dan menjatuhkan 43 kabupaten, tambah staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia menggempur posisi Ukraina di arah Kharkiv dengan tank. Awak tank T-72B3M dari Korps Tentara Kelompok Pasukan Utara melaksanakan misi tempur dengan efektif. Mereka memberikan dukungan kepada unit serbu Rusia dari posisi tertutup, menunjukkan koordinasi situasi yang menantang. Dalam rekaman video yang dipublikasikan militer Rusia 3 Februari, awak tank menetralisir pos komando peleton, gudang amunisi, serta beberapa peralatan tempur milik Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan peluru pecahan ledak, HIFRAK, yang dirancang untuk meminimalkan risiko kerusakan yang tidak perlu di area sekitarnya. Rekaman yang beredar menunjukkan bagaimana awak tank T-72B3M bekerja. Mereka melakukan serangkaian tembakan dengan presisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Выслеживаем с птичек, дают координаты и работаем. Пункты управления БПЛА, тяжелая артиллерия тоже попадается, также грады. Сегодня была цель, пункт управления БПЛА, отработали на пятерочку, вот, уничтожили, вернулись обратно, все нормально. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman peluncur granat otomatis AGS-17, Flame, menggempur posisi musuh. Peluncur granat otomatis AGS-17, Flame, dirancang untuk menghancurkan personel musuh dan menembakkan senjata yang terletak di luar tempat perlindungan, di parit terbuka, dan di balik lipatan alami medan. Awak AGS-17 berhasil melaksanakan misi tempur yang ditugaskan di zona operasi khusus, memberikan dukungan tembakan yang kuat kepada pesawat serang kami setiap hari. Pemuatan otomatis, laju tembakan tinggi, hingga 400 peluru per menit, jarak bidik hingga 1.700 meter dan hampir, kaliber artileri, 30 mm, dengan dukungan senjata ini, bahkan unit senapan bermotor kecil mampu menekan superior musuh, demikian keterangan videonya. Satu lagi wilayah Ukraina di Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman pembebasan wilayah Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Dalam operasi ofensif, Detasemen Penyerangan Divisi Senapan Bermotor Pengawal ke-27 sebagai bagian dari kelompok pasukan Sens Rusia melancarkan serangan. Terbuka area yang dilindungi musuh untuk mencapai Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Sebuah kelompok pelindung yang melindungi detasemen penyerangan mengerahkan UAV penyerang untuk menyapu bersih titik tembak prajurit Ukraina, sehingga mendukung operasi ofensif.
Karena tidak dapat menahan serangan unit Rusia, personel angkatan bersenjata Ukraina yang mempertahankan pemukiman tersebut tidak dapat melanjutkan pertahanan dan memilih mundur, sebagian ditawan. Angkatan bersenjata Rusia selama Januari 2025 di wilayah Krasnoarmeysk dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk sangat signifikan. Pasukan Putin merebut banyak pemukiman di Donetsk di antaranya Vozhvishenka, Baranovka, Zelenoye, Kotlino, Solenoye, Novovasilevka, Nadeevka, Yasenovoe, Novoandreevka, Slavanka, hingga Petropavlovka. Kurang lebih 163,96 km persegi wilayah Ukraina jatuh ke Rusia selama periode Januari 2025. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralkan formasi Ukraina di wilayah-wilayah Kursk, 2 Februari. Dalam operasi ofensif, unit-unit grup pasukan Sever Rusia menggempur kerugian pada formasi 1 Brigade Mekanik Berat, 6 Brigade Mekanik, 2 Brigade Serangan Udara, dan 1 Brigade Pertahanan Teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Ivashkovki, Lebedevka, Malaya Lopnya, Mihailovka, Sverlikovo, dan Sudza. 2 serangan balik yang dilancarkan oleh unit-unit musuh berhasil dipukul mundur, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menyerang personel tenaga kerja dan perangkat keras musuh di dekat Baranovka, Ivolsanskoye, Nizi, dan Hoten, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 200 tentara, 2 tank, 4 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 15 kendaraan bermotor, dan 1 senjata artileri lapangan. Sejak Ukraina menginvasi wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.770 tentara, 329 tank, 241 kendaraan tempur infanteri, 189 pengangkut personel lapis baja, 1.672 kendaraan tempur lapis baja, 1.765 kendaraan bermotor, 398 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muat. Juga 106 stasiun radar perang, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 841.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 51 sistem artileri, 118 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.920 tank, 20.685 kendaraan tempur lapis baja, 35.798 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.589 sistem artileri, 1.268 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.911 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot bahan bakar yang digunakan Angkatan Bersenjata Ukraina, serta menyerang posisi prajurit tenaga kerja dan perangkat keras formasi bersenjata Ukraina di 153 wilayah dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara menembak jatuh 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 44 kendaraan udara tak berawak sayap tetap.
Secara total, Rusia melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina 24 Februari 2022, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan total 652 pesawat, 283 helikopter, 42.139 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.997 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS, 21.129 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.127 unit kendaraan militer pendukung dinetralisir. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari 2025 mencatat total 97 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Ukraina menyerang 18 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem pertahanan udara, sistem perang elektronik, depot amunisi, 4 sistem artileri, dan 2 pos komando Rusia di sepanjang garis depan. Di arah Kupiansk, 18 serangan penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan menangkis serangan musuh di wilayah pemukiman Petropavlivka, Pischane, Stepanovo-Selivka, Boguslavka, Zagrizove, dan Lozova, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Musuh menyerang 8 kali ke arah 5 mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Novolubivka, Makiyivka, Yampolivka, dan ke arah Serebrianka. Di arah Pokrovski, pertahanan Ukraina menghentikan 39 serangan oleh penyerang ke arah Zelenipol, Tarasivka, Uspenivka, Yelizavetivka, Vodiany Drugi, Mirolyubivka, Promeni, Kotliarivka, Oleksivka, Daci dan Ulakli. Di arah Novopavlivke, pasukan pertahanan memukul mundur 1 serangan musuh di wilayah Konstantinopol. Di arah Kursk selama sehari terakhir, pasukan pembela kami berhasil memukul mundur 12 serangan musuh meluncurkan 383 peluru artileri, 2 diantaranya berasal dari sistem peluncur roket ganda, melancarkan 33 serangan udara dan menjatuhkan 43 kabupaten, tambah staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia menggempur posisi Ukraina di arah Kharkiv dengan tank. Awak tank T-72B3M dari Korps Tentara Kelompok Pasukan Utara melaksanakan misi tempur dengan efektif. Mereka memberikan dukungan kepada unit serbu Rusia dari posisi tertutup, menunjukkan koordinasi situasi yang menantang. Dalam rekaman video yang dipublikasikan militer Rusia 3 Februari, awak tank menetralisir pos komando peleton, gudang amunisi, serta beberapa peralatan tempur milik Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan peluru pecahan ledak, HIFRAK, yang dirancang untuk meminimalkan risiko kerusakan yang tidak perlu di area sekitarnya. Rekaman yang beredar menunjukkan bagaimana awak tank T-72B3M bekerja. Mereka melakukan serangkaian tembakan dengan presisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Выслеживаем птичек, дают координаты и работаем. Пункты управления БПЛА, тяжелая артиллерия тоже попадается, также грады. Сегодня была цель, пункт управления БПЛА, отработали на 5, уничтожили, вернулись обратно, все нормально.
Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman peluncur granat otomatis AGS-17 Flame menggempur posisi musuh. Peluncur granat otomatis AGS-17 Flame dirancang untuk menghancurkan personel musuh dan menembakkan senjata yang terletak di luar tempat perlindungan, di parit terbuka, dan di balik lipatan alami medan. Awak AGS-17 berhasil melaksanakan misi tempur yang ditugaskan di zona operasi khusus, memberikan dukungan tembakan yang kuat kepada pesawat serang kami setiap hari. Pemuatan otomatis, laju tembakan tinggi, hingga 400 peluru per menit, jarak bidik hingga 1.700 meter dan hampir, kaliber artileri, 30 mm, dengan dukungan senjata ini, bahkan unit senapan bermotor kecil mampu menekan superior musuh, demikian keterangan videonya. Satu lagi wilayah Ukraina di Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman pembebasan wilayah Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Dalam operasi ofensif, Detasemen Penyerangan Divisi Senapan Bermotor Pengawal ke-27 sebagai bagian dari kelompok pasukan Sens Rusia melancarkan serangan. Terbuka area yang dilindungi musuh untuk mencapai Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Sebuah kelompok pelindung yang melindungi detasemen penyerangan mengerahkan UAV penyerang untuk menyapu bersih titik tembak prajurit Ukraina, sehingga mendukung operasi ofensif. Karena tidak dapat menahan serangan unit Rusia, personel angkatan bersenjata Ukraina yang mempertahankan pemukiman tersebut tidak dapat melanjutkan pertahanan dan memilih mundur, sebagian ditawan. Angkatan bersenjata Rusia selama Januari 2025 di wilayah Krasnoarmeysk dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk sangat signifikan. Pasukan Putin merebut banyak pemukiman di Donetsk di antaranya Vozvysenka, Baranovka, Zelenoye, Kotlino, Solenoye, Novovasilevka, Nadeevka, Yasenovoe, Novoandreevka, Slavanka, hingga Petropavlovka. Kurang lebih 163,96 km persegi wilayah Ukraina jatuh ke Rusia selama periode Januari 2025. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralkan formasi Ukraina di wilayah-wilayah Kursk, 2 Februari. Dalam operasi ofensif, unit-unit grup pasukan Sever Rusia menggempur kerugian pada formasi 1 Brigade Mekanik Berat, 6 Brigade Mekanik, 2 Brigade Serangan Udara, dan 1 Brigade Pertahanan Teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Ivashkovki, Lebedevka, Malayaloknya, Mihailovka, Sverlikovo, dan Sudza. 2 serangan balik yang dilancarkan oleh unit-unit musuh berhasil dipukul mundur, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menyerang personel tenaga kerja dan perangkat keras musuh di dekat Baranovka, Ivolsanskoye, Nizi, dan Hoten, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 200 tentara, 2 tank, 4 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 15 kendaraan bermotor, dan 1 senjata artileri lapangan. Sejak Ukraina menginvasi wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.770 tentara, 329 tank, 241 kendaraan tempur infanteri, 189 pengangkut personel lapis baja, 1.672 kendaraan tempur lapis baja, 1.765 kendaraan bermotor, 398 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muat. Juga 106 stasiun radar perang, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 1
9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 841.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 51 sistem artileri, 118 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.920 tank, 20.685 kendaraan tempur lapis baja, 35.798 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.589 sistem artileri, 1.268 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.911 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot bahan bakar yang digunakan Angkatan Bersenjata Ukraina, serta menyerang posisi prajurit tenaga kerja dan perangkat keras formasi bersenjata Ukraina di 153 wilayah dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara menembak jatuh 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 44 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, Rusia melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina 24 Februari 2022, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan total 652 pesawat, 283 helikopter, 42.139 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.997 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS, 21.129 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.127 unit kendaraan militer pendukung dinetralisir. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari 2025 mencatat total 97 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Ukraina menyerang 18 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem pertahanan udara, sistem perang elektronik, depot amunisi, 4 sistem artileri, dan 2 pos komando Rusia di sepanjang garis depan. Di arah Kupiansk, 18 serangan penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan menangkis serangan musuh di wilayah pemukiman Petropavlivka, Pischane, Stepanovo-Selivka, Boguslavka, Zagrizove, dan Lozova, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Musuh menyerang 8 kali ke arah 5 mencoba maju di dekat Novoihorivka, Novolubivka, Makiyivka, Yampolivka, dan ke arah Serebrianka. Di arah Pokrovski, pertahanan Ukraina menghentikan 39 serangan oleh penyerang ke arah Zelenipol, Tarasivka, Uspenivka, Yelizavetivka, Vodiany Drugi, Mirolyubivka, Promeni, Kotliarivka, Oleksivka, Daci dan Ulakli. Di arah Novopavlivke, pasukan pertahanan memukul mundur 1 serangan musuh di wilayah Konstantinopol. Di arah Kursk selama sehari terakhir, pasukan pembela kami berhasil memukul mundur 12 serangan musuh meluncurkan 383 peluru artileri, 2 diantaranya berasal dari sistem peluncur roket ganda,
melancarkan 33 serangan udara dan menjatuhkan 43 kabupaten, tambah staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia menggempur posisi Ukraina di arah Kharkiv dengan tank. Awak tank T-72B3M dari Korps Tentara Kelompok Pasukan Utara melaksanakan misi tempur dengan efektif. Mereka memberikan dukungan kepada unit serbu Rusia dari posisi tertutup, menunjukkan koordinasi situasi yang menantang. Dalam rekaman video yang dipublikasikan militer Rusia 3 Februari, awak tank menetralisir pos komando peleton, gudang amunisi, serta beberapa peralatan tempur milik Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan peluru pecahan ledak, HIFRAK, yang dirancang untuk meminimalkan risiko kerusakan yang tidak perlu di area sekitarnya. Rekaman yang beredar menunjukkan bagaimana awak tank T-72B3M bekerja. Mereka melakukan serangkaian tembakan dengan presisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Выслеживаем с птичек, дают координаты и работаем. Пункты управления БПЛА, тяжелая артиллерия тоже попадается, также грады. Сегодня была цель, пункт управления БПЛА, отработали на пятерочку, вот, уничтожили, вернулись обратно, все нормально. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman peluncur granat otomatis AGS-17, Flame, menggempur posisi musuh. Peluncur granat otomatis AGS-17, Flame, dirancang untuk menghancurkan personel musuh dan menembakkan senjata yang terletak di luar tempat perlindungan, di parit terbuka, dan di balik lipatan alami medan. Awak AGS-17 berhasil melaksanakan misi tempur yang ditugaskan di zona operasi khusus, memberikan dukungan tembakan yang kuat kepada pesawat serang kami setiap hari. Pemuatan otomatis, laju tembakan tinggi, hingga 400 peluru per menit, jarak bidik hingga 1.700 meter dan hampir, kaliber artileri, 30 mm, dengan dukungan senjata ini, bahkan unit senapan bermotor kecil mampu menekan superior musuh, demikian keterangan videonya. Satu lagi wilayah Ukraina di Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman pembebasan wilayah Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Dalam operasi ofensif, Detasemen Penyerangan Divisi Senapan Bermotor Pengawal ke-27 sebagai bagian dari kelompok pasukan Sens Rusia melancarkan serangan. Terbuka area yang dilindungi musuh untuk mencapai Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Sebuah kelompok pelindung yang melindungi detasemen penyerangan mengerahkan UAV penyerang untuk menyapu bersih titik tembak prajurit Ukraina, sehingga mendukung operasi ofensif.
Karena tidak dapat menahan serangan unit Rusia, personel angkatan bersenjata Ukraina yang mempertahankan pemukiman tersebut tidak dapat melanjutkan pertahanan dan memilih mundur, sebagian ditawan. Angkatan bersenjata Rusia selama Januari 2025 di wilayah Krasnoarmeysk dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk sangat signifikan. Pasukan Putin merebut banyak pemukiman di Donetsk di antaranya Vozhvishenka, Baranovka, Zelenoye, Kotlino, Solenoye, Novovasilevka, Nadievka, Yasenovoe, Novoandreevka, Slavanka, hingga Petropavlovka. Kurang lebih 163,96 km persegi wilayah Ukraina jatuh ke Rusia selama periode Januari 2025. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralkan formasi Ukraina di wilayah-wilayah Kursk, 2 Februari. Dalam operasi ofensif, unit-unit grup pasukan Sever Rusia menggempur kerugian pada formasi 1 Brigade Mekanik Berat, 6 Brigade Mekanik, 2 Brigade Serangan Udara, dan 1 Brigade Pertahanan Teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Ivashkovki, Lebedevka, Malaya Lopnya, Mihailovka, Sverlikovo, dan Sudza. 2 serangan balik yang dilancarkan oleh unit-unit musuh berhasil dipukul mundur, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menyerang personel tenaga kerja dan perangkat keras musuh di dekat Baranovka, Ivolsanskoye, Nizi, dan Hoten, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 200 tentara, 2 tank, 4 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 15 kendaraan bermotor, dan 1 senjata artileri lapangan. Sejak Ukraina menginvasi wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.770 tentara, 329 tank, 241 kendaraan tempur infanteri, 189 pengangkut personel lapis baja, 1.672 kendaraan tempur lapis baja, 1.765 kendaraan bermotor, 398 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muat. Juga 106 stasiun radar perang, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 841.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 51 sistem artileri, 118 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.920 tank, 20.685 kendaraan tempur lapis baja, 35.798 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.589 sistem artileri, 1.268 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.911 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot bahan bakar yang digunakan Angkatan Bersenjata Ukraina, serta menyerang posisi prajurit tenaga kerja dan perangkat keras formasi bersenjata Ukraina di 153 wilayah dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara menembak jatuh 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 44 kendaraan udara tak berawak sayap tetap.
Secara total, Rusia melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina 24 Februari 2022, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan total 652 pesawat, 283 helikopter, 42.139 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.997 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS, 21.129 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.127 unit kendaraan militer pendukung dinetralisir. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari 2025 mencatat total 97 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Ukraina menyerang 18 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem pertahanan udara, sistem perang elektronik, depot amunisi, 4 sistem artileri, dan 2 pos komando Rusia di sepanjang garis depan. Di arah Kupiansk, 18 serangan penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan menangkis serangan musuh di wilayah pemukiman Petropavlivka, Pischane, Stepanovo-Selivka, Boguslavka, Zagrizove, dan Lozova, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Musuh menyerang 8 kali ke arah 5 mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Novolubivka, Makiyivka, Yampolivka, dan ke arah Serebrianka. Di arah Pokrovski, pertahanan Ukraina menghentikan 39 serangan oleh penyerang ke arah Zelenipol, Tarasivka, Uspenivka, Yelizavetivka, Vodiany Drugi, Mirolyubivka, Promeni, Kotliarivka, Oleksivka, Daci dan Ulakli. Di arah Novopavlivke, pasukan pertahanan memukul mundur 1 serangan musuh di wilayah Konstantinopol. Di arah Kursk selama sehari terakhir, pasukan pembela kami berhasil memukul mundur 12 serangan musuh. Musuh meluncurkan 383 peluru artileri, 2 diantaranya berasal dari sistem peluncur roket ganda, melancarkan 33 serangan udara dan menjatuhkan 43 kabupaten, tambah staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia menggempur posisi Ukraina di arah Kharkiv dengan tank. Awak tank T-72B3M dari Korps Tentara Kelompok Pasukan Utara melaksanakan misi tempur dengan efektif. Mereka memberikan dukungan kepada unit serbu Rusia dari posisi tertutup, menunjukkan koordinasi situasi yang menantang. Dalam rekaman video yang dipublikasikan militer Rusia 3 Februari, awak tank menetralisir pos komando peleton, gudang amunisi, serta beberapa peralatan tempur milik Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan peluru pecahan ledak, HIFRAK, yang dirancang untuk meminimalkan risiko kerusakan yang tidak perlu di area sekitarnya. Rekaman yang beredar menunjukkan bagaimana awak tank T-72B3M bekerja. Mereka melakukan serangkaian tembakan dengan presisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Выслеживаем птичек, дают координаты и работаем. Пункты управления БПЛА, тяжелая артиллерия тоже попадается, также грады. Сегодня была цель, пункт управления БПЛА, отработали на 5, уничтожили, вернулись обратно, все нормально.
Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman peluncur granat otomatis AGS-17 Flame menggempur posisi musuh. Peluncur granat otomatis AGS-17 Flame dirancang untuk menghancurkan personel musuh dan menembakkan senjata yang terletak di luar tempat perlindungan, di parit terbuka, dan di balik lipatan alami medan. Awak AGS-17 berhasil melaksanakan misi tempur yang ditugaskan di zona operasi khusus, memberikan dukungan tembakan yang kuat kepada pesawat serang kami setiap hari. Pemuatan otomatis, laju tembakan tinggi, hingga 400 peluru per menit, jarak bidik hingga 1.700 meter dan hampir, kaliber artileri, 30 mm, dengan dukungan senjata ini, bahkan unit senapan bermotor kecil mampu menekan superior musuh, demikian keterangan videonya. Satu lagi wilayah Ukraina di Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman pembebasan wilayah Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Dalam operasi ofensif, Detasemen Penyerangan Divisi Senapan Bermotor Pengawal ke-27 sebagai bagian dari kelompok pasukan Sens Rusia melancarkan serangan. Terbuka area yang dilindungi musuh untuk mencapai Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Sebuah kelompok pelindung yang melindungi detasemen penyerangan mengerahkan UAV penyerang untuk menyapu bersih titik tembak prajurit Ukraina, sehingga mendukung operasi ofensif. Karena tidak dapat menahan serangan unit Rusia, personel angkatan bersenjata Ukraina yang mempertahankan pemukiman tersebut tidak dapat melanjutkan pertahanan dan memilih mundur, sebagian ditawan. Angkatan bersenjata Rusia selama Januari 2025 di wilayah Krasnoarmeysk dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk sangat signifikan. Pasukan Putin merebut banyak pemukiman di Donetsk di antaranya Vozhvishenka, Baranovka, Zelenoye, Kotlino, Solenoye, Novovasilevka, Nadeevka, Yasenovoe, Novoandreevka, Slavanka, hingga Petropavlovka. Kurang lebih 163,96 km persegi wilayah Ukraina jatuh ke Rusia selama periode Januari 2025. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralkan formasi Ukraina di wilayah-wilayah Kursk, 2 Februari. Dalam operasi ofensif, unit-unit grup pasukan Sever Rusia menggempur kerugian pada formasi 1 Brigade Mekanik Berat, 6 Brigade Mekanik, 2 Brigade Serangan Udara, dan 1 Brigade Pertahanan Teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Ivashkovki, Lebedevka, Malayaloknya, Mihailovka, Sverlikovo, dan Sudza. 2 serangan balik yang dilancarkan oleh unit-unit musuh berhasil dipukul mundur, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menyerang personel tenaga kerja dan perangkat keras musuh di dekat Baranovka, Ivolsanskoye, Nizi, dan Hoten, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 200 tentara, 2 tank, 4 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 15 kendaraan bermotor, dan 1 senjata artileri lapangan. Sejak Ukraina menginvasi wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.770 tentara, 329 tank, 241 kendaraan tempur infanteri, 189 pengangkut personel lapis baja, 1.672 kendaraan tempur lapis baja, 1.765 kendaraan bermotor, 398 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muat. Juga 106 stasiun radar perang, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77,
9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 841.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 51 sistem artileri, 118 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.920 tank, 20.685 kendaraan tempur lapis baja, 35.798 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.589 sistem artileri, 1.268 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.911 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot bahan bakar yang digunakan Angkatan Bersenjata Ukraina, serta menyerang posisi prajurit tenaga kerja dan perangkat keras formasi bersenjata Ukraina di 153 wilayah dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara menembak jatuh 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 44 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, Rusia melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina 24 Februari 2022, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan total 652 pesawat, 283 helikopter, 42.139 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.997 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS, 21.129 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.127 unit kendaraan militer pendukung dinetralisir. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari 2025 mencatat total 97 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Ukraina menyerang 18 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem pertahanan udara, sistem perang elektronik, depot amunisi, 4 sistem artileri, dan 2 pos komando Rusia di sepanjang garis depan. Di arah Kupiansk, 18 serangan penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan menangkis serangan musuh di wilayah pemukiman Petropavlivka, Pischane, Stepanovo-Selivka, Boguslavka, Zagrizove, dan Lozova, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Musuh menyerang 8 kali ke arah 5 mencoba maju di dekat Novoihorivka, Novolubivka, Makiivka, Yampolivka, dan ke arah Serebrianka. Di arah Pokrovski, pertahanan Ukraina menghentikan 39 serangan oleh penyerang ke arah Zelenipol, Tarasivka, Uspenivka, Yelizavetivka, Vodiany Drugi, Mirolyubivka, Promeni, Kotliarivka, Oleksivka, Daci dan Ulakli. Di arah Novopavlivke, pasukan pertahanan memukul mundur 1 serangan musuh di wilayah Konstantinopol. Di arah Kursk selama sehari terakhir, pasukan pembela kami berhasil memukul mundur 12 serangan musuh meluncurkan 383 peluru artileri, 2 diantaranya berasal dari sistem peluncur roket ganda,
melancarkan 33 serangan udara dan menjatuhkan 43 kabupaten, tambah staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia menggempur posisi Ukraina di arah Kharkiv dengan tank. Awak tank T-72B3M dari Korps Tentara Kelompok Pasukan Utara melaksanakan misi tempur dengan efektif. Mereka memberikan dukungan kepada unit serbu Rusia dari posisi tertutup, menunjukkan koordinasi situasi yang menantang. Dalam rekaman video yang dipublikasikan militer Rusia 3 Februari, awak tank menetralisir pos komando peleton, gudang amunisi, serta beberapa peralatan tempur milik Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan peluru pecahan ledak, HIFRAK, yang dirancang untuk meminimalkan risiko kerusakan yang tidak perlu di area sekitarnya. Rekaman yang beredar menunjukkan bagaimana awak tank T-72B3M bekerja. Mereka melakukan serangkaian tembakan dengan presisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Выслеживаем с птичек, дают координаты и работаем. Пункты управления БПЛА, тяжелая артиллерия тоже попадается, также грады. Сегодня была цель, пункт управления БПЛА, отработали на пятерочку, вот, уничтожили, вернулись обратно, все нормально. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman peluncur granat otomatis AGS-17, Flame, menggempur posisi musuh. Peluncur granat otomatis AGS-17, Flame, dirancang untuk menghancurkan personel musuh dan menembakkan senjata yang terletak di luar tempat perlindungan, di parit terbuka, dan di balik lipatan alami medan. Awak AGS-17 berhasil melaksanakan misi tempur yang ditugaskan di zona operasi khusus, memberikan dukungan tembakan yang kuat kepada pesawat serang kami setiap hari. Pemuatan otomatis, laju tembakan tinggi, hingga 400 peluru per menit, jarak bidik hingga 1.700 meter dan hampir, kaliber artileri, 30 mm, dengan dukungan senjata ini, bahkan unit senapan bermotor kecil mampu menekan superior musuh, demikian keterangan videonya. Satu lagi wilayah Ukraina di Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman pembebasan wilayah Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Dalam operasi ofensif, detasemen penyerangan divisi senapan bermotor pengawal ke-27 sebagai bagian dari kelompok pasukan Sens Rusia melancarkan serangan. Terbuka area yang dilindungi musuh untuk mencapai Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Sebuah kelompok pelindung yang melindungi detasemen penyerangan mengerahkan UAV penyerang untuk menyapu bersih titik tembak prajurit Ukraina, sehingga mendukung operasi ofensif.
Karena tidak dapat menahan serangan unit Rusia, personel angkatan bersenjata Ukraina yang mempertahankan pemukiman tersebut tidak dapat melanjutkan pertahanan dan memilih mundur, sebagian ditawan. Angkatan bersenjata Rusia selama Januari 2025 di wilayah Krasnoarmeysk dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk sangat signifikan. Pasukan Putin merebut banyak pemukiman di Donetsk di antaranya Vozhvishenka, Baranovka, Zelenoye, Kotlino, Solenoye, Novovasilevka, Nadeevka, Yasenovoe, Novoandreevka, Slavanka, hingga Petropavlovka. Kurang lebih 163,96 km persegi wilayah Ukraina jatuh ke Rusia selama periode Januari 2025. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralkan formasi Ukraina di wilayah-wilayah Kursk, 2 Februari. Dalam operasi ofensif, unit-unit grup pasukan Sever Rusia menggempur kerugian pada formasi 1 Brigade Mekanik Berat, 6 Brigade Mekanik, 2 Brigade Serangan Udara, dan 1 Brigade Pertahanan Teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Ivashkovki, Lebedevka, Malayaloknya, Mihailovka, Sverlikovo, dan Sudza. 2 serangan balik yang dilancarkan oleh unit-unit musuh berhasil dipukul mundur, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menyerang personel tenaga kerja dan perangkat keras musuh di dekat Baranovka, Ivolsanskoye, Nizi, dan Hoten, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 200 tentara, 2 tank, 4 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 15 kendaraan bermotor, dan 1 senjata artileri lapangan. Sejak Ukraina menginvasi wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.770 tentara, 329 tank, 241 kendaraan tempur infanteri, 189 pengangkut personel lapis baja, 1.672 kendaraan tempur lapis baja, 1.765 kendaraan bermotor, 398 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muat. Juga 106 stasiun radar perang, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 841.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 51 sistem artileri, 118 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.920 tank, 20.685 kendaraan tempur lapis baja, 35.798 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.589 sistem artileri, 1.268 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.911 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot bahan bakar yang digunakan Angkatan Bersenjata Ukraina, serta menyerang posisi prajurit tenaga kerja dan perangkat keras formasi bersenjata Ukraina di 153 wilayah dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara menembak jatuh 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 44 kendaraan udara tak berawak sayap tetap.
Secara total, Rusia melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina 24 Februari 2022, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan total 652 pesawat, 283 helikopter, 42.139 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.997 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS, 21.129 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.127 unit kendaraan militer pendukung dinetralisir. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari 2025 mencatat total 97 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Ukraina menyerang 18 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem pertahanan udara, sistem perang elektronik, depot amunisi, 4 sistem artileri, dan 2 pos komando Rusia di sepanjang garis depan. Di arah Kupiansk, 18 serangan penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan menangkis serangan musuh di wilayah pemukiman Petropavlivka, Pischane, Stepofanovo-Selivka, Boguslavka, Zagrizhov, dan Lozova, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Musuh menyerang 8 kali ke arah 5 mencoba maju di dekat Novoihorivka, Novolubivka, Makiivka, Yampolivka, dan ke arah Serebrianka. Di arah Pokrovski, pertahanan Ukraina menghentikan 39 serangan oleh penyerang ke arah Zelenipol, Tarasivka, Uspenivka, Yelizavetivka, Vodiany Drugi, Mirolyubivka, Promeni, Kotliarivka, Oleksivka, Daci dan Ulakli. Di arah Novopavlivke, pasukan pertahanan memukul mundur 1 serangan musuh di wilayah Konstantinopol. Di arah Kursk selama sehari terakhir, pasukan pembela kami berhasil memukul mundur 12 serangan musuh meluncurkan 383 peluru artileri, 2 diantaranya berasal dari sistem peluncur roket ganda, melancarkan 33 serangan udara dan menjatuhkan 43 kabupaten, tambah staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia menggempur posisi Ukraina di arah Kharkiv dengan tank. Awak tank T-72B3M dari Korps Tentara Kelompok Pasukan Utara melaksanakan misi tempur dengan efektif. Mereka memberikan dukungan kepada unit serbu Rusia dari posisi tertutup, menunjukkan koordinasi situasi yang menantang. Dalam rekaman video yang dipublikasikan militer Rusia 3 Februari, awak tank menetralisir pos komando peleton, gudang amunisi, serta beberapa peralatan tempur milik Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan peluru pecahan ledak, HIFRAK, yang dirancang untuk meminimalkan risiko kerusakan yang tidak perlu di area sekitarnya. Rekaman yang beredar menunjukkan bagaimana awak tank T-72B3M bekerja. Mereka melakukan serangkaian tembakan dengan presisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Выслеживаем с птичек, дают координаты и работаем. Пункты управления БПЛА, тяжелая артиллерия тоже попадается, также грады. Сегодня была цель, пункт управления БПЛА, отработали на 5, уничтожили, вернулись обратно, все нормально.
Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman peluncur granat otomatis AGS-17 Flame menggempur posisi musuh. Peluncur granat otomatis AGS-17 Flame dirancang untuk menghancurkan personel musuh dan menembakkan senjata yang terletak di luar tempat perlindungan, di parit terbuka, dan di balik lipatan alami medan. Awak AGS-17 berhasil melaksanakan misi tempur yang ditugaskan di zona operasi khusus, memberikan dukungan tembakan yang kuat kepada pesawat serang kami setiap hari. Pemuatan otomatis, laju tembakan tinggi, hingga 400 peluru per menit, jarak bidik hingga 1.700 meter dan hampir, kaliber artileri, 30 mm, dengan dukungan senjata ini, bahkan unit senapan bermotor kecil mampu menekan superior musuh, demikian keterangan videonya. Satu lagi wilayah Ukraina di Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman pembebasan wilayah Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Dalam operasi ofensif, Detasemen Penyerangan Divisi Senapan Bermotor Pengawal ke-27 sebagai bagian dari kelompok pasukan Sens Rusia melancarkan serangan. Terbuka area yang dilindungi musuh untuk mencapai Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Sebuah kelompok pelindung yang melindungi detasemen penyerangan mengerahkan UAV penyerang untuk menyapu bersih titik tembak prajurit Ukraina, sehingga mendukung operasi ofensif. Karena tidak dapat menahan serangan unit Rusia, personel angkatan bersenjata Ukraina yang mempertahankan pemukiman tersebut tidak dapat melanjutkan pertahanan dan memilih mundur, sebagian ditawan. Angkatan bersenjata Rusia selama Januari 2025 di wilayah Krasnoarmeysk dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk sangat signifikan. Pasukan Putin merebut banyak pemukiman di Donetsk di antaranya Vozvisenka, Baranovka, Zelenoye, Kotlino, Solenoye, Novovasilevka, Nadievka, Yasenovoe, Novoandreevka, Slavanka, hingga Petropavlovka. Kurang lebih 163,96 km persegi wilayah Ukraina jatuh ke Rusia selama periode Januari 2025. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralkan formasi Ukraina di wilayah-wilayah Kursk, 2 Februari. Dalam operasi ofensif, unit-unit grup pasukan Sever Rusia menggempur kerugian pada formasi 1 Brigade Mekanik Berat, 6 Brigade Mekanik, 2 Brigade Serangan Udara, dan 1 Brigade Pertahanan Teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Ivashkovki, Lebedevka, Malayaloknya, Mihailovka, Sverlikovo, dan Sudza. 2 serangan balik yang dilancarkan oleh unit-unit musuh berhasil dipukul mundur, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menyerang personel tenaga kerja dan perangkat keras musuh di dekat Baranovka, Ivolsanskoye, Nizi, dan Hoten, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 200 tentara, 2 tank, 4 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 15 kendaraan bermotor, dan 1 senjata artileri lapangan. Sejak Ukraina menginvasi wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.770 tentara, 329 tank, 241 kendaraan tempur infanteri, 189 pengangkut personel lapis baja, 1.672 kendaraan tempur lapis baja, 1.765 kendaraan bermotor, 398 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muat. Juga 106 stasiun radar perang, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77,
9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 841.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 51 sistem artileri, 118 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.920 tank, 20.685 kendaraan tempur lapis baja, 35.798 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.589 sistem artileri, 1.268 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.911 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot bahan bakar yang digunakan Angkatan Bersenjata Ukraina, serta menyerang posisi prajurit tenaga kerja dan perangkat keras formasi bersenjata Ukraina di 153 wilayah dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara menembak jatuh 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 44 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, Rusia melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina 24 Februari 2022, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan total 652 pesawat, 283 helikopter, 42.139 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.997 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS, 21.129 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.127 unit kendaraan militer pendukung dinetralisir. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari 2025 mencatat total 97 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Ukraina menyerang 18 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem pertahanan udara, sistem perang elektronik, depot amunisi, 4 sistem artileri, dan 2 pos komando Rusia di sepanjang garis depan. Di arah Kupiansk, 18 serangan penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan menangkis serangan musuh di wilayah pemukiman Petropavlivka, Pischane, Stepofanovo-Selivka, Boguslavka, Zagrizove, dan Lozova, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Musuh menyerang 8 kali ke arah 5 mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Novolubivka, Makiyivka, Yampolivka, dan ke arah Serebrianka. Di arah Pokrovski, pertahanan Ukraina menghentikan 39 serangan oleh penyerang ke arah Zelenipol, Tarasivka, Uspenivka, Yelizavetivka, Vodiany Drugi, Mirolyubivka, Promeni, Kotliarivka, Oleksivka, Daci dan Ulakli. Di arah Novopavlivke, pasukan pertahanan memukul mundur 1 serangan musuh di wilayah Konstantinopol. Di arah Kursk selama sehari terakhir, pasukan pembela kami berhasil memukul mundur 12 serangan musuh meluncurkan 383 peluru artileri, 2 diantaranya berasal dari sistem peluncur roket ganda,
melancarkan 33 serangan udara dan menjatuhkan 43 kabupaten, tambah staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia menggempur posisi Ukraina di arah Kharkiv dengan tank. Awak tank T-72B3M dari Korps Tentara Kelompok Pasukan Utara melaksanakan misi tempur dengan efektif. Mereka memberikan dukungan kepada unit serbu Rusia dari posisi tertutup, menunjukkan koordinasi situasi yang menantang. Dalam rekaman video yang dipublikasikan militer Rusia 3 Februari, awak tank menetralisir pos komando peleton, gudang amunisi, serta beberapa peralatan tempur milik Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan peluru pecahan ledak, HIFRAK, yang dirancang untuk meminimalkan risiko kerusakan yang tidak perlu di area sekitarnya. Rekaman yang beredar menunjukkan bagaimana awak tank T-72B3M bekerja. Mereka melakukan serangkaian tembakan dengan presisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Выслеживаем с птичек, дают координаты и работаем. Пункты управления БПЛА, тяжелая артиллерия тоже попадается, также грады. Сегодня была цель, пункт управления БПЛА, отработали на пятерочку, вот, уничтожили, вернулись обратно, все нормально. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman peluncur granat otomatis AGS-17, Flame, menggempur posisi musuh. Peluncur granat otomatis AGS-17, Flame, dirancang untuk menghancurkan personel musuh dan menembakkan senjata yang terletak di luar tempat perlindungan, di parit terbuka, dan di balik lipatan alami medan. Awak AGS-17 berhasil melaksanakan misi tempur yang ditugaskan di zona operasi khusus, memberikan dukungan tembakan yang kuat kepada pesawat serang kami setiap hari. Pemuatan otomatis, laju tembakan tinggi, hingga 400 peluru per menit, jarak bidik hingga 1.700 meter dan hampir, kaliber artileri, 30 mm, dengan dukungan senjata ini, bahkan unit senapan bermotor kecil mampu menekan superior musuh, demikian keterangan videonya. Satu lagi wilayah Ukraina di Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman pembebasan wilayah Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Dalam operasi ofensif, detasemen penyerangan divisi senapan bermotor pengawal ke-27 sebagai bagian dari kelompok pasukan Sens Rusia melancarkan serangan. Terbuka area yang dilindungi musuh untuk mencapai Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Sebuah kelompok pelindung yang melindungi detasemen penyerangan mengerahkan UAV penyerang untuk menyapu bersih titik tembak prajurit Ukraina, sehingga mendukung operasi ofensif.
Karena tidak dapat menahan serangan unit Rusia, personel angkatan bersenjata Ukraina yang mempertahankan pemukiman tersebut tidak dapat melanjutkan pertahanan dan memilih mundur, sebagian ditawan. Angkatan bersenjata Rusia selama Januari 2025 di wilayah Krasnoarmeysk dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk sangat signifikan. Pasukan Putin merebut banyak pemukiman di Donetsk di antaranya Vozhvisenka, Baranovka, Zelenoye, Kotlino, Solenoye, Novovasilevka, Nadievka, Yasenovoe, Novoandreevka, Slavanka, hingga Petropavlovka. Kurang lebih 163,96 km persegi wilayah Ukraina jatuh ke Rusia selama periode Januari 2025. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralkan formasi Ukraina di wilayah-wilayah Kursk, 2 Februari. Dalam operasi ofensif, unit-unit grup pasukan Sever Rusia menggempur kerugian pada formasi 1 Brigade Mekanik Berat, 6 Brigade Mekanik, 2 Brigade Serangan Udara, dan 1 Brigade Pertahanan Teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Ivashkovki, Lebedevka, Malaya Lopnya, Mihailovka, Sverlikovo, dan Sudza. 2 serangan balik yang dilancarkan oleh unit-unit musuh berhasil dipukul mundur, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menyerang personel tenaga kerja dan perangkat keras musuh di dekat Baranovka, Ivolsanskoye, Nizi, dan Hoten, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 200 tentara, 2 tank, 4 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 15 kendaraan bermotor, dan 1 senjata artileri lapangan. Sejak Ukraina menginvasi wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.770 tentara, 329 tank, 241 kendaraan tempur infanteri, 189 pengangkut personel lapis baja, 1.672 kendaraan tempur lapis baja, 1.765 kendaraan bermotor, 398 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muat. Juga 106 stasiun radar perang, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 841.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 51 sistem artileri, 118 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.920 tank, 20.685 kendaraan tempur lapis baja, 35.798 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.589 sistem artileri, 1.268 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.911 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot bahan bakar yang digunakan Angkatan Bersenjata Ukraina, serta menyerang posisi prajurit tenaga kerja dan perangkat keras formasi bersenjata Ukraina di 153 wilayah dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara menembak jatuh 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 44 kendaraan udara tak berawak sayap tetap.
Secara total, Rusia melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina 24 Februari 2022, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan total 652 pesawat, 283 helikopter, 42.139 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.997 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS, 21.129 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.127 unit kendaraan militer pendukung dinetralisir. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari 2025 mencatat total 97 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Ukraina menyerang 18 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem pertahanan udara, sistem perang elektronik, depot amunisi, 4 sistem artileri, dan 2 pos komando Rusia di sepanjang garis depan. Di arah Kupiansk, 18 serangan penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan menangkis serangan musuh di wilayah pemukiman Petropavlivka, Pischane, Stepanovo-Selivka, Boguslavka, Zagrizove, dan Lozova, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Musuh menyerang 8 kali ke arah 5 mencoba maju di dekat Novoihorivka, Novolubivka, Makiivka, Yampolivka, dan ke arah Serebrianka. Di arah Pokrovski, pertahanan Ukraina menghentikan 39 serangan oleh penyerang ke arah Zelenipol, Tarasivka, Uspenivka, Yelizavetivka, Vodiany Drugi, Mirolyubivka, Promeni, Kotliarivka, Oleksivka, Daci dan Ulakli. Di arah Novopavlivke, pasukan pertahanan memukul mundur 1 serangan musuh di wilayah Konstantinopol. Di arah Kursk selama sehari terakhir, pasukan pembela kami berhasil memukul mundur 12 serangan musuh. Musuh meluncurkan 383 peluru artileri, 2 diantaranya berasal dari sistem peluncur roket ganda, melancarkan 33 serangan udara dan menjatuhkan 43 kabupaten, tambah staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia menggempur posisi Ukraina di arah Kharkiv dengan tank. Awak tank T-72B3M dari Korps Tentara Kelompok Pasukan Utara melaksanakan misi tempur dengan efektif. Mereka memberikan dukungan kepada unit serbu Rusia dari posisi tertutup, menunjukkan koordinasi situasi yang menantang. Dalam rekaman video yang dipublikasikan militer Rusia 3 Februari, awak tank menetralisir pos komando peleton, gudang amunisi, serta beberapa peralatan tempur milik Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan peluru pecahan ledak, HIFRAK, yang dirancang untuk meminimalkan risiko kerusakan yang tidak perlu di area sekitarnya. Rekaman yang beredar menunjukkan bagaimana awak tank T-72B3M bekerja. Mereka melakukan serangkaian tembakan dengan presisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Выслеживаем птичек, дают координаты и работаем. Пункты управления БПЛА, тяжелая артиллерия тоже попадается, также грады. Сегодня была цель, пункт управления БПЛА, отработали на 5, уничтожили, вернулись обратно, все нормально.
Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman peluncur granat otomatis AGS-17 Flame menggempur posisi musuh. Peluncur granat otomatis AGS-17 Flame dirancang untuk menghancurkan personel musuh dan menembakkan senjata yang terletak di luar tempat perlindungan, di parit terbuka, dan di balik lipatan alami medan. Awak AGS-17 berhasil melaksanakan misi tempur yang ditugaskan di zona operasi khusus, memberikan dukungan tembakan yang kuat kepada pesawat serang kami setiap hari. Pemuatan otomatis, laju tembakan tinggi, hingga 400 peluru per menit, jarak bidik hingga 1.700 meter dan hampir, kaliber artileri, 30 mm, dengan dukungan senjata ini, bahkan unit senapan bermotor kecil mampu menekan superior musuh, demikian keterangan videonya. Satu lagi wilayah Ukraina di Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman pembebasan wilayah Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Dalam operasi ofensif, Detasemen Penyerangan Divisi Senapan Bermotor Pengawal ke-27 sebagai bagian dari kelompok pasukan Sens Rusia melancarkan serangan. Terbuka area yang dilindungi musuh untuk mencapai Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Sebuah kelompok pelindung yang melindungi detasemen penyerangan mengerahkan UAV penyerang untuk menyapu bersih titik tembak prajurit Ukraina, sehingga mendukung operasi ofensif. Karena tidak dapat menahan serangan unit Rusia, personel angkatan bersenjata Ukraina yang mempertahankan pemukiman tersebut tidak dapat melanjutkan pertahanan dan memilih mundur, sebagian ditawan. Angkatan bersenjata Rusia selama Januari 2025 di wilayah Krasnoarmeysk dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk sangat signifikan. Pasukan Putin merebut banyak pemukiman di Donetsk di antaranya Vozvisenka, Baranovka, Zelenoye, Kotlino, Solenoye, Novovasilevka, Nadievka, Yasenovoe, Novoandreevka, Slavanka, hingga Petropavlovka. Kurang lebih 163,96 km persegi wilayah Ukraina jatuh ke Rusia selama periode Januari 2025. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralkan formasi Ukraina di wilayah-wilayah Kursk, 2 Februari. Dalam operasi ofensif, unit-unit grup pasukan Sever Rusia menggempur kerugian pada formasi 1 Brigade Mekanik Berat, 6 Brigade Mekanik, 2 Brigade Serangan Udara, dan 1 Brigade Pertahanan Teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Ivashkovki, Lebedevka, Malayaloknya, Mihailovka, Sverlikovo, dan Sudza. 2 serangan balik yang dilancarkan oleh unit-unit musuh berhasil dipukul mundur, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menyerang personel tenaga kerja dan perangkat keras musuh di dekat Baranovka, Ivolsanskoye, Nizi, dan Hoten, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 200 tentara, 2 tank, 4 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 15 kendaraan bermotor, dan 1 senjata artileri lapangan. Sejak Ukraina menginvasi wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.770 tentara, 329 tank, 241 kendaraan tempur infanteri, 189 pengangkut personel lapis baja, 1.672 kendaraan tempur lapis baja, 1.765 kendaraan bermotor, 398 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muat. Juga 106 stasiun radar perang, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77,
9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 841.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 51 sistem artileri, 118 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.920 tank, 20.685 kendaraan tempur lapis baja, 35.798 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.589 sistem artileri, 1.268 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.911 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot bahan bakar yang digunakan Angkatan Bersenjata Ukraina, serta menyerang posisi prajurit tenaga kerja dan perangkat keras formasi bersenjata Ukraina di 153 wilayah dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara menembak jatuh 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 44 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, Rusia melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina 24 Februari 2022, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan total 652 pesawat, 283 helikopter, 42.139 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.997 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS, 21.129 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.127 unit kendaraan militer pendukung dinetralisir. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari 2025 mencatat total 97 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Ukraina menyerang 18 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem pertahanan udara, sistem perang elektronik, depot amunisi, 4 sistem artileri, dan 2 pos komando Rusia di sepanjang garis depan. Di arah Kupiansk, 18 serangan penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan menangkis serangan musuh di wilayah pemukiman Petropavlivka, Pischane, Stepanovo-Selivka, Boguslavka, Zagrizove, dan Lozova, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Musuh menyerang 8 kali ke arah 5 mencoba maju di dekat Novoihorivka, Novolubivka, Makiyivka, Yampolivka, dan ke arah Serebrianka. Di arah Pokrovski, pertahanan Ukraina menghentikan 39 serangan oleh penyerang ke arah Zelenipol, Tarasivka, Uspenivka, Yelizavetivka, Vodiany Drugi, Mirolyubivka, Promeni, Kotliarivka, Oleksivka, Daci dan Ulakli. Di arah Novopavlivka, pasukan pertahanan memukul mundur 1 serangan musuh di wilayah Konstantinopol. Di arah Kursk selama sehari terakhir, pasukan pembela kami berhasil memukul mundur 12 serangan musuh meluncurkan 383 peluru artileri, 2 diantaranya berasal dari sistem peluncur roket ganda,
melancarkan 33 serangan udara dan menjatuhkan 43 kabupaten, tambah staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia menggempur posisi Ukraina di arah Kharkiv dengan tank. Awak tank T-72B3M dari Korps Tentara Kelompok Pasukan Utara melaksanakan misi tempur dengan efektif. Mereka memberikan dukungan kepada unit serbu Rusia dari posisi tertutup, menunjukkan koordinasi situasi yang menantang. Dalam rekaman video yang dipublikasikan militer Rusia 3 Februari, awak tank menetralisir pos komando peleton, gudang amunisi, serta beberapa peralatan tempur milik Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan peluru pecahan ledak, HIFRAK, yang dirancang untuk meminimalkan risiko kerusakan yang tidak perlu di area sekitarnya. Rekaman yang beredar menunjukkan bagaimana awak tank T-72B3M bekerja. Mereka melakukan serangkaian tembakan dengan presisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Выслеживаем с птичек, дают координаты и работаем. Пункты управления БПЛА, тяжелая артиллерия тоже попадается, также грады. Сегодня была цель, пункт управления БПЛА, отработали на пятерочку, уничтожили, вернулись обратно, все нормально. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman peluncur granat otomatis AGS-17, Flame, menggempur posisi musuh. Peluncur granat otomatis AGS-17, Flame, dirancang untuk menghancurkan personel musuh dan menembakkan senjata yang terletak di luar tempat perlindungan, di parit terbuka, dan di balik lipatan alami medan. Awak AGS-17 berhasil melaksanakan misi tempur yang ditugaskan di zona operasi khusus, memberikan dukungan tembakan yang kuat kepada pesawat serang kami setiap hari. Pemuatan otomatis, laju tembakan tinggi, hingga 400 peluru per menit, jarak bidik hingga 1.700 meter dan hampir, kaliber artileri, 30 mm, dengan dukungan senjata ini, bahkan unit senapan bermotor kecil mampu menekan superior musuh, demikian keterangan videonya. Satu lagi wilayah Ukraina di Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman pembebasan wilayah Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Dalam operasi ofensif, detasemen penyerangan divisi senapan bermotor pengawal ke-27 sebagai bagian dari kelompok pasukan Sens Rusia melancarkan serangan. Terbuka area yang dilindungi musuh untuk mencapai Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Sebuah kelompok pelindung yang melindungi detasemen penyerangan mengerahkan UAV penyerang untuk menyapu bersih titik tembak prajurit Ukraina, sehingga mendukung operasi ofensif.
Karena tidak dapat menahan serangan unit Rusia, personel angkatan bersenjata Ukraina yang mempertahankan pemukiman tersebut tidak dapat melanjutkan pertahanan dan memilih mundur, sebagian ditawan. Angkatan bersenjata Rusia selama Januari 2025 di wilayah Krasnoarmeysk dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk sangat signifikan. Pasukan Putin merebut banyak pemukiman di Donetsk di antaranya Vozhvisenka, Baranovka, Zelenoye, Kotlino, Solenoye, Novovasilevka, Nadievka, Yasenovoe, Novoandreevka, Slavanka, hingga Petropavlovka. Kurang lebih 163,96 km persegi wilayah Ukraina jatuh ke Rusia selama periode Januari 2025. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralkan formasi Ukraina di wilayah-wilayah Kursk, 2 Februari. Dalam operasi ofensif, unit-unit grup pasukan Sever Rusia menggempur kerugian pada formasi 1 Brigade Mekanik Berat, 6 Brigade Mekanik, 2 Brigade Serangan Udara, dan 1 Brigade Pertahanan Teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Ivashkovki, Lebedevka, Malaya Lopnya, Mihailovka, Sverlikovo, dan Sudza. 2 serangan balik yang dilancarkan oleh unit-unit musuh berhasil dipukul mundur, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menyerang personel tenaga kerja dan perangkat keras musuh di dekat Baranovka, Ivolsanskoye, Nizi, dan Hoten, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 200 tentara, 2 tank, 4 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 15 kendaraan bermotor, dan 1 senjata artileri lapangan. Sejak Ukraina menginvasi wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.770 tentara, 329 tank, 241 kendaraan tempur infanteri, 189 pengangkut personel lapis baja, 1.672 kendaraan tempur lapis baja, 1.765 kendaraan bermotor, 398 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muat. Juga 106 stasiun radar perang, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 841.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 51 sistem artileri, 118 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.920 tank, 20.685 kendaraan tempur lapis baja, 35.798 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.589 sistem artileri, 1.268 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.911 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot bahan bakar yang digunakan Angkatan Bersenjata Ukraina, serta menyerang posisi prajurit tenaga kerja dan perangkat keras formasi bersenjata Ukraina di 153 wilayah dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara menembak jatuh 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 44 kendaraan udara tak berawak sayap tetap.
Secara total, Rusia melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina 24 Februari 2022, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan total 652 pesawat, 283 helikopter, 42.139 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.997 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS, 21.129 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.127 unit kendaraan militer pendukung dinetralisir. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari 2025 mencatat total 97 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Ukraina menyerang 18 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem pertahanan udara, sistem perang elektronik, depot amunisi, 4 sistem artileri, dan 2 pos komando Rusia di sepanjang garis depan. Di arah Kupiansk, 18 serangan penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan menangkis serangan musuh di wilayah pemukiman Petropavlivka, Pischane, Stepovanovoselivka, Boguslavka, Zagrizove, dan Lozova, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Musuh menyerang 8 kali ke arah 5 mencoba maju di dekat Novoihorivka, Novolubivka, Makiivka, Yampolivka, dan ke arah Serebrianka. Di arah Pokrovski, pertahanan Ukraina menghentikan 39 serangan oleh penyerang ke arah Zelenipol, Tarasivka, Uspenivka, Yelizavetivka, Vodiany Drugi, Mirolyubivka, Promeni, Kotliarivka, Oleksivka, Daci dan Ulakli. Di arah Novopavlivke, pasukan pertahanan memukul mundur 1 serangan musuh di wilayah Konstantinopol. Di arah Kursk selama sehari terakhir, pasukan pembela kami berhasil memukul mundur 12 serangan musuh meluncurkan 383 peluru artileri, 2 diantaranya berasal dari sistem peluncur roket ganda, melancarkan 33 serangan udara dan menjatuhkan 43 kabupaten, tambah staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia menggempur posisi Ukraina di arah Kharkiv dengan tank. Awak tank T-72B3M dari Korps Tentara Kelompok Pasukan Utara melaksanakan misi tempur dengan efektif. Mereka memberikan dukungan kepada unit serbu Rusia dari posisi tertutup, menunjukkan koordinasi situasi yang menantang. Dalam rekaman video yang dipublikasikan militer Rusia 3 Februari, awak tank menetralisir pos komando peleton, gudang amunisi, serta beberapa peralatan tempur milik Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan peluru pecahan ledak, HIFRAK, yang dirancang untuk meminimalkan risiko kerusakan yang tidak perlu di area sekitarnya. Rekaman yang beredar menunjukkan bagaimana awak tank T-72B3M bekerja. Mereka melakukan serangkaian tembakan dengan presisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Выслеживаем с птичек, дают координаты и работаем. В пункте управления БПЛА, тяжелая артиллерия тоже попадается, также грады. Сегодня была цель, пункт управления БПЛА, отработали на 5, уничтожили, вернулись обратно, все нормально.
Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman peluncur granat otomatis AGS-17 Flame menggempur posisi musuh. Peluncur granat otomatis AGS-17 Flame dirancang untuk menghancurkan personel musuh dan menembakkan senjata yang terletak di luar tempat perlindungan, di parit terbuka, dan di balik lipatan alami medan. Awak AGS-17 berhasil melaksanakan misi tempur yang ditugaskan di zona operasi khusus, memberikan dukungan tembakan yang kuat kepada pesawat serang kami setiap hari. Pemuatan otomatis, laju tembakan tinggi, hingga 400 peluru per menit, jarak bidik hingga 1.700 meter dan hampir, kaliber artileri, 30 mm, dengan dukungan senjata ini, bahkan unit senapan bermotor kecil mampu menekan superior musuh, demikian keterangan videonya. Satu lagi wilayah Ukraina di Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman pembebasan wilayah Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Dalam operasi ofensif, Detasemen Penyerangan Divisi Senapan Bermotor Pengawal ke-27 sebagai bagian dari kelompok pasukan Sens Rusia melancarkan serangan. Terbuka area yang dilindungi musuh untuk mencapai Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Sebuah kelompok pelindung yang melindungi detasemen penyerangan mengerahkan UAV penyerang untuk menyapu bersih titik tembak prajurit Ukraina, sehingga mendukung operasi ofensif. Karena tidak dapat menahan serangan unit Rusia, personel angkatan bersenjata Ukraina yang mempertahankan pemukiman tersebut tidak dapat melanjutkan pertahanan dan memilih mundur, sebagian ditawan. Angkatan bersenjata Rusia selama Januari 2025 di wilayah Krasnoarmeysk dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk sangat signifikan. Pasukan Putin merebut banyak pemukiman di Donetsk di antaranya Vozvyzhenka, Baranovka, Zelenoye, Kotlino, Solenoye, Novovasilevka, Nadievka, Yasenovoe, Novoandreevka, Slavanka, hingga Petropavlovka. Kurang lebih 163,96 km persegi wilayah Ukraina jatuh ke Rusia selama periode Januari 2025. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralkan formasi Ukraina di wilayah-wilayah Kursk, 2 Februari. Dalam operasi ofensif, unit-unit grup pasukan Sever Rusia menggempur kerugian pada formasi 1 Brigade Mekanik Berat, 6 Brigade Mekanik, 2 Brigade Serangan Udara, dan 1 Brigade Pertahanan Teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Ivashkovki, Lebedevka, Malayaloknya, Mihailovka, Sverlikovo, dan Sudza. 2 serangan balik yang dilancarkan oleh unit-unit musuh berhasil dipukul mundur, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menyerang personel tenaga kerja dan perangkat keras musuh di dekat Baranovka, Ivolsanskoye, Nizi, dan Hoten, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 200 tentara, 2 tank, 4 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 15 kendaraan bermotor, dan 1 senjata artileri lapangan. Sejak Ukraina menginvasi wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.770 tentara, 329 tank, 241 kendaraan tempur infanteri, 189 pengangkut personel lapis baja, 1.672 kendaraan tempur lapis baja, 1.765 kendaraan bermotor, 398 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muat. Juga 106 stasiun radar perang, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77,
9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 841.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 51 sistem artileri, 118 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.920 tank, 20.685 kendaraan tempur lapis baja, 35.798 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.589 sistem artileri, 1.268 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.911 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot bahan bakar yang digunakan Angkatan Bersenjata Ukraina, serta menyerang posisi prajurit tenaga kerja dan perangkat keras formasi bersenjata Ukraina di 153 wilayah dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara menembak jatuh 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 44 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, Rusia melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina 24 Februari 2022, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan total 652 pesawat, 283 helikopter, 42.139 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.997 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS, 21.129 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.127 unit kendaraan militer pendukung dinetralisir. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari 2025 mencatat total 97 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Ukraina menyerang 18 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem pertahanan udara, sistem perang elektronik, depot amunisi, 4 sistem artileri, dan 2 pos komando Rusia di sepanjang garis depan. Di arah Kupiansk, 18 serangan penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan menangkis serangan musuh di wilayah pemukiman Petropavlivka, Pischane, Stepofanovo-Selivka, Boguslavka, Zagrizove, dan Lozova, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Musuh menyerang 8 kali ke arah 5 mencoba maju di dekat Novoihorivka, Novolubivka, Makiyivka, Yampolivka, dan ke arah Serebrianka. Di arah Pokrovski, pertahanan Ukraina menghentikan 39 serangan oleh penyerang ke arah Zelenipol, Tarasivka, Uspenivka, Yelizavetivka, Vodiany Drugi, Mirolyubivka, Promeni, Kotliarivka, Oleksivka, Daci dan Ulakli. Di arah Novopavlivke, pasukan pertahanan memukul mundur 1 serangan musuh di wilayah Konstantinopol. Di arah Kursk selama sehari terakhir, pasukan pembela kami berhasil memukul mundur 12 serangan musuh meluncurkan 383 peluru artileri, 2 diantaranya berasal dari sistem peluncur roket ganda,
melancarkan 33 serangan udara dan menjatuhkan 43 kabupaten, tambah staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia menggempur posisi Ukraina di arah Kharkiv dengan tank. Awak tank T-72B3M dari Korps Tentara Kelompok Pasukan Utara melaksanakan misi tempur dengan efektif. Mereka memberikan dukungan kepada unit serbu Rusia dari posisi tertutup, menunjukkan koordinasi situasi yang menantang. Dalam rekaman video yang dipublikasikan militer Rusia 3 Februari, awak tank menetralisir pos komando peleton, gudang amunisi, serta beberapa peralatan tempur milik Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan peluru pecahan ledak, HIFRAK, yang dirancang untuk meminimalkan risiko kerusakan yang tidak perlu di area sekitarnya. Rekaman yang beredar menunjukkan bagaimana awak tank T-72B3M bekerja. Mereka melakukan serangkaian tembakan dengan presisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Выслеживаем птичек, дают координаты и работаем. Пункты управления БПЛА, тяжелая артиллерия тоже попадается, также грады. Сегодня была цель, пункт управления БПЛА, отработали на пятерочку, уничтожили, вернулись обратно, все нормально. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman peluncur granat otomatis AGS-17, Flame, menggempur posisi musuh. Peluncur granat otomatis AGS-17, Flame, dirancang untuk menghancurkan personel musuh dan menembakkan senjata yang terletak di luar tempat perlindungan, di parit terbuka, dan di balik lipatan alami medan. Awak AGS-17 berhasil melaksanakan misi tempur yang ditugaskan di zona operasi khusus, memberikan dukungan tembakan yang kuat kepada pesawat serang kami setiap hari. Pemuatan otomatis, laju tembakan tinggi, hingga 400 peluru per menit, jarak bidik hingga 1.700 meter dan hampir, kaliber artileri, 30 mm, dengan dukungan senjata ini, bahkan unit senapan bermotor kecil mampu menekan superior musuh, demikian keterangan videonya. Satu lagi wilayah Ukraina di Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman pembebasan wilayah Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Dalam operasi ofensif, Detasemen Penyerangan Divisi Senapan Bermotor Pengawal ke-27 sebagai bagian dari kelompok pasukan Sens Rusia melancarkan serangan. Terbuka area yang dilindungi musuh untuk mencapai Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Sebuah kelompok pelindung yang melindungi detasemen penyerangan mengerahkan UAV penyerang untuk menyapu bersih titik tembak prajurit Ukraina, sehingga mendukung operasi ofensif.
Karena tidak dapat menahan serangan unit Rusia, personel angkatan bersenjata Ukraina yang mempertahankan pemukiman tersebut tidak dapat melanjutkan pertahanan dan memilih mundur, sebagian ditawan. Angkatan bersenjata Rusia selama Januari 2025 di wilayah Krasnoarmeysk dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk sangat signifikan. Pasukan Putin merebut banyak pemukiman di Donetsk di antaranya Vozhvizenka, Baranovka, Zelenoye, Kotlino, Solenoye, Novovasilevka, Nadievka, Yasenovoe, Novoandreevka, Slavanka, hingga Petropavlovka. Kurang lebih 163,96 km persegi wilayah Ukraina jatuh ke Rusia selama periode Januari 2025. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralkan formasi Ukraina di wilayah-wilayah Kursk, 2 Februari. Dalam operasi ofensif, unit-unit grup pasukan Sever Rusia menggempur kerugian pada formasi 1 Brigade Mekanik Berat, 6 Brigade Mekanik, 2 Brigade Serangan Udara, dan 1 Brigade Pertahanan Teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Ivashkovki, Lebedevka, Malayaloknya, Mihailovka, Sverdlikovo, dan Sudza. 2 serangan balik yang dilancarkan oleh unit-unit musuh berhasil dipukul mundur, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menyerang personel tenaga kerja dan perangkat keras musuh di dekat Baranovka, Ivolsanskoye, Nizi, dan Hoten, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 200 tentara, 2 tank, 4 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 15 kendaraan bermotor, dan 1 senjata artileri lapangan. Sejak Ukraina menginvasi wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.770 tentara, 329 tank, 241 kendaraan tempur infanteri, 189 pengangkut personel lapis baja, 1.672 kendaraan tempur lapis baja, 1.765 kendaraan bermotor, 398 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muat. Juga 106 stasiun radar perang, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 841.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 51 sistem artileri, 118 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.920 tank, 20.685 kendaraan tempur lapis baja, 35.798 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.589 sistem artileri, 1.268 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.911 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot bahan bakar yang digunakan Angkatan Bersenjata Ukraina, serta menyerang posisi prajurit tenaga kerja dan perangkat keras formasi bersenjata Ukraina di 153 wilayah dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara menembak jatuh 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 44 kendaraan udara tak berawak sayap tetap.
Secara total, Rusia melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina 24 Februari 2022, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan total 652 pesawat, 283 helikopter, 42.139 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.997 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS, 21.129 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.127 unit kendaraan militer pendukung dinetralisir. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari 2025 mencatat total 97 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Ukraina menyerang 18 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem pertahanan udara, sistem perang elektronik, depot amunisi, 4 sistem artileri, dan 2 pos komando Rusia di sepanjang garis depan. Di arah Kupiansk, 18 serangan penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan menangkis serangan musuh di wilayah pemukiman Petropavlivka, Pischane, Stepofanovo-Selivka, Boguslavka, Zagrizove, dan Lozova, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Musuh menyerang 8 kali ke arah 5 mencoba maju di dekat Novoihorivka, Novolubivka, Makiivka, Yampolivka, dan ke arah Serebrianka. Di arah Pokrovski, pertahanan Ukraina menghentikan 39 serangan oleh penyerang ke arah Zelenipol, Tarasivka, Uspenivka, Yelizavetivka, Vodiany Drugi, Mirolyubivka, Promeni, Kotliarivka, Oleksivka, Daci dan Ulakli. Di arah Novopavlivke, pasukan pertahanan memukul mundur 1 serangan musuh di wilayah Konstantinopol. Di arah Kursk selama sehari terakhir, pasukan pembela kami berhasil memukul mundur 12 serangan musuh, meluncurkan 383 peluru artileri, 2 diantaranya berasal dari sistem peluncur roket ganda, melancarkan 33 serangan udara dan menjatuhkan 43 kabupaten, tambah staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia menggempur posisi Ukraina di arah Kharkiv dengan tank. Awak tank T-72B3M dari Korps Tentara Kelompok Pasukan Utara melaksanakan misi tempur dengan efektif. Mereka memberikan dukungan kepada unit serbu Rusia dari posisi tertutup, menunjukkan koordinasi situasi yang menantang. Dalam rekaman video yang dipublikasikan militer Rusia 3 Februari, awak tank menetralisir pos komando peleton, gudang amunisi, serta beberapa peralatan tempur milik Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan peluru pecahan ledak, HIFRAK, yang dirancang untuk meminimalkan risiko kerusakan yang tidak perlu di area sekitarnya. Rekaman yang beredar menunjukkan bagaimana awak tank T-72B3M bekerja. Mereka melakukan serangkaian tembakan dengan presisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Выслеживаем птичек, дают координаты и работаем. Пункты управления БПЛА, тяжелая артиллерия тоже попадается, также грады. Сегодня была цель, пункт управления БПЛА, отработали на 5, уничтожили, вернулись обратно, все нормально.
Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman peluncur granat otomatis AGS-17 Flame menggempur posisi musuh. Peluncur granat otomatis AGS-17 Flame dirancang untuk menghancurkan personel musuh dan menembakkan senjata yang terletak di luar tempat perlindungan, di parit terbuka, dan di balik lipatan alami medan. Awak AGS-17 berhasil melaksanakan misi tempur yang ditugaskan di zona operasi khusus, memberikan dukungan tembakan yang kuat kepada pesawat serang kami setiap hari. Pemuatan otomatis, laju tembakan tinggi, hingga 400 peluru per menit, jarak bidik hingga 1.700 meter dan hampir, kaliber artileri, 30 mm, dengan dukungan senjata ini, bahkan unit senapan bermotor kecil mampu menekan superior musuh, demikian keterangan videonya. Satu lagi wilayah Ukraina di Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman pembebasan wilayah Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Dalam operasi ofensif, Detasemen Penyerangan Divisi Senapan Bermotor Pengawal ke-27 sebagai bagian dari kelompok pasukan Sens Rusia melancarkan serangan. Terbuka area yang dilindungi musuh untuk mencapai Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Sebuah kelompok pelindung yang melindungi detasemen penyerangan mengerahkan UAV penyerang untuk menyapu bersih titik tembak prajurit Ukraina, sehingga mendukung operasi ofensif. Karena tidak dapat menahan serangan unit Rusia, personel angkatan bersenjata Ukraina yang mempertahankan pemukiman tersebut tidak dapat melanjutkan pertahanan dan memilih mundur, sebagian ditawan. Angkatan bersenjata Rusia selama Januari 2025 di wilayah Krasnoarmeysk dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk sangat signifikan. Pasukan Putin merebut banyak pemukiman di Donetsk di antaranya Vozvisenka, Baranovka, Zelenoye, Kotlino, Solenoye, Novovasilevka, Nadievka, Yasenovoe, Novoandreevka, Slavanka, hingga Petropavlovka. Kurang lebih 163,96 km persegi wilayah Ukraina jatuh ke Rusia selama periode Januari 2025. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralkan formasi Ukraina di wilayah-wilayah Kursk, 2 Februari. Dalam operasi ofensif, unit-unit grup pasukan Sever Rusia menggempur kerugian pada formasi 1 Brigade Mekanik Berat, 6 Brigade Mekanik, 2 Brigade Serangan Udara, dan 1 Brigade Pertahanan Teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Ivashkovki, Lebedevka, Malayaloknya, Mihailovka, Sverdlikovo, dan Sudza. 2 serangan balik yang dilancarkan oleh unit-unit musuh berhasil dipukul mundur, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menyerang personel tenaga kerja dan perangkat keras musuh di dekat Baranovka, Ivolsanskoye, Nizi, dan Hoten, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 200 tentara, 2 tank, 4 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 15 kendaraan bermotor, dan 1 senjata artileri lapangan. Sejak Ukraina menginvasi wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.770 tentara, 329 tank, 241 kendaraan tempur infanteri, 189 pengangkut personel lapis baja, 1.672 kendaraan tempur lapis baja, 1.765 kendaraan bermotor, 398 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muat. Juga 106 stasiun radar perang, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77,
9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 841.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 51 sistem artileri, 118 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.920 tank, 20.685 kendaraan tempur lapis baja, 35.798 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.589 sistem artileri, 1.268 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.911 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot bahan bakar yang digunakan Angkatan Bersenjata Ukraina, serta menyerang posisi prajurit tenaga kerja dan perangkat keras formasi bersenjata Ukraina di 153 wilayah dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara menembak jatuh 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 44 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, Rusia melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina 24 Februari 2022, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan total 652 pesawat, 283 helikopter, 42.139 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.997 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS, 21.129 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.127 unit kendaraan militer pendukung dinetralisir. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari 2025 mencatat total 97 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Ukraina menyerang 18 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem pertahanan udara, sistem perang elektronik, depot amunisi, 4 sistem artileri, dan 2 pos komando Rusia di sepanjang garis depan. Di arah Kupiansk, 18 serangan penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan menangkis serangan musuh di wilayah pemukiman Petropavlivka, Pischane, Stepofanovo-Selivka, Boguslavka, Zagrizove, dan Lozova, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Musuh menyerang 8 kali ke arah 5 mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Novolubivka, Makiivka, Yampolivka, dan ke arah Serebrianka. Di arah Pokrovski, pertahanan Ukraina menghentikan 39 serangan oleh penyerang ke arah Zelenipol, Tarasivka, Uspenivka, Yelizavetivka, Vodiany Drugi, Mirolyubivka, Promeni, Kotliarivka, Oleksivka, Daci dan Ulakli. Di arah Novopavlivke, pasukan pertahanan memukul mundur 1 serangan musuh di wilayah Konstantinopol. Di arah Kursk selama sehari terakhir, pasukan pembela kami berhasil memukul mundur 12 serangan musuh. Musuh meluncurkan 383 peluru artileri, 2 di antaranya berasal dari sistem peluncur roket ganda,
melancarkan 33 serangan udara dan menjatuhkan 43 kabupaten, tambah staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia menggempur posisi Ukraina di arah Kharkiv dengan tank. Awak tank T-72B3M dari Korps Tentara Kelompok Pasukan Utara melaksanakan misi tempur dengan efektif. Mereka memberikan dukungan kepada unit serbu Rusia dari posisi tertutup, menunjukkan koordinasi situasi yang menantang. Dalam rekaman video yang dipublikasikan militer Rusia 3 Februari, awak tank menetralisir pos komando peleton, gudang amunisi, serta beberapa peralatan tempur milik Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan peluru pecahan ledak, HIFRAK, yang dirancang untuk meminimalkan risiko kerusakan yang tidak perlu di area sekitarnya. Rekaman yang beredar menunjukkan bagaimana awak tank T-72B3M bekerja. Mereka melakukan serangkaian tembakan dengan presisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Выслеживаем с птичек, дают координаты и работаем. Пункты управления БПЛА, тяжелая артиллерия тоже попадается, также грады. Сегодня была цель, пункт управления БПЛА, отработали на пятерочку, вот, уничтожили, вернулись обратно, все нормально. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman peluncur granat otomatis AGS-17, Flame, menggempur posisi musuh. Peluncur granat otomatis AGS-17, Flame, dirancang untuk menghancurkan personel musuh dan menembakkan senjata yang terletak di luar tempat perlindungan, di parit terbuka, dan di balik lipatan alami medan. Awak AGS-17 berhasil melaksanakan misi tempur yang ditugaskan di zona operasi khusus, memberikan dukungan tembakan yang kuat kepada pesawat serang kami setiap hari. Pemuatan otomatis, laju tembakan tinggi, hingga 400 peluru per menit, jarak bidik hingga 1.700 meter dan hampir, kaliber artileri, 30 mm, dengan dukungan senjata ini, bahkan unit senapan bermotor kecil mampu menekan superior musuh, demikian keterangan videonya. Satu lagi wilayah Ukraina di Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman pembebasan wilayah Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Dalam operasi ofensif, detasemen penyerangan divisi senapan bermotor pengawal ke-27 sebagai bagian dari kelompok pasukan Sens Rusia melancarkan serangan. Terbuka area yang dilindungi musuh untuk mencapai Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Sebuah kelompok pelindung yang melindungi detasemen penyerangan mengerahkan UAV penyerang untuk menyapu bersih titik tembak prajurit Ukraina, sehingga mendukung operasi ofensif.
Karena tidak dapat menahan serangan unit Rusia, personel angkatan bersenjata Ukraina yang mempertahankan pemukiman tersebut tidak dapat melanjutkan pertahanan dan memilih mundur, sebagian ditawan. Angkatan bersenjata Rusia selama Januari 2025 di wilayah Krasnoarmeysk dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk sangat signifikan. Pasukan Putin merebut banyak pemukiman di Donetsk di antaranya Vozhvishenka, Baranovka, Zelenoye, Kotlino, Solenoye, Novovasilevka, Nadeevka, Yasenovoe, Novoandreevka, Slavanka, hingga Petropavlovka. Kurang lebih 163,96 km persegi wilayah Ukraina jatuh ke Rusia selama periode Januari 2025. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralkan formasi Ukraina di wilayah-wilayah Kursk, 2 Februari. Dalam operasi ofensif, unit-unit grup pasukan Sever Rusia menggempur kerugian pada formasi 1 Brigade Mekanik Berat, 6 Brigade Mekanik, 2 Brigade Serangan Udara, dan 1 Brigade Pertahanan Teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Ivashkovki, Lebedevka, Malaya Loknya, Mihailovka, Sverlikovo, dan Sudza. 2 serangan balik yang dilancarkan oleh unit-unit musuh berhasil dipukul mundur, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menyerang personel tenaga kerja dan perangkat keras musuh di dekat Baranovka, Ivolsanskoye, Nizi, dan Hoten, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 200 tentara, 2 tank, 4 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 15 kendaraan bermotor, dan 1 senjata artileri lapangan. Sejak Ukraina menginvasi wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.770 tentara, 329 tank, 241 kendaraan tempur infanteri, 189 pengangkut personel lapis baja, 1.672 kendaraan tempur lapis baja, 1.765 kendaraan bermotor, 398 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muat. Juga 106 stasiun radar perang, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 841.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 51 sistem artileri, 118 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.920 tank, 20.685 kendaraan tempur lapis baja, 35.798 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.589 sistem artileri, 1.268 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.911 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot bahan bakar yang digunakan Angkatan Bersenjata Ukraina, serta menyerang posisi prajurit tenaga kerja dan perangkat keras formasi bersenjata Ukraina di 153 wilayah dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara menembak jatuh 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 44 kendaraan udara tak berawak sayap tetap.
Secara total, Rusia melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina 24 Februari 2022, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan total 652 pesawat, 283 helikopter, 42.139 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.997 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS, 21.129 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.127 unit kendaraan militer pendukung dinetralisir. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari 2025 mencatat total 97 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Ukraina menyerang 18 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem pertahanan udara, sistem perang elektronik, depot amunisi, 4 sistem artileri, dan 2 pos komando Rusia di sepanjang garis depan. Di arah Kupiansk, 18 serangan penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan menangkis serangan musuh di wilayah pemukiman Petropavlivka, Pischane, Stepanovo-Selivka, Boguslavka, Zagrizove, dan Lozova, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Musuh menyerang 8 kali ke arah 5 mencoba maju di dekat Novoihorivka, Novolubivka, Makiivka, Yampolivka, dan ke arah Serebrianka. Di arah Pokrovski, pertahanan Ukraina menghentikan 39 serangan oleh penyerang ke arah Zelenipol, Tarasivka, Uspenivka, Yelizavetivka, Vodiany Drugi, Mirolyubivka, Promeni, Kotliarivka, Oleksivka, Daci dan Ulakli. Di arah Novopavlivke, pasukan pertahanan memukul mundur 1 serangan musuh di wilayah Konstantinopol. Di arah Kursk selama sehari terakhir, pasukan pembela kami berhasil memukul mundur 12 serangan musuh. Musuh meluncurkan 383 peluru artileri, 2 diantaranya berasal dari sistem peluncur roket ganda, melancarkan 33 serangan udara dan menjatuhkan 43 kabupaten, tambah staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia menggempur posisi Ukraina di arah Kharkiv dengan tank. Awak tank T-72B3M dari Korps Tentara Kelompok Pasukan Utara melaksanakan misi tempur dengan efektif. Mereka memberikan dukungan kepada unit serbu Rusia dari posisi tertutup, menunjukkan koordinasi situasi yang menantang. Dalam rekaman video yang dipublikasikan militer Rusia 3 Februari, awak tank menetralisir pos komando peleton, gudang amunisi, serta beberapa peralatan tempur milik Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan peluru pecahan ledak, HIFRAK, yang dirancang untuk meminimalkan risiko kerusakan yang tidak perlu di area sekitarnya. Rekaman yang beredar menunjukkan bagaimana awak tank T-72B3M bekerja. Mereka melakukan serangkaian tembakan dengan presisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Выслеживаем птичек, дают координаты и работаем. Пункты управления БПЛА, тяжелая артиллерия тоже попадается, также грады. Сегодня была цель, пункт управления БПЛА, отработали на 5, уничтожили, вернулись обратно, все нормально.
Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman peluncur granat otomatis AGS-17 Flame menggempur posisi musuh. Peluncur granat otomatis AGS-17 Flame dirancang untuk menghancurkan personel musuh dan menembakkan senjata yang terletak di luar tempat perlindungan, di parit terbuka, dan di balik lipatan alami medan. Awak AGS-17 berhasil melaksanakan misi tempur yang ditugaskan di zona operasi khusus, memberikan dukungan tembakan yang kuat kepada pesawat serang kami setiap hari. Pemuatan otomatis, laju tembakan tinggi, hingga 400 peluru per menit, jarak bidik hingga 1.700 meter dan hampir, kaliber artileri, 30 mm, dengan dukungan senjata ini, bahkan unit senapan bermotor kecil mampu menekan superior musuh, demikian keterangan videonya. Satu lagi wilayah Ukraina di Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman pembebasan wilayah Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Dalam operasi ofensif, Detasemen Penyerangan Divisi Senapan Bermotor Pengawal ke-27 sebagai bagian dari kelompok pasukan Sens Rusia melancarkan serangan. Terbuka area yang dilindungi musuh untuk mencapai Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Sebuah kelompok pelindung yang melindungi detasemen penyerangan mengerahkan UAV penyerang untuk menyapu bersih titik tembak prajurit Ukraina, sehingga mendukung operasi ofensif. Karena tidak dapat menahan serangan unit Rusia, personel angkatan bersenjata Ukraina yang mempertahankan pemukiman tersebut tidak dapat melanjutkan pertahanan dan memilih mundur, sebagian ditawan. Angkatan bersenjata Rusia selama Januari 2025 di wilayah Krasnoarmeysk dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk sangat signifikan. Pasukan Putin merebut banyak pemukiman di Donetsk di antaranya Vozvisenka, Baranovka, Zelenoye, Kotlino, Solenoye, Novovasilevka, Nadievka, Yasenovoe, Novoandreevka, Slavanka, hingga Petropavlovka. Kurang lebih 163,96 km persegi wilayah Ukraina jatuh ke Rusia selama periode Januari 2025. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralkan formasi Ukraina di wilayah-wilayah Kursk, 2 Februari. Dalam operasi ofensif, unit-unit grup pasukan Sever Rusia menggempur kerugian pada formasi 1 Brigade Mekanik Berat, 6 Brigade Mekanik, 2 Brigade Serangan Udara, dan 1 Brigade Pertahanan Teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Ivashkovki, Lebedevka, Malayaloknya, Mihailovka, Sverlikovo, dan Sudza. 2 serangan balik yang dilancarkan oleh unit-unit musuh berhasil dipukul mundur, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menyerang personel tenaga kerja dan perangkat keras musuh di dekat Baranovka, Ivolsanskoye, Nizi, dan Hoten, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 200 tentara, 2 tank, 4 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 15 kendaraan bermotor, dan 1 senjata artileri lapangan. Sejak Ukraina menginvasi wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.770 tentara, 329 tank, 241 kendaraan tempur infanteri, 189 pengangkut personel lapis baja, 1.672 kendaraan tempur lapis baja, 1.765 kendaraan bermotor, 398 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muat. Juga 106 stasiun radar perang, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77,
9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 841.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 51 sistem artileri, 118 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.920 tank, 20.685 kendaraan tempur lapis baja, 35.798 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.589 sistem artileri, 1.268 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.911 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot bahan bakar yang digunakan Angkatan Bersenjata Ukraina, serta menyerang posisi prajurit tenaga kerja dan perangkat keras formasi bersenjata Ukraina di 153 wilayah dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara menembak jatuh 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 44 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, Rusia melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina 24 Februari 2022, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan total 652 pesawat, 283 helikopter, 42.139 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.997 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS, 21.129 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.127 unit kendaraan militer pendukung dinetralisir. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari 2025 mencatat total 97 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Ukraina menyerang 18 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem pertahanan udara, sistem perang elektronik, depot amunisi, 4 sistem artileri, dan 2 pos komando Rusia di sepanjang garis depan. Di arah Kupiansk, 18 serangan penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan menangkis serangan musuh di wilayah pemukiman Petropavlivka, Pischane, Stepanovo-Selivka, Boguslavka, Zagrizove, dan Lozova, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Musuh menyerang 8 kali ke arah 5 mencoba maju di dekat Novoihorivka, Novolubivka, Makiivka, Yampolivka, dan ke arah Serebrianka. Di arah Pokrovski, pertahanan Ukraina menghentikan 39 serangan oleh penyerang ke arah Zelenipol, Tarasivka, Uspenivka, Yelizavetivka, Vodiany Drugi, Mirolyubivka, Promeni, Kotliarivka, Oleksiivka, Daci dan Ulakli. Di arah Novopavlivke, pasukan pertahanan memukul mundur 1 serangan musuh di wilayah Konstantinopol. Di arah Kursk selama sehari terakhir, pasukan pembela kami berhasil memukul mundur 12 serangan musuh meluncurkan 383 peluru artileri, 2 diantaranya berasal dari sistem peluncur roket ganda,
melancarkan 33 serangan udara dan menjatuhkan 43 kabupaten, tambah staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia menggempur posisi Ukraina di arah Kharkiv dengan tank. Awak tank T-72B3M dari Korps Tentara Kelompok Pasukan Utara melaksanakan misi tempur dengan efektif. Mereka memberikan dukungan kepada unit serbu Rusia dari posisi tertutup, menunjukkan koordinasi situasi yang menantang. Dalam rekaman video yang dipublikasikan militer Rusia 3 Februari, awak tank menetralisir pos komando peleton, gudang amunisi, serta beberapa peralatan tempur milik Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan peluru pecahan ledak, HIFRAK, yang dirancang untuk meminimalkan risiko kerusakan yang tidak perlu di area sekitarnya. Rekaman yang beredar menunjukkan bagaimana awak tank T-72B3M bekerja. Mereka melakukan serangkaian tembakan dengan presisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Выслеживаем с птичек, дают координаты и работаем. Пункты управления БПЛА, тяжелая артиллерия тоже попадается, также грады. Сегодня была цель, пункт управления БПЛА, отработали на пятерочку, уничтожили, вернулись обратно, все нормально. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman peluncur granat otomatis AGS-17, Flame, menggempur posisi musuh. Peluncur granat otomatis AGS-17, Flame, dirancang untuk menghancurkan personel musuh dan menembakkan senjata yang terletak di luar tempat perlindungan, di parit terbuka, dan di balik lipatan alami medan. Awak AGS-17 berhasil melaksanakan misi tempur yang ditugaskan di zona operasi khusus, memberikan dukungan tembakan yang kuat kepada pesawat serang kami setiap hari. Pemuatan otomatis, laju tembakan tinggi, hingga 400 peluru per menit, jarak bidik hingga 1.700 meter dan hampir, kaliber artileri, 30 mm, dengan dukungan senjata ini, bahkan unit senapan bermotor kecil mampu menekan superior musuh, demikian keterangan videonya. Satu lagi wilayah Ukraina di Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman pembebasan wilayah Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Dalam operasi ofensif, Detasemen Penyerangan Divisi Senapan Bermotor Pengawal ke-27 sebagai bagian dari kelompok pasukan Sens Rusia melancarkan serangan. Terbuka area yang dilindungi musuh untuk mencapai Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Sebuah kelompok pelindung yang melindungi detasemen penyerangan mengerahkan UAV penyerang untuk menyapu bersih titik tembak prajurit Ukraina, sehingga mendukung operasi ofensif.
Karena tidak dapat menahan serangan unit Rusia, personel angkatan bersenjata Ukraina yang mempertahankan pemukiman tersebut tidak dapat melanjutkan pertahanan dan memilih mundur, sebagian ditawan. Angkatan bersenjata Rusia selama Januari 2025 di wilayah Krasnoarmeysk dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk sangat signifikan. Pasukan Putin merebut banyak pemukiman di Donetsk di antaranya Vozhvisenka, Baranovka, Zelenoye, Kotlino, Solenoye, Novovasilevka, Nadievka, Yasenovoe, Novoandreevka, Slavanka, hingga Petropavlovka. Kurang lebih 163,96 km persegi wilayah Ukraina jatuh ke Rusia selama periode Januari 2025. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralkan formasi Ukraina di wilayah-wilayah Kursk, 2 Februari. Dalam operasi ofensif, unit-unit grup pasukan Sever Rusia menggempur kerugian pada formasi 1 Brigade Mekanik Berat, 6 Brigade Mekanik, 2 Brigade Serangan Udara, dan 1 Brigade Pertahanan Teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Ivashkovki, Lebedevka, Malayaloknya, Mihailovka, Sverlikovo, dan Sudza. 2 serangan balik yang dilancarkan oleh unit-unit musuh berhasil dipukul mundur, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menyerang personel tenaga kerja dan perangkat keras musuh di dekat Baranovka, Ivolsanskoye, Nizi, dan Hoten, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 200 tentara, 2 tank, 4 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 15 kendaraan bermotor, dan 1 senjata artileri lapangan. Sejak Ukraina menginvasi wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.770 tentara, 329 tank, 241 kendaraan tempur infanteri, 189 pengangkut personel lapis baja, 1.672 kendaraan tempur lapis baja, 1.765 kendaraan bermotor, 398 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muat. Juga 106 stasiun radar perang, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 841.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 51 sistem artileri, 118 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.920 tank, 20.685 kendaraan tempur lapis baja, 35.798 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.589 sistem artileri, 1.268 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.911 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot bahan bakar yang digunakan Angkatan Bersenjata Ukraina, serta menyerang posisi prajurit tenaga kerja dan perangkat keras formasi bersenjata Ukraina di 153 wilayah dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara menembak jatuh 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 44 kendaraan udara tak berawak sayap tetap.
Secara total, Rusia melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina 24 Februari 2022, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan total 652 pesawat, 283 helikopter, 42.139 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.997 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS, 21.129 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.127 unit kendaraan militer pendukung dinetralisir. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari 2025 mencatat total 97 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Ukraina menyerang 18 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem pertahanan udara, sistem perang elektronik, depot amunisi, 4 sistem artileri, dan 2 pos komando Rusia di sepanjang garis depan. Di arah Kupiansk, 18 serangan penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan menangkis serangan musuh di wilayah pemukiman Petropavlivka, Pischane, Stepovanovoselivka, Boguslavka, Zagrizove, dan Lozova, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Musuh menyerang 8 kali ke arah 5 mencoba maju di dekat Novoihorivka, Novolubivka, Makiivka, Yampolivka, dan ke arah Serebrianka. Di arah Pokrovski, pertahanan Ukraina menghentikan 39 serangan oleh penyerang ke arah Zelenipol, Tarasivka, Uspenivka, Yelizavetivka, Vodiany Drugi, Mirolyubivka, Promeni, Kotliarivka, Oleksiivka, Daci dan Ulakli. Di arah Novopavlivke, pasukan pertahanan memukul mundur 1 serangan musuh di wilayah Konstantinopol. Di arah Kursk selama sehari terakhir, pasukan pembela kami berhasil memukul mundur 12 serangan musuh meluncurkan 383 peluru artileri, 2 diantaranya berasal dari sistem peluncur roket ganda, melancarkan 33 serangan udara dan menjatuhkan 43 kabupaten, tambah staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia menggempur posisi Ukraina di arah Kharkiv dengan tank. Awak tank T-72B3M dari Korps Tentara Kelompok Pasukan Utara melaksanakan misi tempur dengan efektif. Mereka memberikan dukungan kepada unit serbu Rusia dari posisi tertutup, menunjukkan koordinasi situasi yang menantang. Dalam rekaman video yang dipublikasikan militer Rusia 3 Februari, awak tank menetralisir pos komando peleton, gudang amunisi, serta beberapa peralatan tempur milik Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan peluru pecahan ledak, HIFRAK, yang dirancang untuk meminimalkan risiko kerusakan yang tidak perlu di area sekitarnya. Rekaman yang beredar menunjukkan bagaimana awak tank T-72B3M bekerja. Mereka melakukan serangkaian tembakan dengan presisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Выслеживаем с птичек, дают координаты и работаем. Пункты управления БПЛА, тяжелая артиллерия тоже попадается, также грады. Сегодня была цель, пункт управления БПЛА, отработали на 5, уничтожили, вернулись обратно, все нормально.
Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman peluncur granat otomatis AGS-17 Flame menggempur posisi musuh. Peluncur granat otomatis AGS-17 Flame dirancang untuk menghancurkan personel musuh dan menembakkan senjata yang terletak di luar tempat perlindungan, di parit terbuka, dan di balik lipatan alami medan. Awak AGS-17 berhasil melaksanakan misi tempur yang ditugaskan di zona operasi khusus, memberikan dukungan tembakan yang kuat kepada pesawat serang kami setiap hari. Pemuatan otomatis, laju tembakan tinggi, hingga 400 peluru per menit, jarak bidik hingga 1.700 meter dan hampir, kaliber artileri, 30 mm, dengan dukungan senjata ini, bahkan unit senapan bermotor kecil mampu menekan superior musuh, demikian keterangan videonya. Satu lagi wilayah Ukraina di Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman pembebasan wilayah Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Dalam operasi ofensif, detasemen penyerangan divisi senapan bermotor pengawal ke-27 sebagai bagian dari kelompok pasukan Sens Rusia melancarkan serangan. Terbuka area yang dilindungi musuh untuk mencapai Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Sebuah kelompok pelindung yang melindungi detasemen penyerangan mengerahkan UAV penyerang untuk menyapu bersih titik tembak prajurit Ukraina, sehingga mendukung operasi ofensif. Karena tidak dapat menahan serangan unit Rusia, personel angkatan bersenjata Ukraina yang mempertahankan pemukiman tersebut tidak dapat melanjutkan pertahanan dan memilih mundur, sebagian ditawan. Angkatan bersenjata Rusia selama Januari 2025 di wilayah Krasnoarmeysk dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk sangat signifikan. Pasukan Putin merebut banyak pemukiman di Donetsk di antaranya Vozvyzhenka, Baranovka, Zelenoye, Kotlino, Solenoye, Novovasilevka, Nadievka, Yasenovoe, Novoandreevka, Slavanka, hingga Petropavlovka. Kurang lebih 163,96 km persegi wilayah Ukraina jatuh ke Rusia selama periode Januari 2025. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralkan formasi Ukraina di wilayah-wilayah Kursk, 2 Februari. Dalam operasi ofensif, unit-unit grup pasukan Sever Rusia menggempur kerugian pada formasi 1 Brigade Mekanik Berat, 6 Brigade Mekanik, 2 Brigade Serangan Udara, dan 1 Brigade Pertahanan Teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Ivashkovki, Lebedevka, Malayaloknya, Mihailovka, Sverlikovo, dan Sudza. 2 serangan balik yang dilancarkan oleh unit-unit musuh berhasil dipukul mundur, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menyerang personel tenaga kerja dan perangkat keras musuh di dekat Baranovka, Ivolsanskoye, Nizi, dan Hoten, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 200 tentara, 2 tank, 4 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 15 kendaraan bermotor, dan 1 senjata artileri lapangan. Sejak Ukraina menginvasi wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.770 tentara, 329 tank, 241 kendaraan tempur infanteri, 189 pengangkut personel lapis baja, 1.672 kendaraan tempur lapis baja, 1.765 kendaraan bermotor, 398 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muat. Juga 106 stasiun radar perang, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77,
9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 841.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 51 sistem artileri, 118 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.920 tank, 20.685 kendaraan tempur lapis baja, 35.798 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.589 sistem artileri, 1.268 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.911 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot bahan bakar yang digunakan Angkatan Bersenjata Ukraina, serta menyerang posisi prajurit tenaga kerja dan perangkat keras formasi bersenjata Ukraina di 153 wilayah dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara menembak jatuh 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 44 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, Rusia melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina 24 Februari 2022, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan total 652 pesawat, 283 helikopter, 42.139 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.997 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS, 21.129 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.127 unit kendaraan militer pendukung dinetralisir. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari 2025 mencatat total 97 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Ukraina menyerang 18 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem pertahanan udara, sistem perang elektronik, depot amunisi, 4 sistem artileri, dan 2 pos komando Rusia di sepanjang garis depan. Di arah Kupiansk, 18 serangan penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan menangkis serangan musuh di wilayah pemukiman Petropavlivka, Pischane, Stepovanovoselivka, Boguslavka, Zagrizove, dan Lozova, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Musuh menyerang 8 kali ke arah 5 mencoba maju di dekat Novoihorivka, Novolubivka, Makiivka, Yampolivka, dan ke arah Serebrianka. Di arah Pokrovski, pertahanan Ukraina menghentikan 39 serangan oleh penyerang ke arah Zelenipol, Tarasivka, Uspenivka, Yelizavetivka, Vodiany Drugi, Mirolyubivka, Promeni, Kotliarivka, Oleksivka, Daci dan Ulakli. Di arah Novopavlivke, pasukan pertahanan memukul mundur 1 serangan musuh di wilayah Konstantinopol. Di arah Kursk selama sehari terakhir, pasukan pembela kami berhasil memukul mundur 12 serangan musuh meluncurkan 383 peluru artileri, 2 diantaranya berasal dari sistem peluncur roket ganda,
melancarkan 33 serangan udara dan menjatuhkan 43 kabupaten, tambah staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia menggempur posisi Ukraina di arah Kharkiv dengan tank. Awak tank T-72B3M dari Korps Tentara Kelompok Pasukan Utara melaksanakan misi tempur dengan efektif. Mereka memberikan dukungan kepada unit serbu Rusia dari posisi tertutup, menunjukkan koordinasi situasi yang menantang. Dalam rekaman video yang dipublikasikan militer Rusia 3 Februari, awak tank menetralisir pos komando peleton, gudang amunisi, serta beberapa peralatan tempur milik Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan peluru pecahan ledak, HIFRAG, yang dirancang untuk meminimalkan risiko kerusakan yang tidak perlu di area sekitarnya. Rekaman yang beredar menunjukkan bagaimana awak tank T-72B3M bekerja. Mereka melakukan serangkaian tembakan dengan presisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Выслеживаем птичек, дают координаты и работаем. Пункты управления БПЛА, тяжелая артиллерия тоже попадается, также грады. Сегодня была цель, пункт управления БПЛА, отработали на пятерочку, уничтожили, вернулись обратно, все нормально. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman peluncur granat otomatis AGS-17, Flame, menggempur posisi musuh. Peluncur granat otomatis AGS-17, Flame, dirancang untuk menghancurkan personel musuh dan menembakkan senjata yang terletak di luar tempat perlindungan, di parit terbuka, dan di balik lipatan alami medan. Awak AGS-17 berhasil melaksanakan misi tempur yang ditugaskan di zona operasi khusus, memberikan dukungan tembakan yang kuat kepada pesawat serang kami setiap hari. Pemuatan otomatis, laju tembakan tinggi, hingga 400 peluru per menit, jarak bidik hingga 1.700 meter dan hampir, kaliber artileri, 30 mm, dengan dukungan senjata ini, bahkan unit senapan bermotor kecil mampu menekan superior musuh, demikian keterangan videonya. Satu lagi wilayah Ukraina di Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman pembebasan wilayah Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Dalam operasi ofensif, Detasemen Penyerangan Divisi Senapan Bermotor Pengawal ke-27 sebagai bagian dari kelompok pasukan Sens Rusia melancarkan serangan. Terbuka area yang dilindungi musuh untuk mencapai Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Sebuah kelompok pelindung yang melindungi detasemen penyerangan mengerahkan UAV penyerang untuk menyapu bersih titik tembak prajurit Ukraina, sehingga mendukung operasi ofensif.
Karena tidak dapat menahan serangan unit Rusia, personel angkatan bersenjata Ukraina yang mempertahankan pemukiman tersebut tidak dapat melanjutkan pertahanan dan memilih mundur, sebagian ditawan. Angkatan bersenjata Rusia selama Januari 2025 di wilayah Krasnoarmeysk dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk sangat signifikan. Pasukan Putin merebut banyak pemukiman di Donetsk di antaranya Vozhvizenka, Baranovka, Zelenoye, Kotlino, Solenoye, Novovasilevka, Nadeevka, Yasenovoe, Novoandreevka, Slavanka, hingga Petropavlovka. Kurang lebih 163,96 km persegi wilayah Ukraina jatuh ke Rusia selama periode Januari 2025. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralkan formasi Ukraina di wilayah-wilayah Kursk, 2 Februari. Dalam operasi ofensif, unit-unit grup pasukan Sever Rusia menggempur kerugian pada formasi 1 Brigade Mekanik Berat, 6 Brigade Mekanik, 2 Brigade Serangan Udara, dan 1 Brigade Pertahanan Teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Ivashkovki, Lebedevka, Malayaloknya, Mihailovka, Sverlikovo, dan Sudza. 2 serangan balik yang dilancarkan oleh unit-unit musuh berhasil dipukul mundur, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menyerang personel tenaga kerja dan perangkat keras musuh di dekat Baranovka, Ivolsanskoye, Nizi, dan Hoten, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 200 tentara, 2 tank, 4 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 15 kendaraan bermotor, dan 1 senjata artileri lapangan. Sejak Ukraina menginvasi wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.770 tentara, 329 tank, 241 kendaraan tempur infanteri, 189 pengangkut personel lapis baja, 1.672 kendaraan tempur lapis baja, 1.765 kendaraan bermotor, 398 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muat. Juga 106 stasiun radar perang, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 841.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 51 sistem artileri, 118 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.920 tank, 20.685 kendaraan tempur lapis baja, 35.798 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.589 sistem artileri, 1.268 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.911 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot bahan bakar yang digunakan Angkatan Bersenjata Ukraina, serta menyerang posisi prajurit tenaga kerja dan perangkat keras formasi bersenjata Ukraina di 153 wilayah dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara menembak jatuh 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 44 kendaraan udara tak berawak sayap tetap.
Secara total, Rusia melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina 24 Februari 2022, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan total 652 pesawat, 283 helikopter, 42.139 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.997 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS, 21.129 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.127 unit kendaraan militer pendukung dinetralisir. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari 2025 mencatat total 97 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Ukraina menyerang 18 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem pertahanan udara, sistem perang elektronik, depot amunisi, 4 sistem artileri, dan 2 pos komando Rusia di sepanjang garis depan. Di arah Kupiansk, 18 serangan penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan menangkis serangan musuh di wilayah pemukiman Petropavlivka, Pischane, Stepofanovo-Selivka, Boguslavka, Zagrizove, dan Lozova, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Musuh menyerang 8 kali ke arah 5 mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Novolubivka, Makiyivka, Yampolivka, dan ke arah Serebrianka. Di arah Pokrovski, pertahanan Ukraina menghentikan 39 serangan oleh penyerang ke arah Zelenipol, Tarasivka, Uspenivka, Yelizavetivka, Vodiany Drugi, Mirolyubivka, Promeni, Kotliarivka, Oleksivka, Daci dan Ulakli. Di arah Novopavlivke, pasukan pertahanan memukul mundur 1 serangan musuh di wilayah Konstantinopol. Di arah Kursk selama sehari terakhir, pasukan pembela kami berhasil memukul mundur 12 serangan musuh meluncurkan 383 peluru artileri, 2 diantaranya berasal dari sistem peluncur roket ganda, melancarkan 33 serangan udara dan menjatuhkan 43 kabupaten, tambah staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia menggempur posisi Ukraina di arah Kharkiv dengan tank. Awak tank T-72B3M dari Korps Tentara Kelompok Pasukan Utara melaksanakan misi tempur dengan efektif. Mereka memberikan dukungan kepada unit serbu Rusia dari posisi tertutup, menunjukkan koordinasi situasi yang menantang. Dalam rekaman video yang dipublikasikan militer Rusia 3 Februari, awak tank menetralisir pos komando peleton, gudang amunisi, serta beberapa peralatan tempur milik Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan peluru pecahan ledak, HIFRAK, yang dirancang untuk meminimalkan risiko kerusakan yang tidak perlu di area sekitarnya. Rekaman yang beredar menunjukkan bagaimana awak tank T-72B3M bekerja. Mereka melakukan serangkaian tembakan dengan presisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Выслеживаем птичек, дают координаты и работаем. Пункты управления БПЛА, тяжелая артиллерия тоже попадается, также грады. Сегодня была цель, пункт управления БПЛА, отработали на 5, уничтожили, вернулись обратно, все нормально.
Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman peluncur granat otomatis AGS-17 Flame menggempur posisi musuh. Peluncur granat otomatis AGS-17 Flame dirancang untuk menghancurkan personel musuh dan menembakkan senjata yang terletak di luar tempat perlindungan, di parit terbuka, dan di balik lipatan alami medan. Awak AGS-17 berhasil melaksanakan misi tempur yang ditugaskan di zona operasi khusus, memberikan dukungan tembakan yang kuat kepada pesawat serang kami setiap hari. Pemuatan otomatis, laju tembakan tinggi, hingga 400 peluru per menit, jarak bidik hingga 1.700 meter dan hampir, kaliber artileri, 30 mm, dengan dukungan senjata ini, bahkan unit senapan bermotor kecil mampu menekan superior musuh, demikian keterangan videonya. Satu lagi wilayah Ukraina di Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman pembebasan wilayah Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Dalam operasi ofensif, detasemen penyerangan divisi senapan bermotor pengawal ke-27 sebagai bagian dari kelompok pasukan Sens Rusia melancarkan serangan. Terbuka area yang dilindungi musuh untuk mencapai Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Sebuah kelompok pelindung yang melindungi detasemen penyerangan mengerahkan UAV penyerang untuk menyapu bersih titik tembak prajurit Ukraina, sehingga mendukung operasi ofensif. Karena tidak dapat menahan serangan unit Rusia, personel angkatan bersenjata Ukraina yang mempertahankan pemukiman tersebut tidak dapat melanjutkan pertahanan dan memilih mundur, sebagian ditawan. Angkatan bersenjata Rusia selama Januari 2025 di wilayah Krasnoarmeysk dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk sangat signifikan. Pasukan Putin merebut banyak pemukiman di Donetsk di antaranya Vozvizenka, Baranovka, Zelenoye, Kotlino, Solenoye, Novovasilevka, Nadievka, Yasenovoe, Novoandreevka, Slavanka, hingga Petropavlovka. Kurang lebih 163,96 km persegi wilayah Ukraina jatuh ke Rusia selama periode Januari 2025. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralkan formasi Ukraina di wilayah-wilayah Kursk, 2 Februari. Dalam operasi ofensif, unit-unit grup pasukan Sever Rusia menggempur kerugian pada formasi 1 Brigade Mekanik Berat, 6 Brigade Mekanik, 2 Brigade Serangan Udara, dan 1 Brigade Pertahanan Teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Ivashkovki, Lebedevka, Malayaloknya, Mihailovka, Sverlikovo, dan Sudza. 2 serangan balik yang dilancarkan oleh unit-unit musuh berhasil dipukul mundur, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menyerang personel tenaga kerja dan perangkat keras musuh di dekat Baranovka, Ivolsanskoye, Nizi, dan Hoten, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 200 tentara, 2 tank, 4 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 15 kendaraan bermotor, dan 1 senjata artileri lapangan. Sejak Ukraina menginvasi wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.770 tentara, 329 tank, 241 kendaraan tempur infanteri, 189 pengangkut personel lapis baja, 1.672 kendaraan tempur lapis baja, 1.765 kendaraan bermotor, 398 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muat. Juga 106 stasiun radar perang, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77,
9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 841.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 51 sistem artileri, 118 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.920 tank, 20.685 kendaraan tempur lapis baja, 35.798 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.589 sistem artileri, 1.268 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.911 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot bahan bakar yang digunakan Angkatan Bersenjata Ukraina, serta menyerang posisi prajurit tenaga kerja dan perangkat keras formasi bersenjata Ukraina di 153 wilayah dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara menembak jatuh 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 44 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, Rusia melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina 24 Februari 2022, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan total 652 pesawat, 283 helikopter, 42.139 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.997 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS, 21.129 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.127 unit kendaraan militer pendukung dinetralisir. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari 2025 mencatat total 97 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Ukraina menyerang 18 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem pertahanan udara, sistem perang elektronik, depot amunisi, 4 sistem artileri, dan 2 pos komando Rusia di sepanjang garis depan. Di arah Kupiansk, 18 serangan penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan menangkis serangan musuh di wilayah pemukiman Petropavlivka, Pischane, Stepofanovo-Selivka, Boguslavka, Zagrizove, dan Lozova, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Musuh menyerang 8 kali ke arah 5 mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Novolubivka, Makiivka, Yampolivka, dan ke arah Serebrianka. Di arah Pokrovski, pertahanan Ukraina menghentikan 39 serangan oleh penyerang ke arah Zelenipol, Tarasivka, Uspenivka, Yelizavetivka, Vodiany Drugi, Mirolyubivka, Promeni, Kotliarivka, Oleksivka, Daci dan Ulakli. Di arah Novopavlivke, pasukan pertahanan memukul mundur 1 serangan musuh di wilayah Konstantinopol. Di arah Kursk selama sehari terakhir, pasukan pembela kami berhasil memukul mundur 12 serangan musuh. Musuh meluncurkan 383 peluru artileri, 2 di antaranya berasal dari sistem peluncur roket ganda,
melancarkan 33 serangan udara dan menjatuhkan 43 kabupaten, tambah staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia menggempur posisi Ukraina di arah Kharkiv dengan tank. Awak tank T-72B3M dari Korps Tentara Kelompok Pasukan Utara melaksanakan misi tempur dengan efektif. Mereka memberikan dukungan kepada unit serbu Rusia dari posisi tertutup, menunjukkan koordinasi situasi yang menantang. Dalam rekaman video yang dipublikasikan militer Rusia 3 Februari, awak tank menetralisir pos komando peleton, gudang amunisi, serta beberapa peralatan tempur milik Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan peluru pecahan ledak, HIFRAK, yang dirancang untuk meminimalkan risiko kerusakan yang tidak perlu di area sekitarnya. Rekaman yang beredar menunjukkan bagaimana awak tank T-72B3M bekerja. Mereka melakukan serangkaian tembakan dengan presisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Выслеживаем птичек, дают координаты и работаем. Пункты управления БПЛА, тяжелая артиллерия тоже попадается, также грады. Сегодня была цель, пункт управления БПЛА, отработали на пятерочку, вот, уничтожили, вернулись обратно, все нормально. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman peluncur granat otomatis AGS-17, Flame, menggempur posisi musuh. Peluncur granat otomatis AGS-17, Flame, dirancang untuk menghancurkan personel musuh dan menembakkan senjata yang terletak di luar tempat perlindungan, di parit terbuka, dan di balik lipatan alami medan. Awak AGS-17 berhasil melaksanakan misi tempur yang ditugaskan di zona operasi khusus, memberikan dukungan tembakan yang kuat kepada pesawat serang kami setiap hari. Pemuatan otomatis, laju tembakan tinggi, hingga 400 peluru per menit, jarak bidik hingga 1.700 meter dan hampir, kaliber artileri, 30 mm, dengan dukungan senjata ini, bahkan unit senapan bermotor kecil mampu menekan superior musuh, demikian keterangan videonya. Satu lagi wilayah Ukraina di Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman pembebasan wilayah Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Dalam operasi ofensif, Detasemen Penyerangan Divisi Senapan Bermotor Pengawal ke-27 sebagai bagian dari kelompok pasukan Sens Rusia melancarkan serangan. Terbuka area yang dilindungi musuh untuk mencapai Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Sebuah kelompok pelindung yang melindungi detasemen penyerangan mengerahkan UAV penyerang untuk menyapu bersih titik tembak prajurit Ukraina, sehingga mendukung operasi ofensif.
Karena tidak dapat menahan serangan unit Rusia, personel angkatan bersenjata Ukraina yang mempertahankan pemukiman tersebut tidak dapat melanjutkan pertahanan dan memilih mundur, sebagian ditawan. Angkatan bersenjata Rusia selama Januari 2025 di wilayah Krasnoarmeysk dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk sangat signifikan. Pasukan Putin merebut banyak pemukiman di Donetsk di antaranya Vozhvisenka, Baranovka, Zelenoye, Kotlino, Solenoye, Novovasilevka, Nadievka, Yasenovoe, Novoandreevka, Slavanka, hingga Petropavlovka. Kurang lebih 163,96 km persegi wilayah Ukraina jatuh ke Rusia selama periode Januari 2025. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralkan formasi Ukraina di wilayah-wilayah Kursk, 2 Februari. Dalam operasi ofensif, unit-unit grup pasukan Sever Rusia menggempur kerugian pada formasi 1 Brigade Mekanik Berat, 6 Brigade Mekanik, 2 Brigade Serangan Udara, dan 1 Brigade Pertahanan Teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Ivashkovki, Lebedevka, Malaya Lopnya, Mihailovka, Sverlikovo, dan Sudza. 2 serangan balik yang dilancarkan oleh unit-unit musuh berhasil dipukul mundur, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menyerang personel tenaga kerja dan perangkat keras musuh di dekat Baranovka, Ivolsanskoye, Nizi, dan Hoten, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 200 tentara, 2 tank, 4 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 15 kendaraan bermotor, dan 1 senjata artileri lapangan. Sejak Ukraina menginvasi wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.770 tentara, 329 tank, 241 kendaraan tempur infanteri, 189 pengangkut personel lapis baja, 1.672 kendaraan tempur lapis baja, 1.765 kendaraan bermotor, 398 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muat. Juga 106 stasiun radar perang, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 841.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 51 sistem artileri, 118 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.920 tank, 20.685 kendaraan tempur lapis baja, 35.798 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.589 sistem artileri, 1.268 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.911 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot bahan bakar yang digunakan Angkatan Bersenjata Ukraina, serta menyerang posisi prajurit tenaga kerja dan perangkat keras formasi bersenjata Ukraina di 153 wilayah dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara menembak jatuh 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 44 kendaraan udara tak berawak sayap tetap.
Secara total, Rusia melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina 24 Februari 2022, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan total 652 pesawat, 283 helikopter, 42.139 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.997 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS, 21.129 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.127 unit kendaraan militer pendukung dinetralisir. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari 2025 mencatat total 97 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Ukraina menyerang 18 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem pertahanan udara, sistem perang elektronik, depot amunisi, 4 sistem artileri, dan 2 pos komando Rusia di sepanjang garis depan. Di arah Kupiansk, 18 serangan penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan menangkis serangan musuh di wilayah pemukiman Petropavlivka, Pischane, Stepanovo-Selivka, Boguslavka, Zagrizove, dan Lozova, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Musuh menyerang 8 kali ke arah 5 mencoba maju di dekat Novoihorivka, Novolubivka, Makiivka, Yampolivka, dan ke arah Serebrianka. Di arah Pokrovski, pertahanan Ukraina menghentikan 39 serangan oleh penyerang ke arah Zelenipol, Tarasivka, Uspenivka, Yelizavetivka, Vodiany Drugi, Mirolyubivka, Promeni, Kotliarivka, Oleksiivka, Daci dan Ulakli. Di arah Novopavlivka, pasukan pertahanan memukul mundur 1 serangan musuh di wilayah Konstantinopol. Di arah Kursk selama sehari terakhir, pasukan pembela kami berhasil memukul mundur 12 serangan musuh meluncurkan 383 peluru artileri, 2 diantaranya berasal dari sistem peluncur roket ganda, melancarkan 33 serangan udara dan menjatuhkan 43 kabupaten, tambah staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia menggempur posisi Ukraina di arah Kharkiv dengan tank. Awak tank T-72B3M dari Korps Tentara Kelompok Pasukan Utara melaksanakan misi tempur dengan efektif. Mereka memberikan dukungan kepada unit serbu Rusia dari posisi tertutup, menunjukkan koordinasi situasi yang menantang. Dalam rekaman video yang dipublikasikan militer Rusia 3 Februari, awak tank menetralisir pos komando peleton, gudang amunisi, serta beberapa peralatan tempur milik Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan peluru pecahan ledak, HIFRAK, yang dirancang untuk meminimalkan risiko kerusakan yang tidak perlu di area sekitarnya. Rekaman yang beredar menunjukkan bagaimana awak tank T-72B3M bekerja. Mereka melakukan serangkaian tembakan dengan presisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Выслеживаем птичек, дают координаты и работаем. Пункты управления БПЛА, тяжелая артиллерия тоже попадается, также грады. Сегодня была цель, пункт управления БПЛА, отработали на 5, уничтожили, вернулись обратно, все нормально.
Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman peluncur granat otomatis AGS-17 Flame menggempur posisi musuh. Peluncur granat otomatis AGS-17 Flame dirancang untuk menghancurkan personel musuh dan menembakkan senjata yang terletak di luar tempat perlindungan, di parit terbuka, dan di balik lipatan alami medan. Awak AGS-17 berhasil melaksanakan misi tempur yang ditugaskan di zona operasi khusus, memberikan dukungan tembakan yang kuat kepada pesawat serang kami setiap hari. Pemuatan otomatis, laju tembakan tinggi, hingga 400 peluru per menit, jarak bidik hingga 1.700 meter dan hampir, kaliber artileri, 30 mm, dengan dukungan senjata ini, bahkan unit senapan bermotor kecil mampu menekan superior musuh, demikian keterangan videonya. Satu lagi wilayah Ukraina di Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman pembebasan wilayah Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Dalam operasi ofensif, detasemen penyerangan divisi senapan bermotor pengawal ke-27 sebagai bagian dari kelompok pasukan Sens Rusia melancarkan serangan. Terbuka area yang dilindungi musuh untuk mencapai Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Sebuah kelompok pelindung yang melindungi detasemen penyerangan mengerahkan UAV penyerang untuk menyapu bersih titik tembak prajurit Ukraina, sehingga mendukung operasi ofensif. Karena tidak dapat menahan serangan unit Rusia, personel angkatan bersenjata Ukraina yang mempertahankan pemukiman tersebut tidak dapat melanjutkan pertahanan dan memilih mundur, sebagian ditawan. Angkatan bersenjata Rusia selama Januari 2025 di wilayah Krasnoarmeysk dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk sangat signifikan. Pasukan Putin merebut banyak pemukiman di Donetsk di antaranya Vozvizenka, Baranovka, Zelenoye, Kotlino, Solenoye, Novovasilevka, Nadievka, Yasenovoe, Novoandreevka, Slavanka, hingga Petropavlovka. Kurang lebih 163,96 km persegi wilayah Ukraina jatuh ke Rusia selama periode Januari 2025. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralkan formasi Ukraina di wilayah-wilayah Kursk, 2 Februari. Dalam operasi ofensif, unit-unit grup pasukan Sever Rusia menggempur kerugian pada formasi 1 Brigade Mekanik Berat, 6 Brigade Mekanik, 2 Brigade Serangan Udara, dan 1 Brigade Pertahanan Teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Ivashkovki, Lebedevka, Malayaloknya, Mihailovka, Sverdlikovo, dan Sudza. 2 serangan balik yang dilancarkan oleh unit-unit musuh berhasil dipukul mundur, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menyerang personel tenaga kerja dan perangkat keras musuh di dekat Baranovka, Ivolsanskoye, Nizi, dan Hoten, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 200 tentara, 2 tank, 4 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 15 kendaraan bermotor, dan 1 senjata artileri lapangan. Sejak Ukraina menginvasi wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.770 tentara, 329 tank, 241 kendaraan tempur infanteri, 189 pengangkut personel lapis baja, 1.672 kendaraan tempur lapis baja, 1.765 kendaraan bermotor, 398 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muat. Juga 106 stasiun radar perang, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77,
9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 841.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 51 sistem artileri, 118 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.920 tank, 20.685 kendaraan tempur lapis baja, 35.798 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.589 sistem artileri, 1.268 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.911 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot bahan bakar yang digunakan Angkatan Bersenjata Ukraina, serta menyerang posisi prajurit tenaga kerja dan perangkat keras formasi bersenjata Ukraina di 153 wilayah dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara menembak jatuh 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 44 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, Rusia melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina 24 Februari 2022, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan total 652 pesawat, 283 helikopter, 42.139 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.997 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS, 21.129 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.127 unit kendaraan militer pendukung dinetralisir. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari 2025 mencatat total 97 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Ukraina menyerang 18 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem pertahanan udara, sistem perang elektronik, depot amunisi, 4 sistem artileri, dan 2 pos komando Rusia di sepanjang garis depan. Di arah Kupiansk, 18 serangan penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan menangkis serangan musuh di wilayah pemukiman Petropavlivka, Pischane, Stepofanovo-Selivka, Boguslavka, Zagrizove, dan Lozova, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Musuh menyerang 8 kali ke arah 5 mencoba maju di dekat Novoihorivka, Novolubivka, Makiivka, Yampolivka, dan ke arah Serebrianka. Di arah Pokrovski, pertahanan Ukraina menghentikan 39 serangan oleh penyerang ke arah Zelenipol, Tarasivka, Uspenivka, Yelizavetivka, Vodiany Drugi, Mirolyubivka, Promeni, Kotliarivka, Oleksivka, Daci dan Ulakli. Di arah Novopavlivke, pasukan pertahanan memukul mundur 1 serangan musuh di wilayah Konstantinopol. Di arah Kursk selama sehari terakhir, pasukan pembela kami berhasil memukul mundur 12 serangan musuh. Musuh meluncurkan 383 peluru artileri, 2 diantaranya berasal dari sistem peluncur roket ganda,
melancarkan 33 serangan udara dan menjatuhkan 43 kabupaten, tambah staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia menggempur posisi Ukraina di arah Kharkiv dengan tank. Awak tank T-72B3M dari Korps Tentara Kelompok Pasukan Utara melaksanakan misi tempur dengan efektif. Mereka memberikan dukungan kepada unit serbu Rusia dari posisi tertutup, menunjukkan koordinasi situasi yang menantang. Dalam rekaman video yang dipublikasikan militer Rusia 3 Februari, awak tank menetralisir pos komando peleton, gudang amunisi, serta beberapa peralatan tempur milik Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan peluru pecahan ledak, HIFRAK, yang dirancang untuk meminimalkan risiko kerusakan yang tidak perlu di area sekitarnya. Rekaman yang beredar menunjukkan bagaimana awak tank T-72B3M bekerja. Mereka melakukan serangkaian tembakan dengan presisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Выслеживаем птичек, дают координаты и работаем. Пункты управления БПЛА, тяжелая артиллерия тоже попадается, также грады. Сегодня была цель, пункт управления БПЛА, отработали на пятерочку, уничтожили, вернулись обратно, все нормально. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman peluncur granat otomatis AGS-17, Flame, menggempur posisi musuh. Peluncur granat otomatis AGS-17, Flame, dirancang untuk menghancurkan personel musuh dan menembakkan senjata yang terletak di luar tempat perlindungan, di parit terbuka, dan di balik lipatan alami medan. Awak AGS-17 berhasil melaksanakan misi tempur yang ditugaskan di zona operasi khusus, memberikan dukungan tembakan yang kuat kepada pesawat serang kami setiap hari. Pemuatan otomatis, laju tembakan tinggi, hingga 400 peluru per menit, jarak bidik hingga 1.700 meter dan hampir, kaliber artileri, 30 mm, dengan dukungan senjata ini, bahkan unit senapan bermotor kecil mampu menekan superior musuh, demikian keterangan videonya. Satu lagi wilayah Ukraina di Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman pembebasan wilayah Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Dalam operasi ofensif, detasemen penyerangan divisi senapan bermotor pengawal ke-27 sebagai bagian dari kelompok pasukan Sens Rusia melancarkan serangan. Terbuka area yang dilindungi musuh untuk mencapai Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Sebuah kelompok pelindung yang melindungi detasemen penyerangan mengerahkan UAV penyerang untuk menyapu bersih titik tembak prajurit Ukraina, sehingga mendukung operasi ofensif.
Karena tidak dapat menahan serangan unit Rusia, personel angkatan bersenjata Ukraina yang mempertahankan pemukiman tersebut tidak dapat melanjutkan pertahanan dan memilih mundur, sebagian ditawan. Angkatan bersenjata Rusia selama Januari 2025 di wilayah Krasnoarmeysk dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk sangat signifikan. Pasukan Putin merebut banyak pemukiman di Donetsk di antaranya Vozhvisenka, Baranovka, Zelenoye, Kotlino, Solenoye, Novovasilevka, Nadievka, Yasenovoe, Novoandreevka, Slavanka, hingga Petropavlovka. Kurang lebih 163,96 km persegi wilayah Ukraina jatuh ke Rusia selama periode Januari 2025. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralkan formasi Ukraina di wilayah-wilayah Kursk, 2 Februari. Dalam operasi ofensif, unit-unit grup pasukan Sever Rusia menggempur kerugian pada formasi 1 Brigade Mekanik Berat, 6 Brigade Mekanik, 2 Brigade Serangan Udara, dan 1 Brigade Pertahanan Teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Ivashkovki, Lebedevka, Malayaloknya, Mihailovka, Sverdlikovo, dan Sudza. 2 serangan balik yang dilancarkan oleh unit-unit musuh berhasil dipukul mundur, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menyerang personel tenaga kerja dan perangkat keras musuh di dekat Baranovka, Ivolsanskoye, Nizi, dan Hoten, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 200 tentara, 2 tank, 4 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 15 kendaraan bermotor, dan 1 senjata artileri lapangan. Sejak Ukraina menginvasi wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.770 tentara, 329 tank, 241 kendaraan tempur infanteri, 189 pengangkut personel lapis baja, 1.672 kendaraan tempur lapis baja, 1.765 kendaraan bermotor, 398 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muat. Juga 106 stasiun radar perang, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 841.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 51 sistem artileri, 118 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.920 tank, 20.685 kendaraan tempur lapis baja, 35.798 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.589 sistem artileri, 1.268 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.911 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot bahan bakar yang digunakan Angkatan Bersenjata Ukraina, serta menyerang posisi prajurit tenaga kerja dan perangkat keras formasi bersenjata Ukraina di 153 wilayah dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara menembak jatuh 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 44 kendaraan udara tak berawak sayap tetap.
Secara total, Rusia melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina 24 Februari 2022, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan total 652 pesawat, 283 helikopter, 42.139 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.997 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.513 kendaraan tempur MLRS, 21.129 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.127 unit kendaraan militer pendukung dinetralisir. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari 2025 mencatat total 97 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Ukraina menyerang 18 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 2 sistem pertahanan udara, sistem perang elektronik, depot amunisi, 4 sistem artileri, dan 2 pos komando Rusia di sepanjang garis depan. Di arah Kupiansk, 18 serangan penjajah terjadi dalam sehari. Pasukan pertahanan menangkis serangan musuh di wilayah pemukiman Petropavlivka, Pischane, Stepofanovo-Selivka, Boguslavka, Zagrizove, dan Lozova, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Musuh menyerang 8 kali ke arah 5 mencoba maju di dekat Novoyehorivka, Novolubivka, Makiivka, Yampolivka, dan ke arah Serebrianka. Di arah Pokrovski, pertahanan Ukraina menghentikan 39 serangan oleh penyerang ke arah Zelenipol, Tarasivka, Uspenivka, Yelizavetivka, Vodiany Drugi, Mirolyubivka, Promeni, Kotliarivka, Oleksivka, Daci dan Ulakli. Di arah Novopavlivke, pasukan pertahanan memukul mundur 1 serangan musuh di wilayah Konstantinopol. Di arah Kursk selama sehari terakhir, pasukan pembela kami berhasil memukul mundur 12 serangan musuh, meluncurkan 383 peluru artileri, 2 diantaranya berasal dari sistem peluncur roket ganda, melancarkan 33 serangan udara dan menjatuhkan 43 kabupaten, tambah staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia menggempur posisi Ukraina di arah Kharkiv dengan tank. Awak tank T-72B3M dari Korps Tentara Kelompok Pasukan Utara melaksanakan misi tempur dengan efektif. Mereka memberikan dukungan kepada unit serbu Rusia dari posisi tertutup, menunjukkan koordinasi situasi yang menantang. Dalam rekaman video yang dipublikasikan militer Rusia 3 Februari, awak tank menetralisir pos komando peleton, gudang amunisi, serta beberapa peralatan tempur milik Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan peluru pecahan ledak, HIFRAK, yang dirancang untuk meminimalkan risiko kerusakan yang tidak perlu di area sekitarnya. Rekaman yang beredar menunjukkan bagaimana awak tank T-72B3M bekerja. Mereka melakukan serangkaian tembakan dengan presisi. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Выслеживаем птичек, дают координаты и работаем. Пункты управления БПЛА, тяжелая артиллерия тоже попадается, также грады. Сегодня была цель, пункт управления БПЛА, отработали на 5, уничтожили, вернулись обратно, все нормально.
Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman peluncur granat otomatis AGS-17 Flame menggempur posisi musuh. Peluncur granat otomatis AGS-17 Flame dirancang untuk menghancurkan personel musuh dan menembakkan senjata yang terletak di luar tempat perlindungan, di parit terbuka, dan di balik lipatan alami medan. Awak AGS-17 berhasil melaksanakan misi tempur yang ditugaskan di zona operasi khusus, memberikan dukungan tembakan yang kuat kepada pesawat serang kami setiap hari. Pemuatan otomatis, laju tembakan tinggi, hingga 400 peluru per menit, jarak bidik hingga 1.700 meter dan hampir, kaliber artileri, 30 mm, dengan dukungan senjata ini, bahkan unit senapan bermotor kecil mampu menekan superior musuh, demikian keterangan videonya. Satu lagi wilayah Ukraina di Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Militer Rusia 3 Februari mempublikasikan rekaman pembebasan wilayah Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Dalam operasi ofensif, Detasemen Penyerangan Divisi Senapan Bermotor Pengawal ke-27 sebagai bagian dari kelompok pasukan Sens Rusia melancarkan serangan. Terbuka area yang dilindungi musuh untuk mencapai Novovasilevka di Republik Rakyat Donetsk. Sebuah kelompok pelindung yang melindungi detasemen penyerangan mengerahkan UAV penyerang untuk menyapu bersih titik tembak prajurit Ukraina, sehingga mendukung operasi ofensif. Karena tidak dapat menahan serangan unit Rusia, personel angkatan bersenjata Ukraina yang mempertahankan pemukiman tersebut tidak dapat melanjutkan pertahanan dan memilih mundur, sebagian ditawan. Angkatan bersenjata Rusia selama Januari 2025 di wilayah Krasnoarmeysk dan Kurahovo, Republik Rakyat Donetsk sangat signifikan. Pasukan Putin merebut banyak pemukiman di Donetsk di antaranya Vozvisenka, Baranovka, Zelenoye, Kotlino, Solenoye, Novovasilevka, Nadievka, Yasenovoe, Novoandreevka, Slavanka, hingga Petropavlovka. Kurang lebih 163,96 km persegi wilayah Ukraina jatuh ke Rusia selama periode Januari 2025. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralkan formasi Ukraina di wilayah-wilayah Kursk, 2 Februari. Dalam operasi ofensif, unit-unit grup pasukan Sever Rusia menggempur kerugian pada formasi 1 Brigade Mekanik Berat, 6 Brigade Mekanik, 2 Brigade Serangan Udara, dan 1 Brigade Pertahanan Teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Ivashkovki, Lebedevka, Malayaloknya, Mihailovka, Sverlikovo, dan Sudza. 2 serangan balik yang dilancarkan oleh unit-unit musuh berhasil dipukul mundur, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menyerang personel tenaga kerja dan perangkat keras musuh di dekat Baranovka, Ivolsanskoye, Nizi, dan Hoten, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 200 tentara, 2 tank, 4 pengangkut personel lapis baja, 9 kendaraan tempur lapis baja, 15 kendaraan bermotor, dan 1 senjata artileri lapangan. Sejak Ukraina menginvasi wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 56.770 tentara, 329 tank, 241 kendaraan tempur infanteri, 189 pengangkut personel lapis baja, 1.672 kendaraan tempur lapis baja, 1.765 kendaraan bermotor, 398 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut muat. Juga 106 stasiun radar perang, 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 1
9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 841.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.300 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 51 sistem artileri, 118 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.920 tank, 20.685 kendaraan tempur lapis baja, 35.798 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.589 sistem artileri, 1.268 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.911 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot bahan bakar yang digunakan Angkatan Bersenjata Ukraina, serta menyerang posisi prajurit